Yesus. Ini Zuma ya? Saya betul. Serius ini Zuma? Iya. Saya sendiri, Bang. Zuma yang sering di TikTok debat-debat itu ya? Betul. Saudaraku mau berapa tusuk? Berat kali ini musuhnya. Ya. Gimana, Bang? Agak berat musuhnya. Enggak lah, santai-santai aja kita. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Islam mengakui sosok yang datang kepada Bani Israel itu adalah Mesias. Ini Islam. Maka kami tidak menuhankan karena dia hanya Mesias. Kami tidak menyangkal itu. Sedangkan saudara-saudara Kristen mengaku dengan, ya gimana Bang? Ya diskusinya jangan berat lah, kita diskusi lurus-lurus saja ya, jangan pakai kata-kata yang itu ya. Suaranya kecil Bang Apologet, besar Ya udah dikit. kalau gitu silakan abang saya bernarasi dulu silakan. Oh, Anda duluan silakan, Anda duluan. Saya lagi makan, silakan. Oke. Jadi di sini temanya Kristen antikristus. Saya mengatakan iya. Kenapa saya katakan Kristen ini antikristus? Di sini ada dua yang perlu dipahami. Yang pertama Kristen, yang kedua Kristus. Nah, Kristen ini adalah komunitas manusia yang mempertuhankan atau yang menghambakan diri atau yang menganggap Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, sedangkan Kristus sendiri cakupannya adalah manusia yang diurapi. Itu Kristus atau Mesias. Nah, siapa yang kemudian keluar dari kaidah ini? Contoh misalnya Kristus ditolak, tidak dianggap sebagai utusan Tuhan, berarti dia antikristus. Atau Kristus mereka anggap Tuhan. Nah, itu juga sama halnya anti terhadap Kristus. Kenapa? Karena Kristus hanya mengajarkan kalau dirinya utusan. Tak pernah Kristus mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada sekelompok manusia menganggap Kristus ini sebagai Tuhan, berarti dia anti terhadap Kristus. Meskipun mereka menjual, menjajakan, mengajarkan, menyampaikan, menyuarakan bahwa mereka adalah pengikut. Tapi pada faktanya mereka justru mempertuhankan Kristus. Sedangkan Kristus sama dengan manusia yang diurapi atau utusan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, kesimpulan saya, Kristen adalah antikristus karena Kristen tidak kemudian mentaati bahwa Kristus ini hanyalah utusan untuk Bani Israel. Sama seperti pengikut Jokowi. Mengaku sebagai pengikut Jokowi. Jokowi hanya seorang presiden. Presiden hanyalah seorang manusia. Tetapi mereka yang menganggap sebagai pengikut Jokowi justru mempertuhankan Jokowi. Dengan mempertuhankan Jokowi berarti dia anti bahwa Jokowi itu adalah presiden. Apakah Jokowi presiden? Presiden. Presiden itu apa? Manusia. Nah, tapi faktanya mereka begitu masuk ke dalam rumah ibadah, mereka menyembah Jokowi. Berarti dia anti terhadap Jokowi karena Jokowi hanya presiden. Itu loh maksudnya antikristus itu. Nah, sedangkan kami umat Islam menganggap Yesus hanya sebagai Kristus. Kristus yang kami maksud di sini Mesias. Mesias yang kami maksud di sini adalah Al-Masih. Al-Masih yang kami maksud di sini adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel sebagai juru selamat. Itu. Sedikit lagi, antikristus adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah makhluk yang datang sebagai manusia. Nah, kenapa ada disebut pembohong? Karena pembohong ini yang dikatakan pendusta atau penipu atau planos dalam bahasa Yunani adalah mereka yang berkata tidak sesuai dengan
Perbuatan. Perbuatan dalam kehidupan keberagamaan menyembah Yesus. Tetapi di mulutnya mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia. Tapi kok disembah? Nah, inilah yang dimaksud pembohong, penyesat atau penipu, atau antikristus, atau dalam bahasa kami Dajjal. Orang yang matanya satu. Apa yang dimaksud matanya satu? Mereka membaca dalil, bisa membaca, bisa mengeja, bisa berkata berdasarkan huruf-huruf, tetapi pada prinsipnya mereka buta terhadap tulisan itu, sehingga kebutaannya mengantarkan diri-diri mereka menyembah manusia. Padahal matanya sudah melihat Yesus itu adalah manusia yang datang di atas muka bumi ini, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, itu adalah manusia. Tapi mereka tidak melihat itu. Mereka buta akan itu. Apa buktinya mereka buta? Mereka menyembah oknum tersebut. Artinya mereka bermata satu. Hatinya yang tak melihat. Matanya melihat tapi tak menerawang, sehingga kalbunya buta. Maka dia bermata satu. Kami sebut sebagai Dajjal, penyesat. Nah, di bawah ada bertanya, David Christian, katanya, apa hubungannya Yesus sama agama Anda? Bahas saja Isahmu. Sebenarnya begini, ketika umat Islam membahas Yesus, itu sama dengan dia membahas Isa. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini adalah oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Lahir tanpa ayah berarti Nabi Isa, yang kemudian orang Kristen menyebutnya Yesus. Kita tidak berbicara mengenai dua manusia, karena aspek pembicaraan ini meliputi Yerusalem, meliputi Palestina, meliputi tanah Israel, meliputi tanah Kanaan, meliputi ajaran yang datang kepada Bani Israel di abad pertama. Apakah di situ ada dua manusia yang datang ke sana? Tidak, cuma satu. Umat Islam menyebutnya Nabi Isa, saudara Kristen menyebutnya Yesus, orang rumah, tuan rumah menyebutnya Yeshua HaMashiach atau Yeshua putra Maria. Nah, ini yang perlu kita pahami. Al-Quran datang meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan. Siapa yang membengkokkan? Orang-orang Israel, orang Farisi. Apa hasil pembengkokannya? Muncullah Kristen. Jadi Kristen ini lahir dari hasil pembelokan ajaran Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel. Ketika ajaran Nabi Isa itu ditolak, ajaran Nabi Isa dibengkokkan, lahirlah Kristen dari pembengkokan tersebut. Dan itu bisa kita buktikan secara data. Bisa kita buktikan secara data, baik melalui Al-Quran maupun melalui Bible, bahwa sesungguhnya Kristen ini lahir dari hasil rekayasa, tipu daya yang dibuat oleh orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Al-Quran menguraikan itu dan juga Bible menjelaskan itu. Demikian. Silahkan Pak Apologet. Oh, aku pamit dulu ya, terlalu berat ini ya. Makasih ya. Nggak jelas ini orang. Iya. Tuh. Bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Astagfirullahaladzim. Aten. Mbak Eti ini monitor. Mbak Eti. Monitor. Lawak ini orang. Wah, Dia itu apa naik ke rumah Muslim itu cari ini koin nyasar kemarin karena dapat 2000 koin dia dari Unilendra itu nyasar. Nah ini antikristus Dajjal. Astagfirullahaladzim. maksudnya apa ini? Ini Pak Dajjal, maaf agak noise ya. Pak Dajjal Muslim apa Kristen Pak Dajjal? Muslim. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Eti ini nggak monitor, saya turunkan ya.
Oten silakan yang mau naik Kalau silakan. Muslim janganlah pakai nama-nama kayak gitu, Bang. Itu kan nama-nama yang sangat dibenci Allah, Bang. Benar. Nama yang baik. Tapi ada bagusnya juga karena ada kata-kata bom-bomnya. Ada Ikut Dajjal saya. bom. Dajjal bom-bom. bom-bom. Pengikut saya ini. Pas berarti pas ini mau belajar Oh kita iya iya. mau belajar kita mas ya. Kirain cuma Dajjal gitu aja, soalnya kan nggak kebaca semua, Bang. Dajjal bom-bom. Bagus. Boleh juga dibalik nanti. Kalau saudara Dajjal bom-bom punya anak, anaknya kasih nama bom-bom Dajjal gitu. Itulah salah satu Tuhan kami berteopani itu. Jadi Teopani. Jadi manusia tanpa anus. Baru Iya, kali itu. ini kita nemukan saudara Kristen kita mengaku materinya berat. Ya karena Yang berat itu Bang materi-materi Juma. Berat nih Bang Juma ini kan. karena materi-materi seperti ini memang ini adalah cikal bakal orang-orang sebelah. Kalau mereka sudah mulai gunakan akal pasti lepas simpulnya itu. Tentang penyaliban, tentang antikristus, tentang manuskrip kita simpulnya pasti terlepas itu. Makanya mereka lebih memilih lari. Iya betul bang, kan saya juga tadi masuk ke room itu nanyain tuh gimana sih kok kalian bisa meyakini Yesus itu Tuhan? Oh karena itu Tuhan bisa berteopani katanya. Oh gitu. Kalau Tuhan bisa berteopani berarti Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Ya kan? Contoh, Tuhan berteopani dalam bentuk awan, awan bukan Tuhan. Tuhan berteopani dalam bentuk bait suci bukan Tuhan. Tuhan teopani menjadi burung merpati bukan Tuhan. Tuhan berteopani menjadi manusia bukan Tuhan. Tuhan berteopani menjadi roh bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak mungkin berteopani, sebab ketika dia berteopani maka yang muncul kemudian adalah ciptaan, sedangkan Tuhan tidak mungkin ciptaan. Itu jelas itu. Tuhan berteopani dalam diri Yesus, berarti Tuhan berubah menjadi Yesus. Artinya Tuhan berubah menjadi manusia. Kesimpulannya Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Ya tidak mungkin. Tapi mereka itu kan ngomongnya bahwa apa Tuhan itu berkehendak gitu. Mengapa kita menghalangi kehendak Tuhan gitu bang? Gimana itu bang? Nah, salah gitu. Tuhan itu maha berkehendak. Iya, maha Tapi berkehendak. iya, Tuhan maha berkehendak. Waalaikumsalam. Tuhan maha berkehendak. Tapi sebagai Tuhan, Tuhan tidak pernah berkehendak menjadi bukan Tuhan. Adakah kehendaknya Tuhan berkehendak menjadi bukan Tuhan? Tidak. Karena ada sifat-sifat mustahil pada diri Tuhan. Contoh, mustahil Tuhan mati, mustahil Tuhan menjadi makhluk, mustahil Tuhan menjadi ciptaan. Itu semua itu mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Maka tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang serupa dengan Tuhan. Kalau dia berteopani jadi manusia, berarti dia serupa dengan Bang Suma. Kalau dia berteopani menjadi merpati, berarti dia serupa dengan burung tekukur. Itu nggak mungkin. Abuya Setrong, mohon maaf, bisa dinaikkan Bang Riko biar iklan dulu sebentar. Bang Riko ini mengalami kesusahan ya kemarin. Pak Bom izin di bawah dulu ya. Terima kasih Pak Bom, sehat-sehat ya. Untuk iklan bentar. Wabarakatuh. Beliau kemarin itu kesusahan untuk bayar kontrakan. Semoga ketika dia naik promosikan dagangannya, ada yang berkenan untuk membelinya. Bang Riko silakan minta permintaan Bang Riko. Udah saya jambak. Bang Riko. Wah. Dan untuk Oten silahkan yang mau naik ya. Minimal bawa otak lah, nggak bawa data juga, minimal bawa otak.
Jangan modal congor, duh pusing. Mana ini pemakan terong? Nggak ada naik pemakan terong. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pengikut Kristus naik aja bang. Kayaknya Bang Naik. Riko nggak mau naik. Ini Ada diskusi. Markona naik. Ah, ini Mas Aha. Iso bin Al. Mas Aha itu Waduh, Masaha berarti Yesus Kakanda dan Adinda. Gurunda izin ya, Gurunda mungkin sebelum dilanjut ini Bang Rika ya kasih waktu dulu untuk Bang Riko. Oke, Silakan siap. Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua ya dari manapun saudara sekalian. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang kami jual adalah pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pastel mini abon tenggiri, ada peletek tenggiri cumi-cumi, ada stik cumi-cumi ya. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan melalui Lion Parcel, Cicepat dan JNT ke seluruh wilayah Indonesia dan Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei. Yang berminat untuk bantu kami silakan untuk lihat-lihat VT kami di sana, banyak sekali bertebaran nomor WA saya dan nomor rekeningnya ada di bio kami ini. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak udah membantu saya ke atas. Semoga Allah balas semua kebaikan semuanya. Bang Zuma mohon ditambahkan sedikit. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang lagi nyimak ya di Komal ini dan juga yang ada di YouTube, mohon supaya jika ingin membantu saudara-saudara kita yang mu'alaf, inilah saatnya ya. Saudara kemudian memesan jualan daripada saudara Riko. Dengan demikian kita telah membantu perekonomian beliau. Ini sangat luar biasa ya, di saat banyak isu para mu'alaf melakukan suatu kegiatan, tapi ini person membuat suatu keadaan di mana orang-orang akan hibah kepada oknum tersebut. Di saat itu juga saudara Riko kita justru menjauhi hal-hal yang demikian. Ada saya temukan beberapa mu'alaf itu yang bersyahadat di beberapa yayasan. Ini udah ketahuan tujuannya apa dan seterusnya. Ada misi di balik itu semua. Alhamdulillah saudara Riko bersih dari hal-hal yang seperti itu. Untuk itulah teman-teman, mari kita pesan jualan beliau. Dari pesanan yang kita pesan ke beliau itu bisa memberikan keuntungan, meskipun sedikit tapi halal. Beliau punya prinsip biar sedikit yang penting halal dan lancar. Untuk itulah saya mohon kepada saudara-saudara yang ada untuk pesan langsung ke bio beliau atau ke nomor WA beliau untuk kemudian melakukan perbelanjaan. Demikian, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Zuma. wabarakatuh. Kalau boleh saya tambahin ya, saudara Riko kemarin itu ngechat ke saya kesusahan untuk bayar kontrakan. Nah, maka dari itu Bang Riko ingin sekali dipromosikan di Komal Muslim ya, beliau sendiri yang mengiklankan. Maka dari itu saudaraku, bagaimana cara membantunya? Pesen ya, pesen empek-empek kepada Bang Riko. Insya Allah dengan cara memesan kita sudah ikut mengangkat ekonominya Bang Riko ya. Ayo saudaraku, bagaimana lagi kita membantunya? Yuk, kecuali dengan cara memesan dagangan Bang Riko. Terima kasih. Oh iya, nanti ibu-ibu buka aja VT saya, nanti di dalam itu ada WA saya semua. Karena di bio saya cantumkan rekening saya, tapi khusus untuk order saya nggak mau disumbang. Saya maunya dibeli aja.
Iya, dan di bawah ada Akhi ADL ya, kayaknya beliau mau pesan Akhi. Yang nanti tinggal di WA saja Bang Riko, dan nomor WA-nya ada di profil Bang Riko ya, tinggal dilihat. Ada di PT-PT Pak. Di PT-PT ya, di PT-PT Bang Riko ada ya. Iya ada semua. Dan kalau di bio itu hanya rekening, jadi saya nggak susah lagi. Tapi nggak mau ya, saya sumbang sekian, nggak mau, order aja. Kami mau Tuh, bekerja insya Allah saya bukan. pesan Mas Bud, Masya Allah, barakallahu fikum. Subhanallah. Ayo yang lainnya, siapa yang pesan? Iya, saudaraku, mungkin Akhi Riko, terima kasih ya. Insya Allah nanti kalau ada yang mau pesan mungkin langsung WA Akhi, dan saudara-saudaraku yang di bawah silahkan ya. Tinggal lihat PT-PT Akhi Riko, nanti kalau mau pesan ada nomor WA-nya di sana. Dan Masya Allah Bang ADL, lihat tuh. Masya Allah, barakallah Bang ADL, subhanallah. Terima kasih ya Allah. Udah bang, jangan nangis bang, jadi Iya, nangis nanti saya bang. iya. Walaupun kayak gini Bang Sugi, walaupun saya sedang gini, saya bisa aja setan iblis itu merayu saya. Kamu, Riko, kamu kenapa kemarin sampai pergi ke sana, ke Islam? Di sini kamu enak, nyaman dan sebagainya, tapi saya kuat gitu loh. Allahu Akbar. Saya lawan semua itu, saya lawan semua. Di saat kritis gini, saya sempat terbisiki oleh setan gitu loh. Astagfirullah. Ya, ya. Iya. Saya langsung astagfirullahalazim gitu. Masya Allah. Saya tidak mau Pak Sugi. Bisa aja saya menuruti bisikan setan itu, tapi saya nggak mau. Ya. Udah tahu setan yang membisik, apa yang diikutin Bang? Iya. Didorong-dorong gitu Bang Zuma, didorong. Ayo kamu lari ke Kristen lagi, ayo kamu lari gitu. Dorong balik atuh, kasih tendangan putar tanpa balasan aja. Udah tahu. Insya Wah, Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Riko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semua ya. Masya Allah. Kuatkan iman, akidahnya perkuat. Kuda-kudanya diperkuat. Masya Allah. Enak itu. Izin speak up sebentar. Iya Gurunda. silakan. Kemarin beliau ini sempat curhat juga kepada saya, Gurunda. Iya. Nggak tahu ini yang dibahas apakah itu apa enggak ya. Intinya curhat, tapi saya nggak akan ngomongkan apapun curhatnya itu karena itu privasi. Intinya yang jelas saran saya kepada beliau, Bang Riko, di API itu pesertanya ada 2000 orang lebih. Dan saran saya, cuman saran ya, Bang Riko bergabung di API, kemudian silahkan berjualan di situ 24 jam nonstop. Itu saran saya Bang Riko. Itu saran yang baik itu menurut saya sih. Nggak tahu menurut yang lain. Lanjut. Ya, terima kasih ya semua. Ini Bang Zuma, ini ada yang beliin Bang Zuma katanya, kirimkan ke Bang Zuma. Saya mau balas WA Masya dulu ya. Allah, mantap. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang. Tapi by the way Bang Riko kenapa kok Mohon Kok alamat enggak? saya jangan dikirim ke siapa-siapa. Iya benar. Nggak pernah Bang saya, kalau pelanggan saya nggak pernah mempublikasikan. Nggak pernah. Saya balas ini dulu ya, balas WA dulu ya. Terima kasih semua. sama-sama. Ya, Ya. Akhi Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Rabbi. Api Papua. Ujian hidup ya Gurunda ya. Iya. Orang kalau diuji nih ya, itu berarti Allah cinta kepada dia. Orang yang sudah tidak diuji itu bahaya. Kalau ada manusia hidup dia tanpa ujian itu bahaya.
Artinya dia sudah tanda-tanda mendekati liang lahat itu. Begitu juga kalau ada manusia yang masih digoda oleh setan, berarti dia masih belum maksimal untuk masuk ke neraka, karena masih digoda, masih kurang menurut setan. Tapi kalau ada manusia yang merasa tenang, tidak pernah digoda sama setan, ya ada dua, setan yang takut sama dia, atau menurut setan orang ini sudah jauh lebih kesetanan daripada setan itu sendiri. Setannya takut, wah ini udah lebih setan dari kita. Setan sesetan-setannya setan tidak pernah menyembah manusia, wah ini udah parah kali nih. Setan sesetan-setannya setan tidak pernah setan makan babi gitu. Jadi ini lebih setan lagi nih. Gitu. Apa yang digoda, makanya mereka tenang, hidup mereka merasa nyaman karena setan tidak lagi menggoda dia. Kenapa di Al-Quran itu ada surat jin? Karena surat jin itu adalah salah satu kaidah kemudian di dalam mengetahui kemudian aspek apa itu setan, apa itu iblis, apa itu jin. Kalau di dalam sebuah kitab tidak bisa dipisahkan antara jin, setan dan seterusnya, itu bermasalah. Dan kalau sebuah kitab kemudian bermasalah, yakin dan percaya agama itu pasti bermasalah. Contoh, ketika kemudian ada iblis ya, yang merasuki seseorang untuk berkhianat, kemudian hasil dari pengkhianatan itu dianggap sebagai sebuah jalan keselamatan. Artinya keselamatannya adalah hadiah dari setan. Itu bahaya tuh yang kayak gitu. Nah, kalau di Islam kan jelas, inna syaitan adu fattakhitu adu. Sesungguhnya setan itu musuh kamu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Kalau di sebelah tidak, kasihilah musuhmu. Musuh dalam bahasa Ibrani satan, berarti kasihilah setanmu. Wah, ini bahaya ini. Setan mau dikasih. Nah, karena itu mari teman-teman tetaplah berpegang teguh kepada akidah Islam, karena hanya Islamlah sebagai jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan yang abadi. Demikian, silakan. Bang Elang monitor. Bang Elang, buka mute-nya Bang Elang. Bang Masaha, selamat sore ya. Masaha. Sore Bang, iya. Iya. Bang Elang, kalau tidak dibuka mute-nya di bawah ya. 1, 2, 3. Makasih Bang Elang. Lanjut Masaha. Iya. Jadi aku mau mencoba merangkum iman kekristenan itu di bawah 5 menit ya. Mau coba nih. Nah, jadi bedanya Islam dan Kristen itu Masa izin. Tapi kalau bisa tidak keluar dari tema, atau masa keberatan dengan temanya apa ini Bang? Tuh lihat di atas. Oh, Kristen antikristus. 5 menit mau ngapain? Mana ya? Aku lihat gini Bang. Gini Bang. Mau khotbah, tempat mau khotbah. Diskusi. Atau kau bertanya sama guru kamu, silakan. Bunda Rahma izin ya. Kebetulan di sini baru adzan dan saya mau sholat dulu. Maaf ya Gurunda semuanya, izin sholat dulu. Lanjut dulu. Bunda Rahma ya. Siap. Silakan Ustaz. Ya, ini kan judulnya Kristen Antikristus ya kan. Ini yang saya lihat malah sebenarnya ada 2 antikristus loh sebenarnya. Antikristus yang pertama mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat, dan antikristus yang kedua mengajarkan untuk tidak mengimani penyaliban Yesus. Ini jangan-jangan antikristusnya nggak cuma 1 nih, ada 2 nih, aku curiga nih. Gitu aja. Oke, jadi gini saudara Masaha, penyaliban bagi Tuhan itu berlaku untuk orang terkutuk karena melanggar perintah Tuhan. Iya atau iya? Masa penyaliban terhadap oknum oleh Tuhan itu adalah
berlaku kepada orang pendosa atau pelanggar perintah-perintah Tuhan yang setara dengan hukuman mati. Betul atau tidak? Betul bang, kecuali Yesus. Enggak ada kecuali enggak ada kecualian. Enggak ada. Enggak boleh karena tidak ada dalil. Makanya saya katakan bahwa kita harus mengetahui perspektif penyaliban berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Jangan memahami penyaliban berdasarkan Kristenan. Kalau penyaliban berdasarkan kekristenan, penyaliban itu adalah surga bagi Kristen. Sedangkan penyaliban bagi Bani Israel adalah neraka bagi mereka, orang-orang yang tahu tentang hukum Tuhan. Penyaliban berlaku hanya untuk pelaku kemaksiatan. Nah, sekarang tolak ukurnya adalah pengakuan Paulus, pendiri agama Kristen. Apa pengakuan Paulus? Kata Paulus ada tertulis. Kalau Paulus mengatakan ada tertulis, tertulis di mana? Harus jelas. Terkait apa yang tertulis ini? Terkait dengan terkutuknya orang yang digantung di tiang salib. Kita telaah kemudian, di mana tertulis tentang terkutuknya orang-orang yang digantung pada kayu salib oleh Tuhan? Ternyata cek per cek tertulisnya di dalam kitabnya saudara kita Bani Israel, Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Cakupan daripada dalil itu saudara Masaha adalah apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Yesus masuk enggak di sini? Setara enggak Yesus ini? Orang yang berbuat dosa yang selevel dengan hukuman mati. Ada enggak Yesus melakukan dosa setara dengan hukuman mati? Ada enggak? Tidak ada. Berarti yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Yesus bang, itu. Saya ulang. Iya. Orang yang mati digantung di tiang salib adalah orang yang berbuat dosa, di mana dosanya tersebut setara dengan hukuman mati. Ada tidak Yesus itu memiliki dosa? Tidak ada bang, tidak. Tidak ada. Adakah Yesus ini disalib? Disalib bang dia. Adakah dosa yang dilakukan Yesus? Tidak ada, tidak. Apa yang menyebabkan dia disalib? Karena dia harus menjadi domba pengganti anaknya Ibrahim. Siapa yang mengajarkan Yesus ini anak suci, hamba suci adalah binatang domba? Siapa yang ngajarin? Ya itu tertulis bang. Tertulis di mana? Di mana? Di perjanjian baru, di perjanjian lama. Perjanjian lama di mana Yesus disebut sebagai anak domba? Adalah Yesaya kalau nggak salah itu bang. Yesaya itu ya. Inilah yang saya katakan Kristen itu antikristus. Anda menolak kebenaran, artinya Anda adalah antikristus. Antikristus anti terhadap Mesias. Mesias ini adalah orang suci. Apakah orang suci ini pantas kemudian untuk disalibkan? Sementara Tuhan mengatakan, jangan kamu mengusik Mesiasku. Artinya jangan kau mengusik orang yang kuurapi. Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau mengusik orang-orang yang telah kulantik, yang telah kuurapi, yang telah kukristuskan. Jangan kau usik. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Mazmur 105 nomor 15. Yang melanggar perintah ini akibatnya dosa. Orang yang menjadikan dosa sebagai jalan keselamatan berarti dia adalah Dajjal. Ya, begini bang, logikaku begini bang. Kalau Yesus dilahirkan bukan untuk disalib, lalu buat apa dia dilahirkan tanpa bapa bang?
Karena dilahirkan tanpa bapak artinya dia bukan keturunan Adam. Artinya dia menjadi satu-satunya orang yang tidak mewarisi racun buah pengetahuan atau buah huldi itu, Bang. Gitu, Bang. Muhammad tidak memenuhi syarat disalib karena dia juga keturunan Adam. Dia mewarisi racun buah pengetahuan itu, gitu loh. Semua nabi nggak ada yang memenuhi syarat, Bang. Karena semua nabi itu keturunan Adam. Itulah kenapa pada saat Ibrahim mau menyembelih anaknya, itu dibatalkan, Bang. Karena anaknya juga ada keturunan Adam. Jadi logikanya gini, Bang. Buat apa membunuh orang yang nanti juga akan mati, gitu loh. Begitu, Bang. Oke. Pertanyaan saudara, untuk apa kemudian Yesus ini dilahirkan, diadakan, diciptakan, kalau bukan untuk disalibkan? Al-Quran kemudian memberikan jawaban bahwa Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel itu sebagai tanda ujian kepada mereka agar Allah mempertontonkan kemudian keingkaran Bani Israel di tengah-tengah seluruh umat manusia, bahwa ini loh umat pilihanku. Saya turun dulu ya, ada yang laporin, baru naik lagi. Ntar. Astagfirullahaladzim, Oten. Panas, Oten, panas. Kacau. Oke ya, sambil nunggu Bang Juma. Jadi sebenarnya pertanyaan ini kan sudah saya jawab kemarin, ditanyakan lagi sama si Mas Aha. Untuk apa Yesus itu dilahirkan tanpa ayah? Itu sebenarnya untuk mematahkan prinsip orang Yahudi yang selalu mengagung-agungkan nasab, ya, mengagung-agungkan nenek moyangnya. Nah, Tuhan ini ingin membuktikan bahwa sebenarnya apa yang kamu lakukan itu tidak betul. Makanya dia mengutus menjadikan Isa, menciptakan Nabi Isa atau Yesus itu tanpa ayah. Begitu sebenarnya, nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Kemudian mengenai Abraham, ketika mau menyembelih anaknya, itu nggak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Anda baca di dalam kitab Kejadian 22 ayat 1, jelas di situ tujuannya adalah untuk menguji Abraham. Nah, karena Abraham ini lolos uji, ya, mau disuruh menyembelih anaknya juga mau disembelih, maka dibatalkan itu. Karena sudah lolos uji, maka digantilah dengan domba itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Monggo akhir Juma dilanjut. Iya, baik. Benar sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Hisugi. Nah, salah kedua, tadi salah satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma anzur anna yufakun." Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul untuk Bani Israel, dan ibunya Maryam hanyalah seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya bisa memakan makanan. Maka Allah mengatakan kepada Bani Israel, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada ahli kitab atau Bani Israel. Lalu kata Allah, perhatikanlah kemudian bagaimana mereka akan dipalingkan terhadap kebenaran oleh keinginan-keinginan mereka. Jadi Allah kemudian mengutus Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel bukan untuk disalib, tetapi untuk mempertontonkan, ini loh manusia dari golongan Bani Israel yang dulu aku kasihi, yang dulu aku pilih, yang aku sayangi, yang aku bersama dengan mereka, yang aku katakan inni ma'akum. Lihat, aku mengutus kepada mereka betapa banyak nabi dan rasul. Aku utus kepada mereka beberapa kitab suci. Aku perlihatkan kepada mereka mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan. Tapi lihat bagaimana mereka berpaling. Maka ketika kemudian mereka berpaling, kami datangkan sosok Nabi penutup bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sehingga kami berfirman, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepada kami rasul dari kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menuntun kalian kepada jalan keselamatan, yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan. Jadi tak ada untuk mati untuk menebus dosa, tak ada. Makanya orang Kristen saya katakan sebagai antikristus, karena penyaliban terhadap Yesus yang dijadikan sebagai tameng keselamatan. Tidak ada ayat pendukungnya, tidak ada dalil yang kemudian memacu keimanan Kristen ini sebagai alat membenarkan penyaliban. Tak ada. Jangan mengusik orang yang kuurapi, jangan mengusik orang yang kumesiaskan, jangan mengusik orang yang kukristuskan, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Apa maksudnya? Jangan kau membunuh Yesus. Kalau kamu membunuh Yesus, berarti kamu adalah manusia terkutuk. Kalau kau manusia terkutuk, maka tempatmu di neraka. Nah, lahir Kristen, penyaliban terjadi. Kalau benar yang disalibkan ini adalah Nabi Isa atau Yesus Kristus, maka yang muncul kemudian adalah laknat Tuhan, yang muncul kemudian adalah murka Tuhan, yang muncul kemudian adalah makhluk-makhluk fasik. Kristen kemudian beriman kepada apa yang dibentuk, yang dibuat oleh manusia fasik. Berarti Kristen mengimani kefasikan. Bagaimana mungkin kefasikan membuat manusia itu bisa masuk dalam keselamatan? Tidak mungkin. Nah, kalau yang disalibkan ini bukan Yesus, tapi ternyata orang yang lain, yaitu orang yang menggantikan Yesus, maka celaka 12 kalilah Kristen ini. Kenapa? Karena penyaliban bagi mereka adalah jalan keselamatan menuju kepada surga. Sedangkan kalau Yesus yang disalibkan, maka penyaliban ini adalah sesuatu yang durjana, penyaliban ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau yang disalibkan ini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa, maka yang disembah oleh orang Kristen ini adalah orang pendosa, orang yang terkutuk yang menggantikan Nabi Isa. Berarti tidak ada keselamatan bagi Kristen. Kalau yang disalibkan adalah Yesus Kristus, maka penyaliban itu adalah sebuah laknat bagi Tuhan, sebuah kekejian bagi Tuhan. Kalau yang disalibkan ini adalah bukan Nabi Isa atau bukan Yesus, maka celakalah orang Kristen, karena yang disembah adalah Yudas, orang fasik, orang pemakan suap. Jadi Kristen ini saya katakan sekali lagi, mereka ini adalah pengikut Dajjal. Mereka ini adalah umat yang mana buta mata, buta hatinya. Penyaliban itu bukanlah sebuah simbol kebenaran. Penyaliban itu adalah simbol kutukan. Diperkuat oleh pengakuan Paulus, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah oknum Tuhannya Kristen, yang disalib juga adalah Tuhannya umat Kristen, yang mereka sembah juga adalah manusia yang dikutuk di atas tiang salib. Lalu keselamatan apa yang didatangkan oleh salib ini? Kalau yang disalib Nabi Isa itu adalah kemurkaan, kalau yang disalib itu adalah pengganti Nabi Isa, maka yang disembah adalah Yudas. Lalu keselamatannya di mana? Entah, gak ngerti. Nah, silakan Anda tanggapi, tapi pakai ilmu. Monggo. Ya, di sini bedanya Islam dan Kristen, Bang. Kalau Islam itu kan tidak mengimani kalau Tuhan itu tidak punya anak, ya kan? Nah, kalau Kristen mengimani, Bang, Tuhan itu punya dua anak biologis, Adam dan Yesus gitu loh. Nah, Islam benar mengatakan bahwa Adam tadinya dia adalah untuk menjadi khalifah atas seluruh bumi, betul. Tapi itu sebelum dia makan buah itu, Bang. Begitu dia makan buah itu, dia gagal, tidak memenuhi syarat lagi. Tinggallah Yesus. Nah, Yesus juga tidak memenuhi syarat karena dia bukan yang sulung gitu loh. Nah, agar dia memperoleh hak kesulungan, dia harus menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tapi untuk menjadi yang bangkit itu kan Yesus harus mati gitu loh. Dia harus dibunuh, karena kalau dia nggak dibunuh ya dia hidup selamanya, karena dia immortal gitu loh, Bang. Karena dia ciptaan baru. Nah, itu pun Tuhan ragu mau menyalibkan Yesus. Keputusannya dia diserahkan kepada keturunan Adam yang bernama Ibrahim. Jika Ibrahim mau mengorbankan anak keduanya Ishak, maka Tuhan juga mau mengorbankan anak keduanya Yesus.
dan selanjutnya kita tahu apa yang terjadi. Gitu aja Bang. Oke. Itu iman Kristen bahwa Tuhan beranak. Kalau dia binatang bisa jadi dia bertelur. Tapi karena dia ini adalah Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi itu punya anak? Sedangkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Bani Israel, Yesaya 45 nomor 6, di situ diterangkan bahwasanya supaya manusia itu tahu, supaya manusia itu punya pengertian, supaya manusia itu punya pengetahuan bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari tidak ada yang lain di luar aku. Berarti aku tidak beranak, tidak bertelur. Tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Berarti aku tak beranak, aku tak beribu, aku tak bercucu, tak berpaman, bertante, beropung dan seterusnya. Ini dalil supaya orang tahu, supaya orang mengerti, supaya orang itu paham, supaya orang itu menyelami. Akulah Tuhan, dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kambing melahirkan pasti anaknya kambing. Sapi melahirkan pasti anaknya sapi. Manusia melahirkan pasti anaknya manusia. Tuhan kalau melahirkan, Tuhan melahirkan pasti yang dilahirkan Tuhan. Bom-bom aja yang melahirkan yang keluar pelek sepeda. Jadi tidak akan mungkin kemudian Tuhan memiliki anak. Mustahil itu. Itu mustahil. Karena ini dalil yang ada dalam kitabnya yang Anda imani. Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu terbit sampai terbenam tak ada Tuhan di luar aku. Segala sesuatu yang melahirkan, yang dilahirkan itu pasti adalah hal yang sama dengan pribadi yang melahirkan. Pahami itu, Bung. Ya. Siapa bilang Pak Bom itu beda dengan ibunya? Oh, itu tidak, bukan. Ceritanya itu gini, pada saat kemudian ibunya ngeden, bom-bomnya lewat belakang keluar, makanya beda gitu kawan ya. Oke, silakan. Iya, begini Bang. Anak babi segambar dan serupa dengan babi, oke? Ya. Anak onta segambar dan serupa dengan onta. Ya. Anak kambing segambar dan serupa dengan kambing. Tommy Soeharto segambar dan serupa dengan Soeharto. Adam dikatakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya berarti Adam ini anak Tuhan dong Bang. Ya kan? Salah ente. Tuhan menciptakan Adam. Adam ini diciptakan karena Adam ciptaan, sedangkan Tuhan bukan ciptaan. Di situ aja udah kena. Bagaimana mungkin sosok ciptaan serupa dengan yang bukan ciptaan? Boleh aku potong nggak Bang? Silakan. Nah, Bang. Ya. Kalau mau jujur Bang, kita semua ini ciptaan orang tua kita Bang. Waduh. Bener kan? Enggak. Kita ini sih. Anak-anak itu ciptaan orang tua mereka Bang. Kita ini Bukan. ciptaan orang tua kita Bang. Bukan. Sekarang begini, ketika bini saudara membuat adonan kue, apakah adonan kue itu ciptaan istri saudara? Bukan. Adonan kue sehingga berubah kue menjadi kue dan Anda nikmati itu bukan ciptaan istri saudara. Tetapi itu adalah bahan baku yang Tuhan sudah mengaturnya lalu diolah oleh istri saudara. Bukan dia menciptakan. Sama seperti Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom itu bukan ciptaan emaknya, bukan ciptaan bapaknya. Emaknya ini hanya melakukan suatu gerakan lari pagi sambil renang, lahirlah Bom-Bom, tapi lewat belakang. Ya Anda salah. Kita ini bukan ciptaan orang tua kita, bukan. Orang tua kita hanya sebagai jalan untuk kita ada sebagai ciptaan Tuhan. Karena tidak mungkin kemudian kita seperti pewayangan, bertaburan kita jatuh dari langit, kucepluk, kucepluk, kucepluk. Tiba-tiba kita berjalan, ada bayi jatuh dari langit. Itu Bom-Bom itu.
Nggak ada. Tuhan menciptakan seluruh umat manusia dengan metode yang berbeda-beda. Dalam arti kata, metodenya ada yang dari ibu yang satu, ada yang dari ibu yang satu. Hanya Pak Bom yang lahir dari laki-laki. Gitu. Jadi, saudara harus memahami dengan jelas, ketika Anda membawa Kejadian 1 nomor 26, itu Tuhan tidak serupa dengan Adam. Maksudnya, Adam serupa dengan gambar yang dibuat oleh Tuhan. Jadi Tuhan menggambarkan sketsa atau skema atau model rancangan tentang makhluk yang akan menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tuhan merancang matanya, Tuhan merancang kepalanya, Tuhan merancang perutnya, merancang dua tangan, merancang kaki untuk tegak lurus. Supaya apa? Supaya rancangannya ini bisa bekerja untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kenapa sapi tidak menjadi pemimpin di atas muka bumi? Karena tubuh sapi itu tidak disetting untuk bisa bekerja layaknya manusia. Kita disetting, maka manusia dicipta segambar dengan gambar Allah, gambar dengan gambar Elohim. Maksudnya bukan Elohim yang segambar dengan Adam, tetapi gambar Elohim, maksudnya gambar rancangan Elohim itu kemudian menjadi dasar pijakan menciptakan Adam. Maka baiklah kita menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Maksudnya gambar kami itu ini loh, kami simpan matanya di depan dua, bukan disimpan di depan dua, satu di belakang satu, atau disimpan di muka satu, di toilet wanita satu. Yang masuk ke toilet pria mata ditutup, yang masuk kemudian wanita perempuan mata dibuka. Tidak, rancangan kami Adam akan kami cipta serupa dengan gambar yang sudah kami rancang. Maka Adam dicipta dalam bentuk fi aksani takwin, dalam bentuk yang paling sempurna Adam itu. Kenapa dia sempurna? Karena yang merancangnya adalah pencipta alam semesta. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi bukan Allah pencipta kita itu segambar dengan kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala atau Elohim yang orang Yahudi sebutkan serupa dengan kita, berarti pencipta kita punya anus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan segala sesuatu diciptakan pada diri manusia itu punya fungsi. Contoh misalnya gigi dicipta untuk apa? Untuk menggigit. Tangan dicipta untuk apa? Untuk memegang. Kuping dicipta untuk apa? Untuk mendengarkan. Mata dicipta untuk apa? Untuk melihat. Itu rancangan Tuhan. Anus dicipta untuk apa? Jangan tanya Pak Bom karena dia tak punya anus. Anus dicipta untuk mengeluarkan kotoran. Kalau Tuhan serupa dengan Adam, berarti Tuhan punya anus. Berarti Tuhan juga makan. Tuhan juga kentut. Jangan-jangan yang Anda dengarkan petir kilat itu Anda anggap sebagai kentut. Kentutnya Tuhan Anda. Jangan. Jadi Tuhan menggambarkan sebuah keadaan, makanya dikatakan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa rahasia Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikatku, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, apa pembuktiannya? Begitu dicipta Adam, subhanallah, Adam ternyata makhluk yang paling sempurna di antara malaikat. Makanya iblis cemburu. Iblis cemburu. Ini kamu cipta dari tanah, aku kau cipta dari api. Kok dia yang harusnya sujud menghormat ke aku, kok jadi aku yang harus sujud kepada dia? Oh enggak, sorry ya. Gitu. Makanya kemudian apa yang terjadi? Adam benar-benar menjadi pemimpin di atas muka bumi. Makanya kita bisa membuat komputer, mampu bikin HP dan seterusnya. Kenapa? Karena kita harus jadi pemimpin. Nah, kalau kita tidak dicipta dengan tanpa anus, gimana mau jadi pemimpin? Baru juga mengetik satu, sakit perut melilit. Kotorannya entah mau keluar lewat mana. Kalau Tuhan kayak begitu, berarti Tuhan juga punya kotoran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekira begitu, saudara Masaha. Silakan. Begini Bang, Tuhan itu kan menciptakan banyak macam makhluk kan Bang ya. Di laut, di darat gitu kan. Ikan paus, macan, kambing, babi, onta, ya kan, macam-macam buaya. Itu bukan di laut, Bang.
Itu bukan Iya. di laut. Kalau babi onta itu bukan di laut. Iya. Ya, tadi kan aku bilang di laut dan di darat, Bang. Nah, Oh. dan mengapa manusia ini spesial, Bang? Karena dia adalah satu-satu makhluk yang dibuat yang bentuknya wujudnya sama dengan penciptanya, Bang. Waduh. Karena itu manusia itu spesial. Begitu, Bang. Sesimpel itu, Bang. Jadi menurut saudara, Tuhan itu memiliki bagian pada dirinya yang tak mampu melihat apa yang ada di belakangnya gitu. Iya, kalau menurut saya nih, Bang, ya, wujudnya Tuhan itu sama dengan wujudnya Adam. Nah, Mukanya, kalau wajah. Tuhan menghadap ke barat, berarti Tuhan tak melihat apa yang ada di utara. Ya, saya nggak tahu itu, Bang. Saya nggak tahu, Bang. Saya bisa nanya. Kok nggak tahu? Tadi Anda mengatakan Tuhan serupa dengan Adam. Kok sekarang nggak tahu? Iya, Mas kan bisa nengok, Bang. Bisa nengok kan? Bisa nengok kalau dia kena asam urat. Keseleo dia. Nah, dia punya leher. Asam urat itulah yang dimaksud dengan dosa waris, Bang. Oh, bukan asam lambung. Tuhan itu kan nggak makan buah itu, Bang. Tuhan yang makan buah itu kan Adam, gitu loh. Jadi Tuhan nggak punya asam urat, Tuhan nggak flu, Tuhan nggak bisa kena kanker. Lah, Tuhan berarti nggak bisa- serupa dengan Adam dong. Anda percaya tidak kalau Tuhan itu maha besar? Iya, iya betul. Nah, Anda bisa bayangkan gimana ininya yang dipotong pada hari ke-8. Mana besarnya itu, Bang? Dan untuk apa itu? Untuk Tuhan itu apa gunanya, Bang? Untuk memukul kepalanya Pak Bom Bom di neraka gitu, pakai palu-palu gitu. Ya kan itu perjanjian antara Ibrahim dan Abraham dan Tuhan loh, Bang, itu. Kalau sunat Enggak, itu kan. kita berbicara itu dulu mengenai wujud Tuhan itu. Anda mengatakan serupa dengan Adam. Anda percaya enggak Adam punya kelamin? Punya, Bang. Iya, punya, Bang. Heeh. Kalau Tuhan? Ya, aku cuma bisa bilang dia segambar dan serupa dengan Tuhan, Bang. Kalau Tuhan, Itu aja, Bang. Segambar dan serupa. berarti dia juga punya. Ya, jawaban aku itu, Bang. Adam segambar dan serupa dengan Tuhan, Bang. Iya, berarti Tuhan juga punya itu. Ya, jawaban itu saya itu, Bang, segambar dan serupa dengan Adam. Ya harus tuntas dong. Jangan Iya. Anda mengatakan serupa segambar tapi tidak tuntas. Itu namanya penipuan. Anda menjual suatu barang. Barang saya ini sama dengan barang ini, Pak. Ini ada emasnya. Kalau ini pokoknya serupa, Pak. Lah kalau ini bukan emas, yang ini emas gimana? Cuma serupa. Harus tuntas karena ini adalah iman. Ini wilayah kepercayaan, keyakinan. Maka Anda harus tuntas memperjuangkan itu. Ketika Anda mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi ini serupa dengan Adam, konsekuensinya kemudian adalah Anda harus percaya bahwa Tuhan Anda punya nonot. Kalau Tuhan Anda punya nonot berarti dia punya tepung. Kalau Tuhan Anda punya nonot berarti dia wajib pipis. Kalau dia punya nonot berarti dia punya zakar. Kalau dia punya zakar sedikit berapa senti dia punya anus. Mundur lagi sedikit dia punya tulang pantat. Naik ke belakang pulang punggung. Pertanyaannya, kalau dia kena rematik siapa yang kerokin? Makanya Tuhan itu tidak bisa serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan aku baik di langit maupun di bumi. Akulah Tuhan, akulah yang maha tinggi, akulah yang maha besar. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan itu. Laisa kamitslihi syai'. Makanya dikatakan kenapa orang kafir itu sejahat-jahatnya makhluk? Karena bebek tidak bisa beribadah seperti manusia karena dia adalah binatang. Tapi Kristen dikasih akal, tapi dia tidak bisa beribadah kepada Tuhan yang benar. Beribadahnya hanya kepada Yudas yang mati di atas tiang salib. Itu makanya ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Itu alasannya. Karena mereka mengatakan Tuhan punya sangkar, Tuhan punya nonot, Tuhan punya lesung pipi, Tuhan punya gigi, Tuhan punya lidah, punya mata, punya hidung, punya telinga, punya anus. Inilah yang dikatakan ketika kemudian orang-orang Kristen mengatakan Tuhan punya anak.
bumi ini selaksa ingin meledak. Makanya orang-orang Kristen itu dihukum mati hidup kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka zalim. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalim. Orang Kristen itu adalah zalimnya makhluk. Orang Yahudi boleh ingkar karena di situ belum ada ajaran Islam dalam kategori sempurnanya ajaran agama Islam. Orang Yahudi boleh kemudian ingkar disebabkan di situ belum ada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Orang Yahudi boleh ingkar karena kepada mereka belum ada Al-Quran. Tapi orang Kristen, apa alasannya ingkar kepada Tuhan? Sedangkan mereka sudah menemukan Islam, sedangkan kepada mereka sudah ada Al-Quran. Inilah makanya dikatakan bahwa waspadalah kepada penyesat. Yesus menerangkan itu karena ada penyesat. Kenapa Yesus mengatakan orang Farisi mendirikan agama di luar Yahudi, penganutnya adalah penganut neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Israel? Ini alasannya. Karena kepada mereka nanti akan datang kebenaran. Kerajaan Allah diambil, diberikan kepada bangsa yang berhak untuk mengajarkan kebenaran itu. Dari buahnya Anda bisa lihat. Tapi mereka penyesat-penyesat ini kemudian hanya bisa mendengarkan suara tanpa memaknai isi suara tersebut. Anda mendengarkan, tapi Anda tidak paham. Contoh nih, Anda mendengarkan dengan teliti. Tuhan serupa dengan Adam, sudah kurincikan. Anda mendengar, tapi Anda tidak paham. Kenapa? Hati Anda buta. Hanya satu mata yang berfungsi, yaitu mata yang ada di kepala, itu pun tidak maksimal. Mata yang ada di kalbu ini sudah tertutup. Makanya Anda tidak bisa melihat kebenaran. Masakan ada Tuhan punya anus? Pertanyaan saya, kenapa anusnya tidak pernah mulus? Jawabannya, karena tidak pernah disetrika. Berkerut terus anusnya karena tidak pernah disetrika. Kalau mau coba anusnya itu tidak berkerut, coba sekali-kali duduk istrika panas. Demikian, silakan sahabat-sahabat yang lain untuk menggantikan saya. Lanjut. Gurunda, ini Gurunda, Ya. bagus tuh. Yeremia 10 nomor 8-nya bagus itu Gurunda. Iya. Gimana? Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Mantep banget itu. Nah, betul sekali. Ayo, silakan. Jadi untuk kawan-kawan Kristen supaya nggak kena Yeremia 10 nomor 8, salibnya diganti keramik, jangan kayu gitu. Ini himbauan. Berhala itu semuanya apa? Semuanya dungu Dan bodoh gitu dibilang. Oh. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Kayu Gurunda. Tapi di tempat masaha bukan kayu. Ada. Apa dia? Semen. Wah, semen. Selamat dia dari Yeremia 10 nomor 8 berarti. Mantap. Ada loh itu apa? Aluminium. Gini Bang Zuma. Iya. Ada satu berhala yang Tuhan tidak akan marah kalau kita sembah loh. Ayo apa? Apa itu? Ada. Apa? Bapak kita sendiri, Bang. Hah? Kalau Bapak kita sendiri, kalau kita nyembah Bapak kita sendiri, Tuhan tidak akan marah. Itu maksudnya gimana? Berhala. Maksudnya gimana? Menyembah Bapak itu gimana maksudnya? Menyembah kayak gerakan sholat, sujud mencium kaki Bapak gitu, Bapak kita sendiri ya. Tuhan tidak akan marah tuh, Bang. Begitu. Jadi kalau kita ini sujud kepada orang tua itu sama halnya kita menyembah mereka gitu ya? Lah kan gerakan sholat sujud kan berarti kan menyembah. Bang berarti kalau sujud di kaki manusia kan menyembah manusia itu, Bang. Tapi kalau di Islam itu diterangkan begini, inna a'malu binniyat. Segala sesuatu amalan itu ditentukan oleh niat. Jadi kalau ada orang mencium sujud kepada kakinya bapaknya, niatnya apa? Menuhankan? Tidak. Hormat, mengabdi, menyatakan diri, akulah anakmu yang siap menjagamu, mengayomimu, mentaati perintahmu, melindungi di masa tuamu, menafkahimu ketika engkau sudah tak sanggup. Itu niatnya. Itu sungkeman namanya. Kalau kemudian orang Islam wudu lalu mendengarkan suara azan, hayya 'alas shalah, mereka berbondong kemudian ke rumah ibadah, sujud, niatnya apa? Ya Rabb,
Kesempurnaan yang ada di atas muka bumi tak ada artinya. Tubuhku yang begitu kekar, jasadku yang begitu hebat, tak ada artinya. Engkaulah satu-satunya pencipta, tak ada daya dan upaya selain Engkau. Aku sujud menghambakan diriku kepadamu. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanallah wa bihamdi. Jadi tergantung dari niat. Jadi kita menyembah kepada Allah, niatnya memang menghambakan. Kita sujud kepada orang tua kita, ya untuk menjadikan anak kita ini sebagai anak yang saleh. Ayahku, aku anakmu, perintahkan dan tuntunlah anakmu ini kepada kebenaran. Dah. Semua, iya ayah. Tolong kamu antarkan jahitan ini ya nak. Kemana ayah? Ke rumah Pak Bom Bom. Baik ayah. Itu patuhan itu yang terjadi. Jadi ketika umat Islam itu sujud kepada orang tua, itu bukan berarti menyembah kepada orang tua. Salah. Bahaya itu, nanti menyembah kemana-mana, sujud kemana-mana, kamu pikir kamu pikir dia itu adalah Tuhan, mempertuhankan. Salah. Bahaya andaikan kamu hidup di masa penjajahan Belanda. Angkat tangan, angkat tangan, ruku bawah, sujud. Nah, sujud, menyembahlah kepada Belanda ente. Bahaya itu. Jadi bukan kayak gitu maksudnya. Silakan sahabat yang lain. Yang aku bingung gini Gurunda, Mas Aha, kalau menyembah kepada Bapak, ini contoh Kristen ya, menyembah kepada Bapak. Artinya di Kristen itu diperbolehkan kayak begini. Aku berdoa dalam nama bapaknya Mas Aha supaya aku buang air besar lancar. Bisa gitu ya? Wah, terdiam ya. Ya, lu berdoa dalam nama bapaknya lu sendiri bisa kayak gitu? Menyembah kan? Aku nggak nangkep pertanyaannya, Bang. Ya lu nama bapaknya Mas Aha siapa? Hasanuddin namanya. Ya. Oke, aku berdoa dalam nama Hasanuddin supaya aku selamat dalam perjalanan ke rumah sakit, gitu. Bisa itu? Oh, kalau gitu. Kalau berdoa ya atas nama Bapaknya Yesus, Bang. Tadi katanya menyembah, gimana sih? Nah, sekarang pertanyaan aku balik, Bang. Bang Koras, boleh nggak, Bang? Nah, ya nggak boleh lah. Nah, misalnya aku berdoa minta Ferrari, ya kan? Terus bapaknya Bang Kores berdoa minta Lamborghini. Kira-kira doanya minta Lamborghini buat Bang Kores. Nah, kira-kira doanya siapa yang dikabulkan? Ya doanya bapaknya Bang Kores, karena bapaknya Bang Kores dalam hierarki itu lebih dekat ke Tuhan daripada Bang Kores. Bisa gitu ya? Iya gitu, Bang, gitu, Bang. Contoh misalnya gini, Mas Aha Kristen yang taat, bapaknya Mas Aha pemain sirkus, nggak pernah ke gereja. Doanya tetap dikabulin bapaknya Mas Aha? Kalau menurut saya iya, Bang. Iya. Oh gitu. Oh anjir lu. Betul, bisa Bang. gitu konsepnya ya? Betul, iya, Bang. Anyway, kembali lagi coba ke sini. Yang soal apa? Yang soal tadi Yesus ini anak biologisnya Bapak. Setahu gua kan biologis itu datang dari sperma. Nah, kalau biologis menurut Mas Aha gimana? Iya, itu kan aku kan sering bilang, Bang. Itu inspirasinya dari Ibrani 11, ya kan? Apa dibilang? Ibrani 11 tuh ngajarin kita kalau asal usul kita tuh dari bapak kita, Bang, bukan dari ibu kita. Nah, kan bunyinya begini. Sebelum Lewi ada, Lewi masih di dalam Yakub, ya kan? Sebelum Yakub ada, Yakub masih di dalam Ishak. Terus ada di dalam Ibrahim, ya kan? Ya berarti sebelum kita semua ada, kita ini masih di dalam Adam gitu loh, Bang. Karena ada makan buah itu belum punya anak, makanya kita mewarisi racun itu, gitulah yang kenapa kita bisa mewarisi itu loh, Bang. Nah, Yesus ini kan tidak punya bapak, Bang. Artinya kan ya logikanya sederhana banget, Bang. Ya dia bukan keturunan Adam, Bang. Kalau dia bukan keturunan Adam, berarti dia tidak mewarisi racun itu, Bang, satu-satunya orang. Artinya dia
satu-satunya yang memenuhi syarat untuk disalib gitu loh Bang. Oh, oke. Tapi kan nggak menjawab ya. Di dalam ini apa? Di dalam, kalau misalnya manusia kan, kalau misalnya ngambil dari bapak berarti kan sperma tuh. Nah ini biologis ini apa maksudnya? Kan Yesus ini kan nggak punya bapak ya kan Bang? Ya kan? Iya, tapi katanya anak biologisnya bapak di sorga kan maksudnya kan? Itu Iya, maksudnya betul, gimana Bang. biologis itu? Ya jadi intinya gimana ya intinya? Jadi Lu sendiri yang bikin definisi, lu sendiri yang bikin istilah. ya betul-betul anak biologis Bang. Jadi apa yang dirasakan Tuhan kepada Yesus itu sama seperti apa yang dirasakan Soeharto kepada Tommy Soeharto gitu loh. Oke. Nah, Artinya ini kalau manusia kan datang dari sperma bapaknya gitu maksudnya kan? iya betul. Nah ini kalau Yesus datang dari apanya bapaknya? Ya pasti nggak ada spermanya Bang, nggak ada sperma dari. Ya apa dong pengganti sperma apa dong? Kalau Tuhan. Nggak tahu Bang. Nggak tahu ya? Oh ya wes lah, aduh susah juga lu. Buset. Boleh sedikit. Iya bunda, yang banyak bunda. Iya. Dikit ke Gurunda Mas. Gini, dia bilang Yesus itu beda. Coba baca Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar pada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Yesus ini manusia kan, anak manusia, berarti dia orang. Kecuali binatang ya, bukan orang. Jadi Yesus ini orang karena dia manusia. Semua orang sudah telah karena semua orang telah berbuat dosa ya, maut itu telah menjalar pada semua orang. Jadi Yesus orang karena dia manusia, artinya Yesus pun terjalar dosa waris Adam. Gitu cara memahaminya. Jangan kau terlalu dibingungkan oleh doktrin ya. 84 kali perkataan di Bibelmu Yesus anak manusia. Ketika dia turun anak manusia, terangkat anak manusia, turun kedua kali anak manusia. Ketika duduk di tahtanya menghakimi ke-12 suku Israel, dia masih anak manusia. Nggak pernah Yesus menjadi anak Tuhan. Nggak pernah Yesus lagi menjadi Tuhan. Selalu anak manusia. Jadi kalau Yesus anak manusia, ya tentu dia mewarisi dosa Adam ini, dosa waris. Nggak pantas, nggak patut dia jadi penebusan karena dia juga terjalar dosa waris itu. Lanjut, coba otakmu cerdaskan sedikit lah Bang Masaha. Silakan yang lain. Baca Roma ya Masaha. Kata-kata si Paulus membaca. Sama kayak gini juga, perkara apa menebus gitu ya. Lu manusia, lu berdosa nih masa, lu berdosa gitu. Lalu kemudian lu berdosanya di masa depan, masa lalu udah ditebus sama orang lain. Kok bisa begitu konsepnya gitu? Anggaplah kayak gitu konsepnya, maunya kayak gitu. Lah terus kenapa masih ada orang Kristen di penjara gitu loh? Kenapa masih ada orang Kristen yang dikutuki karena melakukan perbuatan keji? Aturan kan dosa-dosanya sudah mati gitu bersama dengan Yesus disalib. Jadi lu tuh nggak konsisten, please lah konsisten gitu loh. Ya, jadi yang dimaksud dosa waris itu bukan itu Bang. Nih, yang dimaksud dosa warisnya kayak gini Bang. Umur 20 tahun rambut kita masih lebat ya kan, masih banyak, masih tebal. 80 tahun kita botak, itu dosa waris Bang. Umur 20 tahun prostat kita masih normal. 80 Paulus botak berarti nggak ditebus dosa warisnya. Iya kan, Paulus juga keturunan Adam Bang. Nah gitu loh. terus yang ditebus dosanya siapa? Kan gimana sih? Terus yang ditebus dosanya siapa? Bukan anak Adam. Yang dimaksud dosa waris itu adalah kematian Bang. Itulah dosa waris. Tuh Bang. katanya tadi rambut botak. Gimana sih lo kok mencela-mencela jadi orang? Nggak paham. Iya itu dia dah nggak konsisten. Nah, tadi katakan ini Bang, maksudnya dosa waris itu ketika kita umur 20 tahun rambutnya masih lebat. Setelah tua jadi botak. Lah sekarang Paulus botak. Dan banyak orang Kristen botak. Ya lanjut.
ya kan Paulus juga keturunan Adam, Bang. Jadi jangan heran dong kalau dia botak. Kayak contoh 20 tahun prostatnya masih normal, 80 tahun prostatnya udah besar. Ya kan? Terus 20 tahun badan masih tunggu dulu lah. Emang kau yakin Yesus tidak akan botak? Ingat, Iya, Yesus betul. umurnya itu 30 Betul, tahun. Bunda. Betul, Bunda. 30 tahun, jadi belum ada rambut yang rontok. Jadi Andaikan gini, Bunda. Yesus panjang umur, pasti Nah. kau dapati dia botak. Oh enggak, Cepat Bunda. mati kan, 33 Enggak. tahun udah Jadi mati gini, Bunda. dia. Mana orang 33 tahun botak? Itu Nah, yang itu. tua-tua, udah botak. Kayak si Paulus botak itu udah tua. Nah, itu yang dimaksud dosa Coba kau waris. tengok Jadi, itu bapakmu Nah, kasih jadi- apakah? jadi Iya, logikanya banyak kali teorinya alasanmu. begini. Yang gua permasalahkan tuh di sini, yang gua permasalahkan itu, anggaplah botak itu karena dosa waris dan dosa-dosa apalah yang lu bilang. Ini kan posisinya Yesus disalib nih, disalib Yesus ini. Ketika Yesus beres disalib, kenapa 2024 masih ada orang botak gitu loh? Nah, niat nggak nebus dosa waris ini Yesus ini? Sarjana profesor itu botak gara-gara dosa waris. Anggaplah Yesus itu Mana nebus. Oke, siap. Profesor itu botak. Ya Allah ya Rabbi, otaknya Iya gitu gimana, lah. Bang? Anggaplah Yesus itu nebus, sip, fix, aman, sentosa gitu kan. Nah, terus kita pakai konsep masaha gitu. Orang botak karena dosa waris. Lah ini kenapa masih ada orang dosa waris ini? Kenapa masih ada orang-orang botak 2024? Katanya Yesus sudah nebus dosa salib. Itu loh. Konsisten lah. Kayak mana sih? Iya. Nanti Bang, setelah hari kebangkitan maka tidak ada kebotakan lagi Bang. Kita akan memiliki tubuh yang baru, tubuh kemuliaan itu loh Bang. Lah, Tubuh- kalau nunggu hari tubuh- kebangkitan Mas Aha, Yesus ngapain disalib di abad pertama? Ini ngapain sih ngomong botak? Ya, katanya botak itu dosa waris, gue oke kan gitu supaya cepet. Terus Yesus disalib itu apa? Acara apa? Ada acara apa Yesus disalib itu? Nebus dosa bukan? Gini loh. Yesus itu disalib untuk mengembalikan keabadian Adam yang dulu dimiliki sebelum makan buah itu loh. Itu gunanya Yesus disalib. Nah, kejadian 2024 ada yang abadi. Nanti kejadiannya setelah hari kebangkitan Bang. Alah janji caleg, kejadiannya. janji caleg. Gitu Bang. Artinya kalau kayak gitu Mas Aha, Yesus disalib kecepatan. Harusnya pas H-1 hari kebangkitan Yesus disalib gitu loh. Loh enggak, kalau menurut perspektif Tuhan itu 2000 tahun itu cuma 2 hari Bang. 2000 tahun cuma 2 hari. Sekarang 2 hari, iya. sekarang masih 2 hari. Ya udah lewat 2 hari kan berarti Bang. Udah lewat 2 hari. Udah lewat 2 hari ya. Nah, sekarang udah lewat 2 hari, apa? Ada acara apa? Ya tinggal tunggu Yesus atau Nabi Isa datang Bang. Ya itu dia kelamaan anjir. Itu dia kelamaan. Sebentar Lu lagi, gimana Bang, sih sebentar ini lagi. Tuhan lu bikin event tuh Tahu gak dari jelas mana semua. Bang? Kecepatan, Tahu dari mana? kelamaan. Bang Gores tahu dari lama mana masih lama. Nah gini, gua kasih tahu kelamaannya gimana. Adam makan buah yang kata lu ada racunnya ya. Adam makan buah yang ada racunnya. Adam kan berdosa, menyebabkan keturunan-keturunannya berdosa gitu kan. Nah, sampai Adamnya meninggal, sampai Adam punya cucu cicit, ini yang penebus dosa belum datang-datang. Telat ini, Oh iya. ya kan? Nah, mantep tuh. Ya enggak? Iya. Datanglah dia. Datang dia nih, datang ke Palestina gitu. Dia nggak datang ke Amerika tapi ke Palestina, datang, gitu. Saya menebus dosa. Dosa siapa? Dosa Adam. Lah, Adamnya udah meninggal. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah, tanggung udah turun. Oke lah, kita salib lah, disalib kan. Apa? Meaningless. Adamnya udah meninggal. Coba masalah makanya dipikir gitu loh, konsep kekristenan ini nggak logis dan nggak konsisten serta nggak komit gitu dengan apa yang dinarasikan gitu. Menebus dosa, oke. Apa itu dosa? Ya itu contoh orang-orang botak karena dosa. Oke, siap. Terus bagaimana cara menebus dosa? Dengan kematian Yesus, darah Yesus di kayu salib. Oke gitu. Udah disalibnya, udah. Loh kenapa 2024 masih ada orang botak? Kayak gitu-gitu. Ya, gini bang. Di Islam tuh nggak begitu, my bre. Di Islam itu nggak begitu. Gini bang, jika tidak ada penyaliban maka tidak ada hari kebangkitan, bang. Gitu aja bang. Yang di bawah yang tidak kopla. Jika tidak ada penyaliban maka tidak ada kebangkitan. Oke, kita anggaplah begitulah. Jika tidak ada penyaliban maka tidak ada kebangkitan gitu. Nah sekarang ini udah ada penyaliban. Siapa yang udah pernah bangkit?
Yuk. Setelah penyaliban. Loh, Siapa? Islam kan mengimani hari kebangkitan juga kan, Bang? Loh. Bang, Kita mengimani kebangkitan tapi tanpa penyaliban. Loh enggak. Kalau menurut iman Kristen, hari kebangkitan itu terjadi karena penyaliban Yesus gitu loh. Nah, oke, siapa yang udah bangkit hari kebangkitan itu? Siapa? Siapa yang udah Ya bangkit? belum ada, belum Nah, datang. janji caleg lagi. 2 kali lu janji caleg ke gua. Loh, hari kebangkitan, Semuanya serba nanti. hari kebangkitan kan setelah Nabi Isa datang gitu kan. Ya Kalau kan? dalam Islam hari kebangkitan itu setelah kiamat. Nabi Isa datang kedua kali itu masih lama, itu masih, kalau dari para ulama eskatologi masih 40 tahunan lagi itu. Masih lama banget. Gitu loh kawanku. Oke Bang. Ah, mantap. Nah, gitulah, berpikirlah my bre gitu loh. Lu tuh sebenarnya cuma males sholat doang lu. Lu lebih apa ya? Lebih suka halu daripada melakukan sebuah tindakan ibadah gitu loh. Lebih seneng halu lu. Karena gitu ya kawan-kawan yang di bawah gitu. Ini konsep Kristen kalau kita iya-iyakan gitu, nanti kita malah ngeblank sendiri gitu. Kenapa ngeblank? Ya itu gitu. Adam jatuh ke dalam dosa, ya. Adam jatuh ke dalam dosa. Oke, Adam jatuh ke dalam dosa. Terus apa yang terjadi? Anak-anaknya jadi ikut berdosa. Namanya dosa waris atau dosa asal atau dosa adab. Oke, siap. Terus gimana dosa ini? Ya, dosa itu tidak bisa dihilangkan oleh manusia sendiri karena manusia berdosa. Oh, oke gitu. Terus bagaimana caranya? Ya, dengan cara kematian Yesus pas di kayu salib. Oh gitu. Oke, siap. Di umur berapa? Di umur berapanya Nabi Adam, Yesus ini disalib gitu. Oh, udah lama. Adamnya udah meninggal ribuan tahun yang lalu gitu. Baru Yesus disalib lah. Kok bisa begitu? Yesusnya disalib ketika Adamnya sudah meninggal gitu. Ini logikanya di mana gitu? Lu mau menebus orang tapi orangnya sudah meninggal. Ini ibarat lu mau bayarkan utang orang, tapi orangnya sudah meninggal. Kayak gitu loh. Buat apa sia-sia gitu? Kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah disalib apa yang terjadi? Iya, setelah Yesus disalib maka semua dosa tertebus. Ya udah langsung surga lah. Oh enggak, masih berjalan kehidupan. Ngapain? Buat apa? Buat apa menjalani kehidupan ketika semua dosa manusia sudah tertebus? Buat apa? Nggak ada maknanya sama sekali kehidupan. Yesus turun menebus dosa manusia, udah kelar, harusnya langsung kehidupan lanjut ke sorga. Karena dosa sudah nggak ada. Ini dilanjut kehidupannya buat apa gitu loh? Manusia jadinya melayang-layang di permukaan tanah dengan tidak penting. Belum kiamat-kiamat lagi sampai sekarang. Udah ditebus dosanya, belum kiamat-kiamat sampai sekarang. Gitu loh kawan-kawan, mari berpikir makanya. Inilah kenapa, waduh, ada tepuk tangan. Inilah kenapa ya Islam itu datang untuk meluruskan semua iman-iman yang datang dari perkataan manusia. Inilah pembedanya gitu. Kami dari abad pertama, kami ada fakta sejarahnya. Yang ngomong di perjanjian baru manusia semua isinya. Tuhannya Yesus nggak pernah ngomong sama sekali. Berapa kali? 3 kali paling. Cuma ngomong kepadamu aku berkenan, kepadamu aku berkenan. Cuma gitu doang. Sisanya apa? Sisanya fitnah semua kepada manusia. Contoh misalnya, firman telah menjadi manusia. Ini yang ngomong siapa? Firmannya sendiri? Atau Yesus, atau Bapa, atau Roh Kudus? Ada yang ngomong kayak begitu? Nggak ada. Yang ngomong siapa? Yohanes dapat berita ini dari siapa? Dari nggak tahu tiba-tiba begitu isinya. Diimani kan gitu kan. Nah terus dibilang lagi hukum Taurat itu hanyalah gambaran untuk kedatangan Yesus. Siapa ini yang ngomong? Roh Kudus pernah ngomong? Nggak. Allah Bapa nggak pernah. Yesus nggak pernah juga. Siapa yang pernah ngomong? Paulus diimani. Jauh sekali. Inilah kenapa Yesaya 29:13 itu kalian yang menggenapinya, percuma mereka beribadah kepadaku, tapi apa yang mereka ikuti adalah perintah-perintah manusia belaka. Kalian itu bre. Makanya Islam itu dengan pride, dengan penuh kebanggaan diri, menyembah Tuhan yang benar, berjalan di muka bumi, mendakwahkan kebenaran yang ada gitu, klarifikasi yang ada gitu, yang datang dari ilah yang maha benar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalian kesaksian manusia, kalian imani, kalian sujud-sujudin, jedot-jedotin pala kalian ke jalan raya gitu.
Lah kami ini datang membawa firman dari Allah Azza wa Jalla gitu, bukan kesaksian manusia, firman Allah langsung. Tuhan langsung yang berfirman, kita imani firman Tuhan. Itu loh pembedanya, makanya dipikir dong, dipikir. Kita kalau flashback ke abad pertama dan flashback ke abad ke-7, kita flashback ya ke zaman Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah SAW. Kita berangkat ke sana. Di situ kita melihat bagaimana Nabi menyampaikan langsung, sahabat-sahabat mencatat, dan kita mengimani apa yang ada, kan gitu ya. Lalu kemudian Al-Quran pun dikodifikasi dan ada dan jadi gitu loh. Itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq gitu. Nah ini jadi Santo sekarang nih. Itu nyata gitu loh. Jelas. Lu abad pertama pulang lu, flashback gitu kan, kita pakai teleportasi ke masa lalu gitu. Wallahi lu akan seperti orang bingung, serius. Kenapa? Karena di abad pertama zaman Yesus sampai zaman itu sahabat-sahabatnya Yesus meninggal semua, mati semua. Itu perjanjian baru belum ada sama sekali, kawan-kawan. Belum ada. Yang lu pakai cuma perjanjian lama. Nanti datang itu satu-satu receh-receh, dikeliping, dibongkar, dikeliping lagi. Lu 2024 udah enak. Lu datang abad pertama lu kayak orang bingung, serius. Loh, bukankah kita mengimani satu Tuhan tiga pribadi? Itu orang-orang Yahudi abad pertama tuh, Kinzir. Kinzir bahasa Arab, deh. Apa ya bahasa Ibraninya? Kayak gitu loh. Kamu ngomong apa? Kamu ini satu Tuhan tiga pribadi itu kamu ngomong apa gitu? Kayaknya itu konsep baru ada, konsep yang kalian imani, terutama mayoritas kalian imani itu baru ada di abad kedua akhir. Siapa yang membuat? Tertullianus gitu kan. Lagi-lagi apa? Perkataan manusia. Lagi-lagi apa? Lu menggenapi Yesaya 29 nomor 13. Itu sudahlah. Jadi please ya, mumpung asam lambung gua lagi kumat. Please kalian cepat sadar gitu. Yuk lanjut, silahkan yang lain. Lanjut, Gurunda semua monitor. Gurunda, apakah sudah monitor Gurunda? Santo Sidik mungkin mau menambahi atau mengurangi? Santo. Jadi tanggapin masalah Ustadz dulu. Kirios. Aku turun ya bang. Abang. Jangan naik aja. Gimana sih? Pertahankan dong imanmu. Turun. Ya. Sedih. Ya maksudnya gantian gitu loh. Gantian sama yang lain gitu. Iya, nggak apa-apa, sini aja dulu, santai. Belanda masih jauh kok. Mungkin dari Pak Desugi mau mengurangi, menambahi. Tanggapin masalah dulu itu. Gimana itu? Benar Oh yang iya, baik, siap. Silakan Mas Saha ditanggapi narasi dari Ustadz Kores. Silakan. Iya. Jadi kan ada naskah Codex Sinaiticus dari abad pertama, abad keempat ya kan? Iya. Ngarang. Abad keempat aku bilang. Nah, tadi abad pertama. Abad pertama katanya. Nah, dari abad keempat yang menceritakan Yesus di abad pertama, oke? Nah, kemudian ada naskah Quran tertua, naskah Birmingham yang menceritakan Nabi Isa di abad pertama. Nah, kalau menggunakan akal lebih percaya kitab yang mana? Loh, yang jarak yang lebih dekat dong, yang cuma 300 tahun ditimbang yang 600 tahun, gitu aja bang. Justru yang membuat kami percaya Codex Sinaiticus itu justru naskah Birmingham. Kalau nggak ada Islam ya Codex Sinaiticus akan lemah sekali gitu ya. Oh, jadi Codex Sinaiticus kuat karena ada Islam ya, betul ya? Betul, karena ada naskah Birmingham itu. Luar biasa Islam ya, berarti ya? Jangan ke kodeks lah, Mas Saha. Nanti ketampol kalau ke situ. Jangan ke kodeks, ke yang lain aja. Udah pasti ketampol kok ke situ. Ya? Oke? Satu pertanyaan ke
Masehi. Masaha, Yesus itu menurut kamu juru selamatmu? Masaha. Oh iya. Oke, sekarang saya minta bukti seperti yang kau imani. Di mana Yesus itu juru selamat bagi oten pemakan babi seperti kamu? Silakan data Bible ya. Di mana Yesus berkata dia juru selamat bagi oten pemakan babi? Silakan. Aku nggak makan babi loh. Aku nggak makan babi sama onta loh. Ya orang Kristen lah kalau kau nggak makan babi ya. Di mana Yesus berkata dia juru selamat bagi oten? Kan murid-muridnya itu kan oten, Bunda. Saya tanya kamu di mana? Enggak. Murid-muridnya oten gimana kau ini? Oten. Di mana? Gini saya kasih tahu ya. Ketika pemilihan dipilih pengganti Yudas karena dia berkhianat kan, Yudas berkhianat maka dipilih penggantinya. Mereka tidak memilih si Paulus botak, yang dia pilih Matias. Ya karena Paulus ajarannya dengan para murid Yesus itu bertentangan, makanya diadakan konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu diputuskan, oke, si Paulus ini dengan sekte Kristennya menyebarkan ajarannya kepada orang-orang tidak bersunat di luar Israel. Petrus muridnya ini ya kepada orang-orang bersunat di Bani Israel. Sekarang saya tanya kamu, di mana Yesus juru selamat bagi oten? Orang tidak bersunat ya, pemakan babi lah segala macam. Silakan. Yesus itu juru selamat bukan hanya untuk oten, Bunda. Untuk semua ya kan saya minta Adam. data. Kalau kita baca kisah Adam. para rasul, dengar ya. Kisah para rasul 13:23, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus. Sekarang saya minta data di mana Yesus juru selamat bagi oten. Silakan. Ya, kalau gitu pertanyaannya aku juga bisa balik tuh, Bunda. Loh, kok Bisa aku ditanya bantu, bertanya ya? lagi? Kau ini kenapa? Kau miring otakmu kah? Saya tanya dulu kamu, sebentar kau bertanya balik. Kalau kau sudah jawab, kecuali kau mengaku nggak ada juru selamat bagi orang Kristen, bolehlah kau bertanya kembali. Jawab dulu dong, supaya fair. Ya, silakan. Ya. Kalau Nabi Isa, Bunda katakan hanya untuk orang Saya Israel. tanya Yesus dalam kisah Iya, para iya, rasul coba. 13:23, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Ya kan, Bagi Yesus sama- oten saya minta mana seperti yang kau imani. Kamu kan mengimani bahwa Yesus juru selamatmu dengan kematiannya. Mana datamu itu? Kalau ada, ya bagus. Kalau tidak ada, berarti kau iman buta. Tunjuk data lah. Ayo. Loh, Yesus bukan hanya untuk oten, Bu. Untuk semua Yang keturunan mana Adam. untuk oten? Jangan untuk. Saya minta untuk oten aja. Untuk kayak kau ini. Lah, Mana? kalau sudah untuk semua keturunan Adam ya sudah termasuk oten dong. Mana keturunan Adam datanya? Saya minta untuk oten. Ya gampang, Yohanes Tunjuk 3 data. ayat 16. Kan kau imani Yohanes Yesus 3. itu mati terkutuk di tiang salib sebagai penebusmu, juru selamatmu. Mana tunjuk data bahwa Yohanes dia 3 mati 16. untuk kamu? Silakan. Yohanes 3 ayat Data 16. dong. Aduh, dibilang Datamu Yohanes 3 mana? ayat 16. Yesus juru selamat bagi oten. Mana? Yohanes 3 ayat 16. Baca. Apa tuh bunyinya di situ? Ayo. Iya. Ini ku ajari otakmu supaya tidak sungsang lama-lama ini. Otakmu terus sungsang ku tengok ini. Aku malas lah Coba. karena Bunda Rama lah. Jangan malas kau dikasih Enggak. tahu diajari baik-baik. Kau malas. Enggak ada kemuliaan berdebat sama saya minta perempuan. data. Saya minta data. Kenapa kau takut? Kita minta data kok. Coba tunjuk data. Kan imanmu begitu. Yesus katanya juru selamatmu. Coba tunjuk data di mana Yesus juru selamat bagi oten. Mana? Ngeyel kau. Yesus itu diperuntukkan untuk orang Israel. Dia diutus kepada Bani Israel. Untuk oten mana? Tunjuk data kalau Yesus untuk oten. Tunjuk datamu, jangan ngeyel kau. Makin tua kau makin ngeyel ku tengok. Dia puasa bicara kalau kita minta kebenaran. Nggak mau. Inilah otak-otak yang sungsang. Lanjut bang.
Siap. Izin buat edukasi teman-teman, kalau memang guru-guru saya sudah selesai semua, saya izin masuk, boleh guru-guru saya? Diam semua. Gurunda semua masih monitor Gurunda? Ya, masuk. Ustadz Prah masih monitor Ustadz? Oke, baik. Mas Aha. Ustadz, aku bukan Ustadz, aku Taliban. Lanjut. Ya. Mas Aha masih monitor? Masih Mas bang, Aha? masih bang. Ya. Baik. Saya tidak akan menyerang pribadi Mas Aha dan tidak akan menyerang pribadi saya ya, karena nggak mungkin saya nyerang pribadi saya kan gitu kan. Anggaplah itu cuma bualan belaka. Izin host bisa dibesarkan. Saya barusan menemukan ini teman-teman, yang katanya Mas Aha. Izin host bisa dikecilin saya host. Orang begini saudara perlu otaknya diterapi sekali-sekali. Jangan dia mau menyesatkan. Kita terapi otaknya, kita kasih tuh mana data Yesus juru selamat bagi kamu. Nggak ada tuh, tuh tersadar gitu aja. Nggak ada paksaan kok. Iya betul Bunda. Teman-teman, saya barusan buka data dan ternyata saya barusan nemu ini. Ini saya barusan nemu di Markus ya 15:47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Ini adalah ayat terakhir dari Markus 15 ayat 47. Ini ayat terakhir teman-teman ya, ada ya, ada ayatnya ya. Dan ini kan Alkitab Sabda nih. Nah di sini juga ada nih Greek-nya. Coba mari kita cek di kodeks tertuanya. Katanya tadi Mas akan mau lari ke sini. Ini teman-teman. Ini Markus cek masih monitor? Kang Ardi tumben kok sinyalnya merah dari tadi. Masih kelihatan suara saya? Halo? Iya, tumben. Masih monitor suara saya teman-teman? Sinyalnya putus-putus, Kang Ardi merah. Nge-lag ya? Iya udahlah. Oke, lanjut yang lain dulu nggak apa-apa. Masya Allah, tumben ini Kang Ardi kok. Ya udah lanjut yang lain dulu nggak apa-apa. Kalau aku masih, aman ya. Kalau nggak open cam aman Kang Ardi, tapi kalau open cam langsung merah. Masa? Coba cek. Yes, coba lagi. Nah tuh open cam. Nah, lanjut bagus. Merah nggak? Lanjut. Nah, bagus. Saya barusan menemukan teman-teman yang kata Mas Aha. Ternyata di Markus terakhir ya, Markus 15 yang terakhir ya, ayat terakhir ayat 47. Ini Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Ingat ya. Ini melihat katanya begitu. Tapi kita cek teman-teman di kodeksnya. Saya menemukan tulisan biru ini. Ternyata ini hilang. Tuh, hey the Maria, hey Magdalene, Kai Maria dan seterusnya ya kan. Ini ternyata ditambahin di sini sama si penyalin sinetikusa ini. Kalau memang ini adalah tulisan asli, ya teman-teman, harusnya di sini. Ternyata ditambahin sama si penyalinnya di sini. Nah ini. Oh, ini C1-nya ya, C1-nya. Iya, iya betul. Ternyata ditambahin warna tintanya aja beda. Warna tintanya beda, ini hitam, ini agak coklat. Terus kemudian ini ditulis biru gini, ini artinya tambahan teman-teman. Hilang. Kayak KPU juga ternyata dia. Hilang ini, omitted dihilangkan. Omitted ini dihilangkan. Tapi tetap aja ditulis sama dia. Ini kalau kita klik, ya, kalau kita klik di sini,
Markus 15 ayat 40. Ah ini. Ada kan? Tunggu aku gedein lah. Ada kan? Ayat 47 nya. Berapa? Markus 15 ayat 47. And Maria Magdalene and Mary the mother of Jesus saw where he was laid, melihat dia dibaringkan di sana. Ini kan dia dibaringkan. Ya maksudnya Yesus maksudnya. Jadi Maria Magdalene dan Maria ibunya Yesus, Bunda Maria ini melihat Yesus dibaringkan. Ternyata ini ayatnya di kodeks ini nggak ada. Ditambahi oleh penyalin kodeks itu di sini di bawah. Ini di bawah teman-teman ya. Nih posisinya nih paling bawah tuh. Tuh paling bawah posisinya. Ya kan? Tuh hitam udah. Ini posisinya paling bawah. Nah, jadi harusnya di sini masuk ayatnya kan? Harusnya masuk di sini. Tapi kenapa ini ada di sini? Terus ada tanda panah ke atas, bolpennya tintanya juga lain. Nah, apa ini? Tirut. Kena lagi, ketahuan lagi. Di sini biru loh. Harusnya kalau ayat masuk di sini dong. Benar nggak? Nih. Kalau ini ayatnya masuk di sini, ini agak susah lah kalau ingin membantah. Tapi kalau udah di sini, tuh. Nih, teman-teman bisa cek apa bahasa Inggrisnya omitted. Omitted ini dihilangkan. Gitu. Tirut begitu bunyinya. Hey the Maria. Tapi saya baca di kodeks Sinaiticus kosong dia, Bang Ardi. Apanya kosong? Ayat 47 kosong. Ya ini adanya cuman ini. Nah ini loh 47. Ya kan? Ini kodeks Sinaiticus bukan? Iya, kodeks Sinaiticus, Pak De. Ada kodeks Sinaiticus. Oke, kita cek ya si Markus 15 ayat 47 itu tempatnya sama dengan Markus 16 ayat 1. Tempatnya sama tuh. Sama kan? Markus 15:47 tempatnya sama dengan Markus 16:51. Pertanyaannya, kenapa nggak tertulis di sini, tetapi malah tertulis di sini? Apa sebutannya kalau bukan tambahan? Apa sebutannya? Iya Bang, jadi mampus. Kalau aku boleh usul sama LAI ya Bang ya. Ya. Aku akan minta tolong. Itu kalau yang ayat-ayat tambahan tolong ditinta biru gitu. Jadi kalau tidak ada yang terdapat di kodeks Sinaiticus ditinta biru gitu biar. Siapa yang nambahi kira-kira? Aku nggak tahu Bang. Nggak tahu. Bukan tukang beca kan? Ini ada catatan. Jadi gini bang. Bahkan di Kodeks Vatikanus, teman-teman, tunggu aku belum selesai. Bahkan di Kodeks Vatikanus kalau kita buka, ini ngeri loh ini. Coba ya kita buka Kodeks Vatikanus ya teman-teman. Ini ngeri loh ini. Kita buka di Kodeks Vatikanus. Nih kan? Vatikanus nih. Tuh manuskrip Vatikanus. Oke ya, Vatikanus ya. Kita cek pada halaman 1512. Ini 1512. Tuh, di sini ada catatan pinggir. Penasaran sama bunyinya? Aku baca ya. Ya. Ini bunyinya amatestate kai kake apes ton palayon me metapoye. Apa artinya? Kita cek, barangkali saya bohong. Tunggu. Transmisi Bible, bukti Bible dirubah. Ya, kita cek di sini. Ini memang Wikipedia, tapi saya makainya karena ada ininya. Kalau nggak ada ininya saya nggak mau nerima. Ini adalah sama seperti yang saya sampaikan ini. Nah, sama ini. Nah, itu cek ya. Ini memang Wikipedia, tapi Wikipedia ngambil dari sini. Nah, sama kan? Sama kan? Sama ya?
Iya. Tuh, sama kan? Nah, sama. Saya sebenarnya nggak mau, tapi berhubung ini dia Wikipedia ngambil data primer, saya bisa lah pakai. Kita cek di sini sekarang. Apa artinya amatestate? Nah, ini ya. Pada halaman 15-12, pada halaman 15-12, next setelah Ibrani 1.3 ada kontens yang berisi amatestate, kaikake, apeston, palaion, metapoi. Apa artinya? Bu. Leave, tinggalkan bacaan lama, and do not change it, dan jangan dirubah. Wih, ngeri kan? Dan jangan dirubah. Penulisnya marah-marah. Penulis Kodeks Vatikanus marah-marah. Karena sebelumnya kitabnya udah dirubah-rubah. Itu loh. Ini Vatikanus lebih tua ya Bang ya dari Sinaiticus ya. itu abad enggak lah, duluan Sinaiticus lah. Oh. Duluan Sinaiticus lah. Nomor 1 Sinaiticus dulu lah. Itu. Nah, Ya, Bang. penulis Vatikanus ternyata menulis di sampingnya itu. Kalau Ustadz Prahistifar sudah tahu itu. Saya belajar dari beliau. Ustadz Prahistar ini. Ya. Itu. Iya. Jadi gini Bang, kalau buat Udah itu, mulai asumsi. enggak. Yang Enggak. penting itu cuma satu Bang. Yang Apa? penting itu cuma satu. Apakah di Kodeks Sinaiticus atau di Vatikanus yang diceritakan nggak Yesus mati atau tidak? Itu aja yang penting. Kalau misalnya Yesus mati. cerita tentang penyaliban itu adalah ayat-ayat tambahan, ya udah, cilakalah iman Kristen cilaka. Tapi selama Nah. cerita penyaliban itu masih ada di Kodeks Sinaiticus, itu ya Oke. aku percaya gitu. Baik, Ya. baik. Di mana ada tertulis Yesus disalib? Coba kita mulai dari situ. Di mana ada tertulis Yesus disalib? Kita kritisi ya. Kita kritisi kitab Anda. Di mana tertulis Yesus disalib? Iya, karena Bang ini kan Di mana? pakar kodeks itu Bang, ya kan? Ada nggak itu di Kodeks Sinaiticus ada nggak cerita itu? Iya, Kodeks Sinaiticus kan abad ke pertengahan abad ke-4 kan. Iya. Nah, pertanyaan saya, di mana tertulis Yesus disalib? Di Matius, Markus, Lukas ada nggak? Ada kan? Ada Matius, Markus, Lukas. Ada. Nah, pertanyaan saya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini dapat dari mana? Kok bisa bilang Yesus disalib? Dapat dari mana? Ya mungkin Ayo. kayak Muhammad Bang, pewahyuan Bang. Enak aja di mana itu? Enak aja nyamain. Jangan nyamain lah. Pewahyuan, jadi itu udah sangat tertinggi. Nah, di mana itu tertulis pewahyuan? Saya tanya, di mana tertulis, di mana Allah mewahyukan itu kepada Lukas, Markus, Yohanes, Matius, dan apa Iya, yang diwahyukan? Coba iya. tunjukkan mana saya ayatnya. Iya, karena kan tidak ada sanadnya itu ke abad pertama gitu. Jadi aku Ya makanya itu terputus, berarti kalau sanatnya itu terputus, dengerin dulu kalau ada orang ngomong. Muhammad kan juga nggak ada sanad ke abad pertama juga Bang. Ngarang aja. Nih orang. Saya tanya sekarang, dari mana Matius, Markus, Lukas, Yohanes tahu kalau Yesus disalib? Dari mana? Coba. Nggak tahu Bang, saya nggak tahu Bang. Nah ya itu, kalau nggak tahu ya udah selesai kan. Ya. Nggak ada yang bisa menjelaskan Pewahyuan, ini. Bang. Nggak bisa, kamu nggak bisa itu ngomong kayak gitu tuh nggak bisa. Ngomong dikit-dikit pewahyuan. Tunjukkan di mana ayatnya Allah. Aku berfirman kepada Yohanes. Di mana? Aku berfirman kepada Lukas. Aku berfirman. Terus apa yang difirmankan? Coba kasih tahu saya. Di mana? Ya nggak ada sih kayaknya Bang, nggak ada. Ya nggak ada memang. Udah. Jadi kamu jangan ngarang gitu loh. Iya. Oke deh Bang, aku turun ya Bang, boleh nggak Bang? Iya. Oke, thank you ya Mas. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. Yuk. Jangan marah ya Mas ya. Enggak Bang, sama enggak. Semoga dipikir Mas Aha, asal usul kitabmu ini, saya yang udah meneliti kodeks selama 200 tahun, silakan dipikir bahwasanya
Bible Anda ini bukan berasal dari Tuhan. Gitu. Lanjut. Iya, direnungkan Masa ya. Wah, Masa orang baik kok. Lanjut, Masa. Aku turunnya Bang ya. Makasih Bang. Bang Abang. Ya. Waalaikum. Allahu Akbar. Data semua ya. Oten membantah dengan asumsi, doktrin dan dogma susah ya Kang Ardi. Iya. Ini guru-guru saya kepada kemana nih? Santo Asidek, Ustadz Sugi, Ustadz Prah, Ustadz Mutu, Ustadz Zuma, Ustazah Bunda Rahma, Ukhti ya. Kemarin ada yang bilang Ukhti Rahma. Iya, cie. Enggak, Kang Ardi, Dipanggil. Akimoto ini keluar room terus kayaknya ditelepon pinjol. Astagfirullah. Silakan Oten. Nah ini barangkali Pak Chandra monitor. Pak Chandra. Ya. Iya, mohon maaf, dari Islam apa Kristen, Pak Chandra? Saya dari Kristen. Oh siap, Protestan ya? Ya, saya Protestan. Siap. Pak Chandra, kira-kira Anda bersedia untuk berdiskusi? Atau Saya bersedia berdiskusi dengan kepala dingin dan bukan untuk debat panas, dan agama itu harus dari hati, bukan untuk diperdebatkan, untuk dibenci. Tapi begini Pak Chandra ya, saya sangat menghargai keimanan Anda. Jadi bila memang Anda takut mengganggu keimanan Anda, mungkin disimpan dulu, karena memang ketika berdiskusi hanya modal iman, gak usah diskusi, karena itu hak Anda ya. Tidak ada masalah bagi kami. Anda mau menyembah apapun itu urusan Anda. Cuman di sini kita berdiskusi lebih mengutamakan kepada data, kepada dalil, mungkin kitab yang Anda imani yaitu Bible, dan kepada akal sehat ya. Jadi jangan sampai diskusi ini dasarnya doktrin atau dogma, karena tidak akan jalan diskusinya. Sepakat ya Pak Chandra ya? Sepakat. Siap. Nah, ketika saya membawakan tema yang di atas, kira-kira Pak Chandra keberatan nggak? Atau boleh kita bahas? Tidak masalah. Boleh kita bahas. Siap. Silakan, barangkali Pak Chandra ingin bernarasi lebih dahulu, silakan. Saya berikan kehormatan kepada Anda, silakan. Ya, kalau untuk tema di atas mungkin teman yang lain aja host, gedein host. Oh, siap, Kang Ardiansah. Aku sih nanti yang buka-buka manuskrip kita aja. Lanjut teman-teman. Akimoto monitor atau Pak Desugi? Wah, Pak Desugi. Aku mau sholat. Oh, siap, Akhi. Masya Allah, siap. Kirain ditelepon pinjol. Udah Isya ya? Cepet banget ya. Aduh ya Allah. Pak De, monitor. Atau Gurunda sudah monitor ini? Gurunda Zuma? Oh, masih belum ya. Pak Ade Sugi mungkin juga lagi sholat ya. Pak De. Masya Allah. Ini juga Akhi Sidik. Tumben ini Akhi Sidik. Banyak diam. Akhi. Pada kemana ini Kang Ardi? Bang Kores. Akhi Kores. Hey. Wah, angel ini, angel. Makassar maghrib, iya bener. Makassar maghrib, di sini belum. Di sini belum. Atau Bunda Rahma masih monitor atau lagi sholat ini Bunda? Iya, Makassar maghrib. Bunda Rahma kan di Makassar. Iya, Bang Dewa ini pada kemana? Nggak ada. Ya udahlah, ayo. Ayolah, nanti daripada diem ya kan. Ayo, silakan Pak. Tapi gantilah judulnya host. Jangan apa kira-kira yang disalib Yesus apa Yudas ya, begitu ya? Enggak kira-kira ya, kita tanya ke Pak Chandra. Pak Chandra apa maunya? Begini, saya kalau soal ayat mayat itu saya tidak terlalu paham. Iya. Dan walaupun saya Protestan, jujur saja saya jarang gereja, jarang berdoa. Iya. Bilang iblis, saya iblis. Tapi secara logika saya masih memakai logika. Nah, ada dari saudara orang Muslim mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus melainkan Yudas. Dan saya
mau bertanya kepada saudara Islam itu, Muslim, di ayat manakah? Nah. Berarti gini Kak Ardi, Pak Chandra kira-kira sepakat kita bahas ya penyaliban ya. Ya. Sangat Gimana Kak sepakat. Ardi? Kak Ardi? Ya boleh penyaliban kan? Siap. Di ayat Oke. mana yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan disalib, melainkan rupanya yang disamakan dengan Yudas Iskariot? Apakah ada itu tertulis di ayat Injil atau ayat Al-Quran? Mohon penjelasannya. Baik. Jadi yang pertama di Al-Quran sudah jelas bahwasanya ini kita samakan dulu persepsinya nih. Kira-kira sama nggak Nabi Isa dengan Yesus? Oh, sebenarnya itu hanya perbedaan bahasa. Ya, kita samakan dulu. Sama nggak kira-kira? Kalau menurut Kita sepakati saya, dulu. Nah, kita sepakati dulu. kalau dari pribadi saya sama. Sama, baik. Hanya saja nama berbeda. Karena setiap Baik. negara pasti beda bahasa kan. Baik. Kita buka dulu ya An-Nisa ayat 157 ya teman-teman. Tunggu. Saya buka dulu. An-Nisa 157. Aku buka dulu sambil menunggu guru-guru saya ya. Tapi kalau guru-guru saya udah monitor, saya izin mute ya. Oke. Ini yang pertama kita akan analisis dulu ya Mbak ya. Aduh, kebalik Pak. Ini Pak, An-Nisa ayat 157 Quran ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Ini mereka, kata mereka nih Pak. Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat. Ingat ya, berselisih pendapat. Oke? Berselisih mereka yang berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Oke? Stop dulu, kita akan analisis Pak di apa namanya? Tunggu. Di ayatnya Bapak. Kira-kira menurut Bapak ada nggak ayat? Saya akan buka di sini. Saya tanya Bapak dulu. Kira-kira ada nggak ayat Yesus disalib? Tolong Pak. Yesus disalib ada? Ayat di Injil ada? Ya, di mana ayatnya? Silakan. Tunggu dulu saya buka ya. Silakan. Iya, silakan Pak. Sebentar saya buka dulu. Tunggu ya, jaringan di sini agak sedikit lelet, maklumlah di pedalaman. Siap, aman tapi Pak Chandra aman kok, enggak merah Sama. kok, aman. Aman Pak. Matius 27 ayat 45 sampai 46. Matius 27 ayat 45 sampai 46. Oke. Bisa Ini ya. saya bacakan? Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 kan ini kan? Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, kan gitu kan? Ya. Mendengar beberapa orang itu berdiri di situ, ia memanggil Elia dan segeralah datang dari seorang mereka. Ia mengambil bunga karang, lalu mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ini kan? Ya. Yesus mati kan? Ya. Oke. Kalau saya tanya satu kali, Ya. pasti Bapak enggak. Kalau saya langsung strike out di sini, pasti nggak ada yang tahu jawabannya. Tapi saya nggak akan bawa ke situ. Mau tahu Pak pertanyaan saya yang strike out? Ya.
Ya, halo. Udah? Kang Ardi tutup dulu kameranya, terus buka lagi. Wah, putus-putus, nge-lag. Iya. Udah aku tutup. Oh iya. Udah aku tutup Nge-lag, ini. nge-lag Udah aku tutup. berarti. Udah ya. Ini udah nggak ngelag. Aman. Oke, kalau saya tanya kepada Bapak, ini kan yang nulis Matius, Pak. Matius tahu dari mana kalau Yesus itu disalib, Pak? Yang disalib itu adalah Yesus. Tolong kasih tahu saya, Pak. Matius tahu dari mana? Oke, begini ya. Saya sebenarnya tidak mau menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Posisi di Matius tertulis Yesus disalibkan. Matius kan adalah murid Yesus. Ya, terus? Oke. Dia tahu dari mana? Dia menyaksikan sendiri karena dia adalah Di mana ada tertulis? Di mana ada tertulis Matius di situ menyaksikan Yesus disalib? Di mana tertulis itu, Pak? Disinilah kita itu sebenarnya terkadang orang Kristen tidak bisa menjawab karena pihak dari memang nggak bisa saudara jawab. Muslim. Emang nggak ada. Begini, kasih saya waktu untuk menjawab. Silakan. Karena keseringan kita ini berdebat tentang agama itu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Sebenarnya tidak bisa. Oke. Pengetahuan saya terbatas karena saya sebentar, dari awal. Sebentar, Ya. Pak. Sebentar, izin. Hak setiap orang untuk menjawab itu bisa dengan beberapa cara. Satu, bisa menjawab pertanyaan Bapak dengan cara eksplisit. Dua, dengan cara implisit. Tiga, dengan cara kalimat interrogatif. Empat, bisa dijawab juga dengan cara satir. Macam-macam orang menjawab itu, Pak. Jangan dibatasi gitu loh. Oke. Yang Tadi penting poinnya Bapak kena. di mana tertulis silakan. ayatnya bahwa Matius menyaksikan Yesus disalibkan gitu. Iya, di mana itu? Ada nggak? Oke. Ini sudah tertulis Matius sendiri yang menuliskan kata-katanya. Mana, Pak? Di ayat Matiusnya. Iya, mana Contohnya Matius begini. melihat? Mana Matius melihat? Mana? Dia Ini tidak Matius dapat mengatakan dari mana? Ini Matius contohnya dia tidak mengatakan saya melihat. Tapi dia mencatatkan. Contohnya begini. Iya, dia dapat dari mana? Dia dapat dari mana? Saya kasih begini ya. Saya kasih contoh kecil. Kalau contohnya gini ya, saya kasih contoh kecil. Kalau Bapak adalah murid seorang Nabi Muhammad, Nabi saudara, tentu tidak saudara akan mencatat apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Apakah saya harus mengatakan sorry ya, kita ini berdiskusi dengan kepala dingin. Contoh, saya hanya mendengar kabar, saya nggak tahu itu Muhammad mati diracuni. Waduh, kalau nggak tahu nggak usah dibawakan, Pak. Enggak, itu contoh. Itu Saya salah. mengasihkan contoh Itu salah itu. kesamaannya. Salah itu. Itu Oke. salah, Pak. Karena salah. Makanya jangan dibawa, gitu loh. Saya begini, disinilah kita itu hanya menang sendiri. Berdebat itu tidak boleh menang sendiri, Pak. Jadi begini ya. Iya, silakan. Ketika saya mengumpamakan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, kan gitu. Matius mencatat bahwa dia disalib. Nah, posisinya sekarang saya mencontohkan kalau Anda adalah murid seorang Nabi Muhammad, tentu tidak Anda mencatat sejarah kehidupannya. Nah, apakah saya harus bertanya di mana tercatat Bang Juma mencatat begini-begini? Mana ayatnya? Ya, harus ada penjelasannya dong. Ada penjelasannya di Al-Qur'an. Kita hidup di zaman 2024 loh. Ada datanya tapi Pak, datanya ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak datanya di mana Matius? Kan katanya Bapak tadi murid Matius ada di situ, ada di penyalipan itu. Nah, mana datanya bahwasanya Matius ada di situ? Padahal semua murid Yesus itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri loh, Pak. Semua murid Yesus. Datanya ini catatan dia sendirilah yang di Matius ini. Orang Itu dia yang berarti klaim pribadi dong. Itu klaim pribadi berarti kan. Saya bisa juga ngeklaim bahwasanya pada saat itu ada orang yang bernama Ardian Saus itu ada di situ dan kemudian melihat Yesus tidak disalib. Bisa nggak saya ngeklaim gitu, Pak? Boleh, sah-sah Namanya aja. adalah Ardian Saus. Oke, berarti Bapak harus percaya dengan tulisan saya kan? Selagi logika, saya akan percaya.
Ya logis dong, ada namanya orang Ardian Saus, tapi tulisan itu sudah dihapus oleh bapak-bapak gereja zaman dulu, Pak. Nah, itu melihat sendiri bahwasanya Yesus tidak disalib. Gimana menurut Bapak? Kalau Sepakat? saya sih sepakat antara tidak. Cuman Nah, gimana saya itu maksudnya? saya masih mengoreksi jalan ceritanya seperti apa. Nah, gimana cara Kalau memang mengoreksinya? Gimana Kalau cara memang mengoreksinya? Saya juga sedang mengoreksi tulisan Matius ini, Pak. Saya sedang mengoreksi. Matius dapat dari mana? Kata Begini, Bapak ada di situ. Nah, Begini, Pak. saya juga bisa bilang. Bapak itu, tunggu, Bapak itu Pak. kan Tunggu, Pak. untuk memaksa. Sabar, Pak. Sabar. Saya juga bisa bilang bahwasanya pada zaman itu ada yang namanya orang Ardian Saus itu menuliskan bahwasanya Yesus tidak disalib. Bapak percaya nggak? Tidak. Nggak percaya? Tidak. Sama, saya juga gitu. Saya nggak percaya atas klaim Matius sendiri bahwasanya dia menulis itu. Nah, makanya kita telisik sekarang kan. Matius dapat dari mana? Kalau Bapak bilang, oh itu dia itu menulis, berarti dia ada di situ. Nah, mana datanya? Saya tanya data. Mana datanya ketika Yesus disalib, dia ada di situ. Mana datanya? Nah, sama kan? Kalau Bapak asal percaya, ya kalau gitu Bapak percaya aja bahwasanya Ardian Sanus itu ada di sana. Kemudian menuliskan bahwasanya Yesus yang disalib bukan Yesus. Nah, sama aja kan? Sama-sama nggak tahu kan? Oke, begini. Bener kan? Nah, benar. Ada Basilides Bang itu, Chandra Bang. izin ya mungkin saya monitor dulu ya, barangkali Bang Zuma sudah kembali. Bang Zuma, apakah sudah Siap. monitor? Nah, belum. Lanjut Pak Chandra, lanjut. Nah, begini. Ada catatan tua itu Basilides Oh, mengatakan enggak. Yesus nggak disalib. Sholat, Iya. mungkin sholat lagi maghrib di sini lanjut. Begini. Maaf ya. Iya, Satsuki. Betul. Saudara itu mengklaim juga bahwa yang disalib itu bukan Yesus melainkan Yudas. Itu berdasarkan karena ayat Al-Qur'an Anda kan? Enggak, anggaplah Al-Qur'an belum turun waktu itu. Anggaplah Al-Qur'an belum turun karena kan abad pertama. Ya kan? Iya. Anggaplah abad pertama. Al-Qur'an belum turun kan? Nah, terus ada orang yang bernama Ardianus. Dia ada di sana dan melihat bahwasanya Yesus tidak disalib. Bapak percaya nggak dengan omongan saya? Tidak. Nah, ya sama. Saya juga nggak percaya omongan Matius. Mantap. Gitu loh. Oke. Nah, kan? Oke. Iya. Oke. Tapi klaim Apa? Anda yang mengatakan itu Yudas dari mana? Mana buktinya? Saya nggak ngomong Yudas. Saya belum ke situ. Oke ya, saya garis bawahi. Saya belum ke situ. Nanti itu, Pak. Nanti. Saya belum ke situ dulu. Nomor satu, Yesus ini disalib atau enggak dulu, kan gitu. Disalib. Nanti setelah itu baru kita bahas. Ya makanya itu. Bapak tahu dari Disalib. mana Yesus disalib? Bapak tahu dari mana? Dari ayatnya. Matius kan? Matius. Dari Matius kan? Nah, Matius tahu dari mana? Matius mencatatkan sendiri. Dia yang Tahu mengaku dari sendiri. mana? Dia Tahu yang dari mengaku mana? sendiri dan mencatatkannya. Tahu dari mana? Dia melihat Matius sendiri dan tahu dari mencatat. mana? Melihat mencatat sendiri. di mana tertulis di mana Matius sedang berada di tempat penyalipan saat itu? Di mana? Udah saya bilang tadi, itu ayatnya itu Matius 45 Di mana? kan? Berarti Matius klaim 45 pribadi kan? Iya, Bukan berarti klaim pribadi. Mana enggak ada kan? Karena semua manusia itu kalau dia Nasrani belajar dalam kitabnya. Karena semua orang Tunggu, Muslim itu belajar jangan dalam kemana-mana, Pak. Jangan kemana-mana. Dengerin pertanyaan saya, Pak. Dengerin baik-baiknya, supaya nggak jauh-jauh melencengnya. Nanti kalau mau ke arah yang lain, nantilah, Pak. Cuman kita konsen dulu ya, Pak ya, di sini ya. Oke? Oke, baik. Bapak membawa ayat Matius. Ketika saya tanya Matius tahu dari mana, Bapak bilang Matius sendiri yang menulis. Saya tanya lagi, Matius menulis itu berdasarkan apa? Bapak bilang katanya Matius ada di tempat penyalipan, kan gitu? Ya. Bener nggak? Iya. Iya. Nah, di mana datanya Matius ada di tempat penyalipan? Tolong tunjukkan saya. Di ayat 27 itu. Coba mana tunjukkan berapa?
Markus 14 ayat Matius Matius 27. Ah, mana Pak? Mana Yesus Matius ada di situ mana? di Mana? di Matius itu dia mengatakan Yesus disalib, tapi ibaratnya dia gimana aku bilangnya? Ibaratnya Susah. jangan ibarat lah Pak. Itu namanya asumsi pribadi. Bukan asumsi pribadi. Kalau dia memang Ya mana pribadi, ayatnya? dia tidak akan mencatatkannya. Loh, Bapak ini nggak ngerti gitu loh. Bapak ini nggak ngerti. Bapak itu nggak paham. Kok ibaratnya? Yang saya tanya adalah di mana tertulis? Ya, di mana tertulis? Ingat ya, pertanyaan saya ya, Pak. Pertanyaan saya ini, Pak. Di mana tertulis Matius berada di tempat penyalipan? Di mana tertulis? Dia tidak mengatakan dia Ya berada sudah. di tempat. Nah, asumsi kan? Tapi dari Asumsi ayat kan? ini kita bisa menebak dia di situ. Oh, menebak kan? Hanya tebakan kan berarti kan? Hanya prasangka. Mantap. Tebakan kan? Berarti benar Betul Al-Quran. yang dikatakan Al-Quran Quran, ya. benar. Mereka hanya Al-Quran berdasarkan benar. prasangka. Oke, saya tahu. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Takbir teman-teman. Allahu Akbar. Sudah diakui ya Benar Allah bahwasanya dengan segala menyangka ya. firman-Nya. Oke, sudah dijawab tadi persangkaan kan? Ya sudah, benar berarti Quran persangkaan. Selesai. Begini loh. Berarti Begini Yesus loh. gak disalib. Selesai, Pak. Sudah. Mau kemana? Begini loh, Bang Ada Ardiansyah. Yang artinya udah mulai lagi. adalah, di Al-Quran sendiri ada tafsiran. Di ayat kami juga ada tafsiran. Tafsir Tidak lagi. asal menafsirkan. Gak usah ke tafsir dulu, Pak. Gak usah ke tafsir dulu, Pak. Ya, Gak usah ke kita tafsir harus- dulu. Kita harus berbicara dengan Duh. Kita ayat-ayat by ayat dulu, harus ada Pak. jawab kalimatnya gitu loh. Kalau Kita ikut ayat by dengan ayat kalian, dulu. otomatis kami kalah debat. Ya makanya Kalian itu dengerin mengklaim dulu. itu Yudas dengan ayat kalian itu Dalam saya nggak Markus ngeklaim, Pak. 14, Nggak ada, nggak dalam ada. Markus Dan 14 sama ayat Muhammad sekali, 50, kami percaya. semua murid kabur. Kalau Betul. memang Matius ada di situ, Markus berapa? Markus 14, 14, 50. semua murid kabur. Meninggalkan dia dan melarikan diri. Tuh. Nah, bahkan Semua ketika murid Yesus yang meninggalkan katanya dia. bangkit, Saya bukan itu para murid masih sembunyi. Mm-mm. Kapan dia balik lagi ke tempat penyalipan? saya Yes, betul. Markus Nggak ada, Pak. Jangan ngarang gitu loh, Pak. Markus 14, 50, semua murid kabur. 14:50 Markus, baca. Kalau nggak percaya satu perikop silakan dibaca. Bahkan satu pasal itu silakan dibaca, Pak. ini saya Markus 14:50. Pak. Bapak ini nggak percaya. Kalau saya sudah kritik, iya. Kalau saya sudah tanya dapat dari mana itu pasti nggak bisa dijawab, Pak. meninggalkan dia, semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus pada waktu itu. Semua muridnya lari meninggalkan dia, dan mereka semua melarikan diri sambil meninggalkan dia. Kemudian semua pengikutnya melarikan diri. Oh, jadi ayat ini yang dikatakan bahwa murid Yesus ketika Yesus disalibkan semua muridnya lari gitu. Itu Nah, ada itu tulisan kabur. semua nggak, Pak? Iya, ada Semua tulisan murid semua nggak itu, kabur. Pak? Iya, ada nggak tulisan semua, Pak, di situ? Semua Ada nggak Iya, tulisan ada, semua jelas gitu? sangat ada. Nah, Di semua sini itu artinya apa, Pak? Artinya ada. semua itu apa? Iya, artinya semua itu apa? semua berarti semua ya semua. Apa artinya? Semua murid di satu Artinya pun ada apa? yang di situ. Kan gitu. Termasuk Tapi termasuk ada Matius kan? konteksnya ya, tapi adakah konteksnya di sini Bapak. ketika Yesus disalib semua muridnya lari? Ada nggak konteks Yesus Lah, itu? disalib terus muridnya lari? Ada nggak? Mana? Ya Oke, itu di mana? semua murid kabur itu. Ya, aduh gimana? Baca di Semua dalam kabur. Yohanes 19 ayat 25, itu cuma cewek-cewek doang yang ada di situ. Laki-lakinya nggak ada. Iya. Ini posisinya begini. Kalau dia konteksnya ada ketika Yesus disalib semua muridnya kabur, oke saya percaya ini nggak ada loh.
Ya Emang udah, udah ada pertanyaan kembali saya gini, lagi? Pak, Ayat sekarang. mana yang menceritakan dia kembali? Para Iya, murid kembali di betul. mana? Itu tidak bisa Pak mencomot ayat itu satu persatu. Nah, ada asumsi. Kita menunjukkan ayat, Mbak. Ketika Yesus itu ditangkap, para murid kabur. Bahkan ketika Yesus yang katanya sudah dibangkitkan itu, para murid masih sembunyi. Sekarang Baca Lukas begini. 24 itu. Kalau Markus, kalau ketika semua murid-muridnya kabur ketika penangkapan dia, ya itu juga ada tertulis. Nah, tapi kalau ketika Yesus disalib murid-muridnya kabur, tidak ada boro, tidak ada Ya sudah, sekarang Lah, yang ditanyakan kaburnya udah adalah waktu ditangkap. Kaburnya waktu ditangkap. Oke, sekarang kita buktikan lagi. Ketika Yesus disalib, Pak, ketika Yesus disalib, adakah laki-laki di situ? Baca Yohanes 19 ayat 25. Coba, nggak ada laki-laki di situ. Yohanes 19:25, seingat saya di situ. betul Yohanes 19 itu. 12 Coba kau baca Yohanes 19:25. Mana ada di situ laki-lakinya? 25. Tunggu saya baca dulu. Gurunda, Bang Zuma, barangkali udah Dan dekat monitor. salib Yesus berdiri. Sementara itu ibu Yesus, saudara perempuan ibu Yesus Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Nah, Di Tunggu, mana sabar. Matius, Pak? Iya, di mana Matius? Matius 19:25 kan? Tunggu dulu, saya baca dulu selesai. Ya. Mereka dekat kayu salib, Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya yang perempuan, Maryam istri Klopas dan Maria Magdalena. Di dekat salib, Yesus berdirilah ibu Yesus, saudara perempuannya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Di mana Matius, Pak? Iya, Matius Jadi di mana? begini. Enggak, saya enggak, tunggu. Pertanyaan tunggu. Pertanyaan saya simpel. Matius di Pertanyaanmu mana? itu bukan pertanyaan. Saya tunggu dulu saya kasih penjelasan baru Anda bertanya. Oke? Oh, ya udah silakan. Di sini dikatakan hanya perempuan kan? Hanya perempuan Maria dan saudaranya kan gitu. Kalau soal itu Anda untuk menekan saya, ya, orang Yahudi yang lain yang ini kita menjadikan diskusi, Yesus Pak, juga bukan mana? untuk menekan, Pak. Oh, karena trik kalian itu menekan. Saya tahu trik Oh kalian. ya udah saya tekan, Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Iya saya tekan. Oke, lanjut. Saya tekan, Pak. Jadi gini, kalau Anda mencomot ayat ini, bahkan Yudas Iskariot sendiri nggak di sini kalau soal itu. Yudas Iskariot pun Iya. tidak di sini. Loh, Lah, itu kenapa kan Anda baca di mana Matius murid-muridnya? 27 Yudas ayat Iskariot 5, Pak. sendiri pun nggak di sini. Di mana Yudas Iskariot? Anda baca Matius 27 ayat 5. Bukan Biar itu paham. konteksnya, bro. Anda terlalu lari kayak sana. Aduh. Yang jelas, Ini kita ngasih data, tapi Anda ngomong tanpa data loh. data dari mana? Anda mencomot ayat untuk menghasilkan data. Anda bilang tadi di sini posisinya di mana murid Yesus mau kabur hanya ada perempuan. Oke, saya jawab ayat yang Anda bilang Yohanes 19:25. Sedangkan Yudas Iskariot aja nggak ada di sini kalau soal itu. Ya kan nggak ada di situ karena Yudas Iskariot sudah bunuh Bukan diri. begitu, Makanya 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 kamu baca di Matius 27 ayat 5. Di situ Oh. Yudas Iskariot sudah bunuh diri, jadi nggak ada di situ dia. Gimana Siapa sih? bunuh diri? Yudas Iskariot sudah bunuh diri gitu. Iya, Matius 27 ayat 5 bacalah. Kenapa? Oke. Baca, saya baca, tidak baca. perlu- Begini, udah saya bilang tadi, saya tidak pernah gereja, tidak pernah berdoa. Tapi saya Bapak bisa ini menjawab ngeyelan, Anda. Kalau Anda Cuma sudah model ngeyel ya, debat kan Bukan cuma model ngeyel, ngeyel. Udah Tapi gini saya Pak, gini betul-betul Pak. Pak, gini Pak. Kalau Bapak bisa jawab dijawab, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Di mana tertulis Matius ada di tempat penyalipan? Di mana tertulis A Udah bisa saya jawab, bilang, B nggak bisa jawab? Kalau dia sudah menuliskan itu ayat yang tadi, Pak, dia Nggak masih- bisa itu klaim, nggak bisa itu klaim Pak. Di mana tertulis? Oke, Saya kita tanya buktikan aja tertulis. Matius bukan ditulis Matius Bang Ardi. Selesai dah. Oh iya ya sudah nih Pak. Ini Pak, saya buktikan Pak. Saya aja. buktikan Pak. Saya Matius buktikan bukan ini, ditulis Pak. oleh Matius. Ngeyel aja. Matius itu bukan ditulis Matius loh Pak. Terus Paulus gitu. Iya. Dengerin dulu, makanya dengerin dulu Pak. Dengerin dulu ya. Oke. Udah balik. Bapak ini ngeyel aja. Heran Bukan saya ngeyel. ini. Bukan ngeyel, bahkan Nggak ada saya tahu datanya kok Paulus pernah ngeyel. mengajarkan di Arab Saudi, saya ada ayatnya Al-Quran. Dengerin. Soal itu. Dengerin. Oke. Ini Oke, Katolik inilah. Pak. Katolik identity ya. Katolik identity. Oke.
Kita cek, tunggu dulu teman-teman. Tunggu. Paulus pergi ke Arab untuk mengajar. Juga aku tidak. Di-mute dulu Pak Chandra. Yang mana tuh? Di mute dulu noise Pak Chandra, di mute dulu. Ya. Nanti kalau mau bicara dibuka mute dulu. Lanjut Mari. Nge-lag atau gimana pengertian sah? Bisa jadi Ustaz Sugi. Oh ya. Kan kepentak. Oke ya. Ini Jadi Bang biar Zuma saya yang belum buktikan. monitor ya. Lanjut Pak Ade, lanjut. Biar saya yang membuktikan bahwa Matius itu bukan ditulis oleh Matius. Kita lihat Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Apakah mungkin Matius menggunakan katanya untuk dirinya sendiri? Bukankah katanya itu untuk orang ketiga? Kata milik untuk orang ketiga. Ini jelas bukan ditulis oleh Matius. Kalau ini ditulis Matius, seharusnya bunyinya, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku sedang duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku. Bukan berkata kepadanya. Kalau berkata kepadanya berarti berbicara kepada orang lain. Bukan berbicara tentang dirinya. Jelas ini tulisan bukan Matius. Diperkuat oleh data yang dibawa Bang Ardiansah menurut Catholic Society bahwa bukan ditulis oleh Matius. Silakan Bang Ardiansah, sudah datang kembali. Dibuka mute-nya. Cek. Aduh, kenapa ya sinyal saya kok ngambek ini? Halo. lanjut. Udah kedengeran ya? Udah kedengeran ya? Aman. Oke. Coba Pak, ini kan Matius Pak. Ini Catholic Identity Pak. Katolik nih. Professional Development and Resources. Katolik Pak. Catholic Identity, Catholic Education ya. Nih Matius, aku translate. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Gimana Pak? Gimana Pak? Dibuka mute-nya Pak. Berdasar ayat sudah saya kasih, berdasarkan orang Katolik sendiri juga sudah jelas mengatakan bukan Matius penulis. Gimana itu Pak? Ada beberapa hal yang meragukan tentang ini ditulis oleh Matius. Contoh penyebutan kota Nazaret oleh Matius. Zaman Yesus nggak ada kota Nazaret. Kota Nazaret itu ada di abad keempat. Makanya tidak pernah disebut di dalam kitab Perjanjian Lama, nggak pernah menyebut. Paulus nggak pernah nyebut. Coba, ini dapat dari mana ini kota Nazaret ini? Padahal di zaman Yesus belum ada kota Nazaret. Ini menurut Josephus Flavius juga tidak menuliskan tentang ada kota Nazaret. Nggak ada. Lah kok tiba-tiba Yesus katanya dari Nazaret? Dari mana dia dapat? Itu bukti bahwa Matius itu ditulis pertengahan abad keempat. Makanya Codex Sinaiticus itu adanya abad keempat. Oke. Gimana Pak? Udah saya buktikan tadi Pak. Oke, Anda membuktikan dengan tulisan yang ditulis oleh Katolik. Katolik kan? Ya. Oke. Kalau mau tambahan lagi? Enggak, tunggu. Mau tambahan lagi? Tunggu dulu. Iya. Oke. Saya bisa mempercayai Anda, tapi Katolik sendiri saya tidak mempercayai. Kalau saya ibaratnya bertanya juga sama Katolik, mana klaimmu, mana ayatnya, saya bilang pasti mereka juga tidak bisa menjawab kan? Saya bisa jawab, Pak. Oke. Mana ayatnya? Kalau bisa menjawab, coba Anda jawab. Matius 9 ayat 9 tadi, saya kutip dah. Matius 9 ayat 9. Matius 9 ayat 9. Oke, saya cari dulu ya. Coba Anda pahami ayat itu ditulis oleh orang yang bercerita tentang Matius ketemu Yesus atau cerita Matius sendiri? Coba.
Ini lebih hebat narasinya Ustaz Sugi. Ini dari United States Conference of Catholic, uskup Katolik ini. Jangan main-main loh, ini uskup loh ini. Coba Pak, hadap sini Pak. Pak, Ya. tahu nggak narasinya gimana Pak? Ini dari uskup loh ini. Katolik uskup. The unknown author whom we shall continue to call Matthew for the sake of convenience. Apa artinya? Penulis yang tidak dikenal yang akan terus kami panggil Matius demi apa Pak? Kenyamanan. Biar. Yes. Gimana? Nah, mau kemana? Itu pengertian saya yang nama Matius itu dibubuhkan di kemudian hari itu di mana itu? Saya agak lupa ya. Itu di tahu ada itu Ya. ada Karena itu awalnya di sini, itu di nggak sini. ada Injil Matius ditulis, Betul. itu dibubuhkan kemudian hari Injil menurut karangan. Ada. Nah, gitu. Ada ini saya buka ya. Nah ini ini langsung katolik.com nih. Waduh, .com lagi Katolik nih ya. Ya. Who wrote the gospel? Siapa yang menulis gospel? Nih ya Pak. Ya. Wah ini lebih mencekam Pak ini Pak. Nih saya terjemahkan. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes sebenarnya bukanlah penulis Injil. Kami tidak tahu siapa sebenarnya yang melakukannya. Mereka tidak disebutkan namanya dan nama-namanya tidak dicantumkan sampai abad keberapa Pak? Abad kedua. Abad kedua. Baru abad kedua baru dikasih nama-nama. Oleh siapa? Oleh bapak-bapak gereja. Sebelum abad kedua nggak ada namanya Pak. Tuh, nggak tahu namanya siapa. Jadi ini berdasarkan asumsi bapak-bapak gereja. Nggak percaya? Nih saya buka. Abad kedua ya, diingat-ingat teman-teman ya. Abad kedua. Oke, saya buka. Matius ya. Sejarah.sabda.org, Sejarah Alkitab Indonesia. Nih Pak. Ya, Matius ya. Kitab Matius. Di sini ditulis Matius ya. Tapi kita cek di sini. Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias anak Allah yang hidup. Matius 16:16. Salah sebenarnya. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam naskah Alkitab, kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira abad keberapa ini Pak? 130 Masehi, abad keberapa Pak? Abad kedua. Berarti benar ya ini tadi ya? Ini benar ya tadi ya? Attached to them until the second century, berarti abad kedua. Nah, gimana nih Pak? Bapak mau ngeles gimana pun nggak bisa karena Bapak nggak ada data gitu loh. Bapak cuma bisa, enggak itu begini, enggak itu begitu. Bapak cuma bisa gitu. Enggak, saya tetap bisa Ya kan? menjawabnya. Iya, Bapak nggak bisa jawab karena nggak ada data. Kenapa saya tidak bisa menjawab? Begini loh. Ya, coba tampilkan datanya. Datanya. Oh, tidak, saya tidak perlu itu membuat datanya ataupun tulisannya. Nah, begini. itu asumsi. Begini posisinya. Membuat gimana ceritanya? Bentar Begini Pak posisinya. Chandra, bentar begininya, bentar nanti dulu. Om Naga, selamat malam Om Naga. Selamat malam juga Om. Ya Om Naga ya. Nyimak dulu Om Naga. Ini monitor Gurunda, Bung Zuma barangkali udah ada? Belum ada. Lanjut Pak Chandra, lanjut. Hei, ayo tunjukkan datanya. Ditanggapi Chandra. Ya, saya pikir saya juga nggak perlu nanggepin Pak. Ngapain saya nanggepin orang yang nggak ada data? Aduh. Percuma. Parah. Percuma. Saya juga bisa bilang Pak, kalau Bapak cuman bilang, oh itu Matius ditulis Matius, saya juga bisa bilang kan, Matius bukan Dan ditulis kalau Matius. kita lari ke Akan data selesai kan Bible, kalau Bang gitu kan? Ardi. Iya, Bang silakan Ardi Bunda. itu kan data-data tadi. Sekarang kita lari ke data Bible tadi. Seperti disampaikan Ustadz kita ya Pak D, Ustadz Sugi. Kita ke Matius 28:16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Mereka melihat dia. Harusnya ketika kami melihat atau aku melihat atau aku dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Aku dan ke-10 murid itu berangkat ke Galilea.
Tapi dia di sini menyebut dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Artinya yang menulis ini bukan si Matius murid Yesus. Udah komplit data-datanya ya, baik dari Bible maupun dari literasi Katolik. Itu tadi semua websitenya sudah ditunjukin. Silakan Gurunda sudah Baik. buka ini. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Gedein Mas. Al-Quranul Karim menjelaskan 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad SAW kemudian tidak pernah melakukan penelitian tentang Bible, tapi Al-Quran kemudian menarasikan, apa tatma'una ayyu'minu lakum wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang-orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Lalu ayat selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab sebelumnya kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini Al-Quran kemudian menjelaskan. Hari ini kita buktikan bahwasanya orang-orang terdahulu segolongan dari mereka kemudian menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini adalah firman Tuhan. Al-Quran ini benar enggak menyatakan bahwa ada sebuah buku ditulis demikian? Benar enggak? Betul. Benar sekali, Masya Allah. Dari mana? Surat Paulus pun dibilang firman Tuhan. Ya, dari mana kemudian Rasulullah mengetahui itu? Apakah dia pernah bertemu dengan para apologet Kristen? Tidak. Apakah dia pernah membaca Bible? Tidak. Dia pernah membaca Perjanjian Baru? Tidak. Pernah melakukan tinjauan pustaka ke Roma? Tidak. Jalan-jalan ke Vatikan? Tidak. Menerima kiriman dari orang-orang Roma? Kagak. Sebuah buku? Kagak. Kitab? Tidak juga. Lalu dari mana dia tahu? Dari langit yang maha mengetahui yang mengabarkan itu. Hari ini setelah kejadian 2000 tahun keadaannya kemudian terpapar dengan sangat jelas di tengah-tengah saudara kita, muncul kemudian buku yang mereka katakan firman Tuhan, tetapi hari demi hari buku ini semakin terkuak kebenarannya bahwa ini bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, dan tidak dituliskan kemudian oleh orang-orang yang berkompeten sebagai pengikut para nabi, melainkan orang yang tidak dikenal. Apa kata Al-Quran? Sebagian dari mereka adalah orang yang buta huruf, yang tidak memahami tentang kitab. Illa, kata Allah, amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka hanya berangan-angan, mereka hanya menduga-duga. Kalau ada sebuah catatan dari hasil duga-menduga, maka itu tidak layak dianggap sebagai buku suci atau sebagai pedoman dalam kehidupan beragama. Satu-satunya jalan untuk menjadikan buku ini sebagai pegangan dalam beragama adalah imani saja. Demikian. Silahkan Pak Chandra dulu ya. Om Naga di mute dulu satu-satu. Silahkan Pak Chandra. Chandra. Wah, telinganya ditutup ini orang. Kacau. Om Naga barangkali terguncang dia. Iya, silakan Om Naga, silakan. Saya ini dulu menyimak dulu Om. Aduh. Matius bukan ditulis oleh Matius. Komentarnya Pak? Matius di gimana? Matius di
Matius bukan kitab yang ditulis oleh Matius. Kok gitu? Iya gitu aja biar cepet. Gimana? Oh, terserah situ sih. Astagfirullahaladzim. Enggak, tadi udah dipaparkan datanya Pak, bahwasanya memang Matius bukan ditulis oleh Matius gitu. Ada datanya dari Katolik sendiri gitu Pak. Dari Bible sendiri juga membuktikan. Betul, dari Bible sendiri narasinya juga begitu. Ya, itu benar pasalnya kan tergantung kita juga. Wah repot ini. Lanjut ah. Kita ingin silakan oten-oten kita yang di bawah sampaikan ya. dengan ilmu, dijawab ya udah. Aduh, pusing. Makanya ustadz-ustadzku, kenapa saya tadi bilang gini, kalau Matius menulis di sana itu Yesus disalib, saya juga bisa bilang zaman dulu abad ke-1 ada yang namanya Ardiansanus gitu loh. Dia menulis bahwasanya Yesus tidak disalib. Nah, apa bedanya? Sama-sama nggak bisa dipercaya kok. Sama-sama nggak ada datanya. Ya sudah, imani aja. Lanjut Gurunda. Iya, baik. Pak Chandranya mana? Kabur juga. Kabur dia. Ada Gurunda langsung kabur. Aduh, Takut kasihan. dia. Lanjut Gurunda. Allah kemudian ketika menerangkan bahwa orang-orang ini mereka membeli kehidupan dunia dan menggantikan, mereka kemudian membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kalau saudara-saudara kita Kristen ini lebih mengutamakan kehidupan akhirat, maka sudah pasti mereka akan meninggalkan apa yang menjadi buku di dalam keagamaan mereka. Ulaikal ladzina ishtaraul hayatad dunya bil akhirah wala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Kata Allah, maka tidak akan diringankan asapnya dan mereka tidak akan mungkin tertolong. Nah, ini mumpung belum meninggal. Kata Allah, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullah bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Hati kami tertutup. Kata Allah, tidak, bukan tertutup. Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka beriman. Jadi di antara orang yang dilaknat kemudian, di antara orang-orang yang tertutup hatinya kemudian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ma yu'minun, sedikit dari mereka masih ada yang beriman. Maka karena itulah kemudian kita umat Islam ini harus senantiasa menyampaikan kebenaran Al-Quran, karena Allah masih membuka ruang. Ada di antara mereka yang akan beriman. Setelah kita sampaikan, setelah kita uraikan, kita berikan bukti, kita sajikan data, insya Allah di kalangan saudara-saudara kita Kristen yang mendengarkan semua itu, kata Allah, ma yu'minun faqalilam ma yu'minun, hanya sedikit di antara mereka yang beriman, kata Allah. Artinya ada yang beriman. Nah, lalu Allah mengatakan apa? Walamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Dan setelah mereka mendapati Al-Quran ini, sampai penjelasan umat Islam kepada mereka tentang Al-Quran ini, Allah membenarkan apa yang ada pada mereka. Ini kata Allah, wa kanu min qablu yastaftihun 'alal ladzina kafaru. Mereka Allah membenarkan kepada kitab-kitab yang datang kepada mereka, kata Allah. Mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Tapi apa kata Allah? Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Mereka ingkar kembali kepada Quran. Lalu Allah mengatakan apa? Fala'natullah, laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Makanya saudara-saudara kita Kristen, kalau dia membenci dengan sebenci-bencinya terhadap Islam, maka mereka jatuh pada keadaan dilaknat oleh Allah, kecuali mereka yang membuka diri. Makanya seruan Allah kemudian
Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila ilaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada kitab-kitab kami, maksudnya kepada Lukas, Markus, Matius. Dan mereka akan ingkar kepada apa yang ada setelahnya. Padahal Al-Quran itu, kata Allah, adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah kepada mereka, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Nah ini. Jadi kalau kita melihat dari aspek kekristenan yang saya terangkan tadi sore, kenapa orang Kristen ingin kali Nabi Allah ini dibunuh? Ingin kali ingin kali Yesus yang orang suci, hamba suci, orang yang benar ini dibunuh. Ada apa dengan Kristen? Kenapa mereka menginginkan, ngotot sengotot-ngototnya agar Yesus itu mati di atas tiang salib? Mereka ini golongan manusia yang berakal apa mereka ini setan? Karena yang menginginkan Nabi Allah itu mati, yang menginginkan orang benar itu dibunuh, yang menginginkan kemudian orang suci ini dibinasakan dengan cara digantung, hanya iblis. Lalu apa kepentingan Kristen kira-kira? Sehingga mereka harus ngotot memperjuangkan Yesus wajib mati di atas tiang salib. Ini apa tujuannya sebenarnya? Adakah di antara kita yang mampu menjawab? Kalau ada, silakan. Ada. Silakan. Kenapa ngotot sekali Yesus harus mati? Ada apa dengan Anda? Begini Bang Zuma. Silakan. Kebetulan kami Kristen ini tidak pernah mengharapkan Yesus juga mati di salib. Tapi apa yang dicatat itulah yang kami beritakan gitu. Itulah contohnya. Kalau namun seperti Bang Zuma bilang, kenapa ngotot Yesus di salib? Kami tidak ngotot, tapi kami hanya mengatakan apa yang dicatat itu yang kami katakan. Dan satu lagi, saya kutip tadi kalimat Bang Zuma waktu berdoa barusan. Kenapa kami Kristen benci sama Islam? Oh, Anda salah persepsi. Satu pun orang Kristen tidak pernah benci sama orang Islam, saudara Muslim ya. Tapi akhir-akhir ini, 15 tahun kemudian ini, saya lihat. Kebetulan sorry ya, saya kasih tahu umur saya 40 tahun sekarang ini. Jadi yang bikin benci itu bukan semua Muslim loh. Kami membenci Muslim bukan semua pihak Muslim, tidak. Siapa Muslim yang pernah membakar gereja, yang pernah melarang rumah ibadah kami berdiri, itu yang kami benci. Kami membencinya bukan berarti dalam kami mengajak perang atau mengajak menjadi tidak saudara. Kita tetap saudara. Namun kenapa harus seperti itu? Itulah dulu yang saya kutip dari kalimat Bang Zuma untuk jawabannya. Nah, jawaban yang Bang Zuma bilang kenapa Yesus orang Kristen harus ngotot Yesus salib. Kami tidak ngotot. Apa yang dicatat itu yang kami imani, itu yang kami jabarkan. Itu saja Bang Zuma. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan, man kana adu lillah wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah, musuh para malaikat, musuh para nabi dan rasul, musuh Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Nah sekarang permasalahannya adalah, kenapa Al-Quran menarasikan bahwa orang-orang Kristen ini memusuhi Yesus? Dalam perspektif ajaran agama Islam, mengapa orang Kristen itu kemudian membenci para nabi? Anda mengatakan tidak membenci, tapi Anda menginginkan kemudian kematian terhadap Yesus. Anda mengatakan kami tidak menginginkan kematian, tapi jangan dusta. Bagaimana mungkin kekristenan itu muncul ketika tidak ada pembunuhan terhadap Yesus? Bagaimana mungkin ada unsur keselamatan dalam Kristen kalau penyaliban itu tidak ada? Mulut boleh mengatakan kami tidak menginginkan, tapi mau lari kemana agama Kristen tanpa ada penyaliban? Kemana muaranya kelak Kristen ini?
kalau penyaliban itu tak ada? Mau lari kemana agama tersebut? Tentu tidak akan pernah ada. Disebabkan karena itu, Al-Quran menarasikan mereka orang-orang kafir ini membenci para nabi, membenci para rasul. Mari kita lihat. Kalau anda mengatakan ada tertulis, yang tertulis kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus adalah orang Yahudi, bukan orang Vatikan. Yang mati terkutuk hanyalah orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati oleh Tuhan. Yang mati terkutuk hanyalah orang yang mati dikutuk, digantung oleh Tuhan. Berdasarkan yang tertulis Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Pertanyaannya, adakah Yesus manusia berdosa? Adakah Yesus ini manusia terkutuk? Pernahkah Yesus kemudian menerima suap? Pernahkah Yesus kemudian berkhianat? Pernahkah Yesus menyerahkan orang benar untuk dibunuh orang-orang fasik? Tidak pernah. Tapi kenapa Kristen tanpa alasan menginginkan kemudian Yesus wajib hukumnya mati di atas tiang salib? Ada apa? Kenapa kudu wajib? Kenapa mesti mati? Padahal tak ada alasan yang membenarkan Yesus harus mati kecuali alasan-alasan paganisme. Apa itu? Orang-orang zaman dulu, pengikut ajaran Baal dan Dewa Molok, menginginkan kemudian pembunuhan terhadap anak manusia demi untuk membebaskan mereka dari kemurkaan Tuhan. Ingat bagaimana ajaran pagan, bagaimana penyembah Dewa Molok. Ketika kemudian mereka kena bencana, huru hara terjadi di mana-mana, penyakit terjadi di mana-mana, maka mereka mengambil kesimpulan, Tuhan kita, Dewa Molok menginginkan tumbal. Maka seketika mereka mempertontonkan tumbal manusia kepada Dewa Molok mereka, agar merasa Tuhan bisa mencabut kutuk kepada mereka. Ini yang dialami oleh orang Kristen. Kenapa Yesus harus disalib? Kenapa Yesus harus dibunuh? Karena orang-orang Kristen mengatakan Yesus sebagai tumbal yang suci harus mendamaikan kami dengan Tuhan kami. Kemurkaan Tuhan kami terhadap diri kami harus kami hapuskan kemurkaan Tuhan itu dengan mengorbankan darah yang suci di atas tiang salib. Apa bedanya Kristen dengan penyembah Dewa Molok? Tak ada satupun nabi yang mengajarkan menyembah Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan darah manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan itu, kecuali nabi palsu. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 34, adalah satu hukum ketetapan kepada setiap kaum yang diutus oleh Allah kepada mereka nabi, disyariatkan mempersembahkan kurban-kurban hewan. Begitu juga yang diajarkan dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 1 nomor 2, katakan kepada Bani Israel, jika mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan dari hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Tak pernah disebutkan manusia. Yang ingin manusia menjadi tumbal hanya Dewa Molok. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa Kristen pingin kali anak Maria yang suci ini mati sebagai tebusan di atas tiang salib? Ada apa dengan kalian? Jawab. Oke, saya jawab Bang Juma. Bang Juma itu jangan berpikiran kami orang Kristen ini berharap Yesus mati. Tidak. Adakah orang yang berharap Tuhannya mati? Tidak mungkin. Jadi konteksnya bukan begitu Bang Juma. Kami tidak berharap Yesus mati. Kalau andaikan bisa saat ini juga Yesus mengatakan, aku tidak mati, kami senang loh. Aku sebenarnya tidak mati, kami senang. Tidak ada orang Kristen mengharapkan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Tidak. Tapi karena memang itu tertulis, ya kami imani aja. Itu yang tertulis. Kalau namun untuk dikatakan kami sangat bersemangat, kami sangat bahagia Yesus mati untuk menebus dosa kami, tidak. Dan persepsinya satu lagi Bang Zuma, kalau Yesus mati dikatakan di ayat itu untuk menebus orang-orang yang berdosa, bukan konteksnya, bukan tafsirannya Yesus mati orang-orang manusia di dunia ini langsung dosanya terhapus, tidak begitu. Saya berikan umpama sedikit Bang Zuma. Saya seorang bapak. Saya berpura-pura, kadang saya nangis di depan anak saya, namun di dalam hati saya tidak nangis. Supaya seperti apa? Supaya anak saya tahu bapaknya seperti apa, ngasih dia makan. Begitu juga lah Yesus. Tapi bukan berarti konteksnya Yesus berpura-pura disalib, tidak. Saya seorang bapak, saya pura-pura nangis di depan anak saya, supaya anak saya tahu bagaimana saya sakitnya mencari nafkahnya, biar dia jadi orang baik. Begitu juga lah Yesus. Bukan berarti Yesus pura-pura ya. Konteksnya Yesus tidak pura-pura, tapi dia sungguh-sungguh.
Nah, yang menjadi saat ini pemikiran saya, Bang Juma menuduh orang Kristen itu sangat ingin sekali Yesus mati disalib. Tidak, Bang Zuma, tidak. Kami tidak ingin Yesus disalib. Kalau bisa kami tidak ingin Yesus disalib. Boleh saya sanggah? Oke. Jadi saudara, kalau Anda tidak menginginkan Yesus disalib, Anda sudah meninggalkan Kristen. Karena agama Kristen itu dari sejak kemudian diproklamirkan agama ini, menjadikan Yesus yang mati di atas tiang salib ini sebagai simbol keagamaan. Salib adalah simbol agama Kristen. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1, dari lembaran buku Yohanes saja kita lihat. Lihatlah, ini anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Iman Kristen mengiyakan atau tidak? Mengiyakan. Kenapa anak Maria disebut domba? Kenapa? Karena bagi Bani Israel yang dipersembahkan di atas tiang salib adalah domba, maka Yesus harus kemudian diajarkan sebagai domba. Makanya di dalam kitab Ibrani nomor 9 nomor 28, di situ ada kata prospero. Apa kata prospero ini? Prospero artinya dipersembahkan. Di terjemahan kitab Indonesia dituliskan Tuhan bukan dikatakan mengorbankan. Padahal itu bukan mengorbankan, tetapi prospero artinya dipersembahkan. Pertanyaannya kemudian, kalau orang Kristen tidak mau Yesus ini dipersembahkan, maka kenapa orang Kristen tidak meninggalkan kekristenan? Sedangkan di dalam pengajaran Kristen jelas Yesus ini dipersembahkan, oleh karena itulah Yesus disebut sebagai anak domba. Nah, permasalahannya sekarang adalah ketika Yesus dianggap sebagai pendamai. Kenapa Yesus dianggap sebagai pendamai dosa? Di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2 misalnya, 1 Yohanes 2 nomor 1 misalnya, anak-anakku yang terkasih, jangan engkau berbuat dosa, akan tetapi jika kamu berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Kenapa Yesus dianggap sebagai pendamai? Kenapa? Karena Yesus mendamaikan dosa Kristen dengan cara mati di atas tiang salib. Hanya orang-orang munafik di kalangan Kristen yang tidak mengiyakan ini. Yesus kematiannya menumpahkan darah, ditombak, diludahi, diseret, ditonjok dan seterusnya, itu untuk menebus dosa orang-orang Roma, orang-orang Eropa, orang-orang Kristen, orang-orang Belanda. Percaya sama saya, itu tujuannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah, adakah Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Israel, menginginkan hambanya yang suci mati, ditombak, digantung secara terkutuk di atas tiang salib? Tidak. Bahkan kalau Anda melihat Yohanes 3, data yang sangat familiar terhadap saudara Kristen, nomor 16, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya dia akan memperoleh kehidupan, siapa yang tidak percaya dia akan mati di dalam dosanya. Nah, sekarang permasalahannya, Tuhan menganugerahkan hambanya, anaknya yang dikasihi. Apakah ada dalilnya Tuhan mau menghapuskan dosa-dosa para pendosa, orang-orang goyim, orang-orang bidat, pemakan babi, manusia tak bersunat di luar Bani Israel? Tuhan mau menyelamatkan mereka dengan cara menumbalkan anaknya? Tidaklah mungkin. Contoh, logika Anda bawa, saya kasih analogi sederhana. Ketika seorang ayah mencintai anaknya, lalu ada penjahat-penjahat, pembunuh, pemerkosa, pemburit, pelacur dan seterusnya, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Demi untuk menyelamatkan mereka, Anda memiliki seorang anak yang tunggal yang Anda kasihi, Anda bunuh demi menyelamatkan pelaku-pelaku maksiat tersebut. Apakah rasional? Tidak rasional. Ada dalilnya kah seperti itu? Ada. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau hidup di dalam dusta. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi Tuhan tidak akan mungkin menumbalkan anaknya untuk orang-orang yang berdosa. Ini dalil, Bung. Ini dalil. Makanya saya katakan, tunjuk dalil. Apa tujuan Yesus sebenarnya untuk mati di atas tiang salib? Kenapa kalian sangat menginginkan dia mati? Kenapa? Walaupun mulut mengatakan kami tidak menginginkan. Lah,
Kalau Anda tidak menginginkan, berarti Anda tidak menginginkan dosa Anda ditebus. Kalau Anda tidak menginginkan dosa Anda ditebus, berarti Anda tidak menginginkan keselamatan. Kalau Anda tidak menginginkan keselamatan, berarti Anda tidak menginginkan masuk ke dalam surga. Kalau Anda tidak menginginkan masuk ke dalam surga, berarti Anda gila. Karena Anda menginginkan masuk surga, maka bagi Anda Yesus wajib mati di atas tiang salib. Itu Kristen, wajib. Wajib. Andai saja Kristen hari ini berkumpul pada masa itu dan ada pada saat penyaliban, orang Kristenlah yang paling pertama di depan menangkap Yesus dan melakukan pembunuhan kepada Yesus. Apa sebabnya? Sedangkan orang-orang Yahudi pada masa itu, orang-orang Farisi pada masa itu, mahkamah agama, imam-imam kepala, tentara-tentara Romawi tidak dijanjikan masuk ke dalam surga aja, mereka melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Apalagi Kristen dengan matinya Yesus dijamin masuk ke dalam surga. Maka pada saat itu Kristen sudah hadir. Minggir kau orang Farisi, minggir kamu orang Yahudi, minggir kau imam kepala. Kami Kristen yang akan mengeksekusi Yesus ini, karena dengan matinya dia kami dijamin masuk surga. Makanya muncul pertanyaan, ente manusia apa hewan? Kenapa sangat menginginkan Nabi Allah harus mati di atas tiang salib demi dosa-dosa pencabulan kalian? Kenapa kalian hanya masih menginginkan kematian Yesus hanya karena dosa-dosa kalian, merampok, membunuh dan seterusnya? Ada apa dengan ente? Bukankah Tuhan mengatakan jangan kau membunuh, jangan kau merusak, jangan kau menumpahkan darah, jangan kau menyakiti dan menyentuh, menganiaya, menzalimi Mesiasku. Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau menyakiti Mesiasku, orang yang kuurapi. Jangan kau menjahati para nabi-nabiku. Ini perintah Allah. Tapi kenapa kemudian kalian pingin kali Yesus harus mati? Kalau tidak mati tak ada keselamatan. Sampai kalian masuk ke gereja meneteskan air mata ketika mendengarkan Yesus mati di atas tiang salib demi dosa-dosa kita. Gepeng. Apa dengan Anda ini? Kenapa air mata Anda buang hanya untuk mengaminkan kematian seorang nabi di atas tiang salib teraniaya secara terkutuk? Ente ini apa? Manusia apa hewan? Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang Kristen ini seburuk-buruknya makhluk, karena menginginkan kematian orang benar demi untuk dosa-dosa mereka, sambil meneteskan air mata. Oh ayah, oh mama. Ternyata pas diperiksa makan cabai. Jadi tak ada itu, Bung, tak ada keselamatan dengan cara membunuh orang lain, tak ada. Demikian. Silakan dilanjut sementara, saya azan dulu di sini. Isa dulu saya, Bang, 10 menit. Masya Allah, udah komplit ya, Saudara Chandra. Semoga ditangkap ya, semoga diterima, dipahami dengan hati yang jernih. Silakan ditanggapi, Chandra. Oke. Bunda Rahma mengatakan sangat komplit dan sangat dipahami. Tapi menurut saya justru sangat simpang siur kata Bang Zuma ini. Orang Kristen sangat menginginkan Yesus mati. Apa buktinya kami ingin mati? Tidak ada jalan ceritanya kami inginkan dia mati terus kami menangis di gereja, Yesus disalibkan EGP seperti kata dia tadi. Oh, Anda salah persepsi. Kami tidak menginginkan Yesus mati kalau bisa. Terus tanggapan Bang Zuma, ketika Yesus mati disalib, dosa kami tertebus gitu. Tidak begitu konteksnya, Abdul. Bukan begitu. Bahkan saya tidak masuk surga. Begitu apanya? Membegitu. Gini sedikit ya, Bang. Sedikit sebentar, sabar ya. Di Roma 14:9 untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi kalau Yesusmu itu tidak mati dibunuh seperti anggapanmu ya, enggak ada Tuhanmu. Makanya kau berjuang mati-matian ini. Berjuang bahwa Yesus harus mati. Makanya Gurunda bertanya, kenapa kalian menginginkan kematian seorang yang suci? Anda kan tidak mau menerima kalau Yesus itu terkutuk. Ya, yang terkutuk itu manusia-manusia yang menerima suap. Siapa menerima suap? Ya si Yudas. Siapa pengkhianat yang menggantikan orang jujur? Ya Yudas. Kau menolak memang Yesus itu mati tersalib. Bisa saya jawab. Karena apa? Kalau kau
Silakan. Nah, begini. Yesus Jawablah, mati, Bang. Yesus mati di kayu salib, terus kami yang membunuh gitu orang Kristen. Tidak. Terus kami menginginkan dia mati. Bukan untuk kau yang menebus dosa. membunuh, tapi kau tepuk tangan di gereja. Tepuk Kau tangan tepuk di- tangan di gereja, ya. Iya. Setiap kalau kita kami- makan dan minum roti ini, kita memperingati kematian Tuhan. Kau merayakan kematian Tuhan. Artinya kau menginginkan bersenang, Terus kalau kami- bersenang bertepuk tangan. Tolong Kau bertepuk tangan di pertontonkan diskusi yang gereja. bagus. Ketika Tunggu yang dulu. lain berbicara, yang lain Udah, diam. diam Kasih dulu saya kau lah. berbicara. Kasih saya berbicara. Mencer, diam dulu. Silakan. Kasih saya berbicara. Terus kalau kami beribadah di gereja, kami tepuk tangan merayakan kematian Yesus. Apa kami karena kami senang gara-gara Yesus mati? Tidak begitu konteksnya. Jadi kau tidak senang dosamu Fatimah. ditebus? Kau nggak senang dosamu ditebus? Tidak juga. Terus terang, kau Tidak nggak ada senang? orang Kristen, tidak ada orang Kristen bangga Yesus mati di kayu salib terus dosanya ditebus. Tidak Kau ada. senang dosamu ditebus atau enggak? Tidak ada. Terus terang, Saya. jangan Begini, malu-malu. kasih saya bicara. Kasih saya bicara. Bicaralah. Begini konteksnya ya Bu Rahma. Yesus mati di kayu salib, bukan saya tidak berdosa saat ini. Tidak. Tidak. Saya sangat pendosa. Saat ini saya sangat pendosa. Bukan berarti karena Yesus mati di kayu salib, saya bebas berbuat jahat, membunuh, berzina. Bebas. Saya tidak ke situ. Saya tanya, kau senang kalau Yesus mati toh? Mati terkutuk. Kau senang toh karena dosamu ditebus? Loh, terus apa kenapa ceritanya? kau bilang Yesus Saya- adalah Dengar juru dulu. selamatmu? Kenapa kau bilang Dengar Yesus dulu juru selamatmu? Ngapain saya dengar kau ngeyel? Kita di TikTok Kalimatmu aja. berbeda dengan kalimat saya. Justru kau yang ngeyel. Belum orang selesai bicara Ya kau saya nyaut. tanya kau, berarti kau tidak senang Yesus menebus dosamu? Memang tidak senang dengan cara dia seperti itu mati. Tidak senang. Ih, masa sih? Ya, memang Beda tidak senang. juga nih orang. Tidak ada orang Kristen yang, Ya, harusnya yang senang Yesus mati. Yesus mati karena apa? Karena dia mengajarkan agama di Israel sana, sama-sama orang Yahudi, dan yang menghukum dia orang Yahudi bukan Kristen. Dan Aduh, begini, Yesus. dengar dulu, jangan ketawa-ketawa ketiwi kalau kalah debat. Ya, Begini, tunjuk data lah, tunjuk data lah. jangan data-data. Saya tidak hidup 2000 tahun yang lalu. Ya, kalau saya Kau tidak baca, mau data, berarti kau ini omong kosong kalau nggak ada kita datamu. memakai logika. Kau Semua congor. dipakai logika. Aduh. Semua dipakai Kalau logika loh. kau pakai, kita berlogika ya. Kalau logika kau pakai, mungkinkah Tuhan itu mati terkutuk? Mungkinkah Yesus yang orang baik ini mati terkutuk? Mungkin. Apa yang bilang dia mati terkutuk? Logikamu pakai. Itu klaimmu loh. Kan apa kata si Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Oke. Jadi Yesus itu menjadi kutuk, mengambil tumbal menjadi tumbal penebusan dari kutuk hukum Taurat. Dia yang menjadi kutuk. Terus apa yang salah di dalam Apa kalimat? kau setuju kalau Yesus itu terkutuk? Yesus itu, saya setuju Yesus terkutuk. Ya iya kan kata si Itu yang Paulus dikatakan itu toh. Alkitab. Saya percaya. Iyo. Saya percaya. Ya, itu kata kita, iya terserah kau percaya apa tidak sama si Paulus Bota itu. Kau percaya tidak sama kata si Paulus? Percaya, Kau percaya saya tidak? Berarti kau percaya Yesus terkutuk lah. Ya inilah kalian menganggap orang baik, orang suci, orang dikasihi. Ingat kata Gurunda tadi, ya Yesus ini anak yang dikasihi. Kepadanya Allah berkenan. Terus kenapa kau bilang dia terkutuk? Mana data di Bibelmu? Bapak mengutuk atau Allah mengutuk Yesus? Kecuali si Paulus Botak mengutuk memang. Galatia 3:13. Begini Fatimah, tunggu dulu. Dulu saya ngomong. Fatimah lagi. Mencret lah kau. Begini, karena kebetulan Rum ini adalah menyerang Kristen, sehingga Siapa menyerang? Tunggu Kita hanya dulu. minta data. ada pacok sebenarnya, nggak kasih begini. Karena Tunjuk posisinya- data lah bang. Tunjuk data apa aja. Nanti saya kasih tahu data-datamu tidak ada dari Muslim. Siapa yang menabikan Muhammad? Siapa saksinya? Lari ke Rasulullah. Belum selesai si Yesus mau Nanti dibahas. kalau saya bilang gitu, Saya tanya, apa kau dengar setuju dulu. Yesus mati terkutuk? Kau Dengar setuju dulu. bang? Yesus Makanya masih jangan- terkutuk. makanya Jawab jangan dulu. nyerocos. Dengar dulu. Makanya Siapa? jangan nyerocos. Kan mudah jawabnya. Kau setuju dulu. enggak? Oke lanjut Tunggu lah. dulu. Makanya jangan nyerocos saya bilang, sehingga saya tidak terbawa emosi. Tadi dia mau berlogika, sekarang Saya benar. logika. Ya silakan Memang jawab. hidup ini harus pakai logika. Tidak ada istilah Saya hidup ini tanya tidak pakai dulu, logika. kau setuju Yesus itu mati terkutuk atau enggak? Silakan. Yesus mati di kayu salib, saya percaya. Udah, itu aja. Terkutuk? Kalau terkutuk, itu kata Alkitab, ya terkutuk.
Orang di sana Saya terhina tanya kau, kematiannya, karena kematiannya sangat terhina. begitu tertulis di Bibelmu itu Yesus mati terkutuk. Iya, terkutuk. Kau setuju nggak? Setuju, Oh, dia setuju. setuju ya. Apa masalahnya kalau saya Oh, setuju? berarti memang kau menginginkan Yesus itu mati terkutuk karena kau Bukan setuju. menginginkan, tapi itu Loh, yang tertulis. kau tadi Bukan setuju. menginginkan. Di garis bawahi, bukan menginginkan, tapi itu yang tertulis. Paham tidak? Ya, berarti kau setuju dengan tulisan-tulisan si Paulus. Sangat setuju. Kau setuju. Karena dia rasul. Oh, dia setuju. Oke, berarti Tuhanmu terkutuk. Padahal kalau kita baca apa kata Allah, firman Allah, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku Itu berkenan. cuma di Allah. Dia dimuliakan. Seperti itu. Lah di Kamu Bibelmu jangan itu, Itu Allahmu. ketika Yesus dibaptis, dengar-dengar, ketika Yesus dibaptis, Yesus berdoa, kemudian terbuka langit, terdengar suara dari atas, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Silakan Gurunda. Gurunda sudah. Ya, apa pertanyaan saya sudah dijawab tadi? Kenapa orang Kristen pingin kali Yesus itu mati? Kenapa? Ada apa dengan kalian? Ya, umat Kristen-Kristen yang lainnya, karena saya baru masuk. Pertanyaan saudara, kenapa umat Kristen menginginkan Yesus mati di tiang salib? Siap. Ya, pertanyaannya itu ya tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh umat Kristen. Tentu umat Kristen ini bersumber kepada firman Tuhan, ya. Roma pasal 10 ayatnya yang keempat, sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, namun korelasinya di ayat selanjutnya Roma 8 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum Taurat. Itu artinya ya, Yesus datang ya bukan karena kehendak manusia, melainkan karena kehendak Allah itu sendiri. Ya, ketika Anda membaca di ayat-ayat yang lain ya, Matius 20:28, sama seperti anak manusia, tidak untuk dilayani. Yesus datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Anda tidak serta-merta mempertanyakan bahwasanya orang Kristen. Buat apa orang Kristen? Ya, Kristen itu pengikut Kristus. Masa keinginan manusia yang Anda pertanyakan? Ya, saya bacakan dalil ya kepada saudara. Anda mengatakan Anda tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. 1 Yohanes 1 nomor 7, nanti Anda simpulkan. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus, anaknya itu mensucikan kita daripada segala dosa. Satu ya. Darah Yesus mensucikan kita dari segala dosa. Satu. Yang kedua, Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu manusia, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian pula maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dua, semua orang telah berbuat dosa, maka muncul nanti satu orang kemudian untuk menghapuskan dosa, yaitu Yesus dengan cara mati. Dua. Yang ketiga, Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lagi-lagi darah. Mati di atas tiang salib adalah untuk membebaskan orang Kristen dari kutuk. Ketiga, keempat, di dalam 1 Petrus 2 nomor 24, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu yang keempat. Yang kelima kemudian 1 Petrus 1 nomor 2, yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Elohim Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya saat pada Yesus Kristus menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah terhadap kalian. Kelima, jadi kalau Anda membaca dalil-dalil dalam kitab saudara, selalu darah Yesus, selalu darah Yesus. 1 Petrus 1 nomor 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak ternoda, yang bercacat, yang kemudian telah menghapuskan dosa kita. Ini yang selanjutnya, 1 Korintus 5 nomor 7,
buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, akankah Anda ingin menolak data-data Paulus ini? Kalau Anda tidak menolak data-data Paulus, ya, patut Anda ketahui bahwasanya Alkitab itu 100% firman Tuhan. Oke. Kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, berarti Anda sudah mengatakan Paulus itu adalah Tuhan Anda. Sekarang yang saya tanya, apakah Anda ingin menolak perkataan-perkataan Paulus ini, atau justru bergembira ria dengan perkataan-perkataan Paulus? Jawab. Umat Kristen, tepuk tangan apa sih ini, ya? Umat Kristen mempercayai bahwasannya Alkitab itu 100%. Saya tidak tanya tentang buku karangan Paulus ini. Yang saya tanya, apakah orang Kristen gembira ria dengan adanya surat Paulus ini? Gembira atau tidak? Surat Paulus, ya. Gembira atau tidak? Saya tanya, gembira riakah Anda dengan surat-surat Paulus yang menumpahkan darah Yesus untuk dosa kalian? Bergembira ria tidak? Gembira atau tidak? Gembira ria di dalam, Masya Allah. Dari perjanjian lama sampai Berarti perjanjian orang baru. Kristen ini berkongko-kongko dengan iblis yang berkhianat, yang merasuki Yudas. Betul atau tidak? Benar tidak? Anda berkongko dengan iblis yang merasuki Yudas. Benar tidak? Jawab. Berdiskusi dengan saya. Benar tidak? Sedikit menjelaskan. Saya tidak perlu penjelasan. Saya tanya, Anda mengatakan loh, ini diskusi, Bung. Ini diskusi, Bung. Anda mengatakan Anda begitu gembira kemudian menerima pernyataan-pernyataan Paulus tentang darah Yesus. Anda mengatakan kami senang, kami bahagia, kami happy untuk itu. Oke. Sekarang yang punya kitab suci, sekarang kesimpulan Anda apa? Menjelaskan. Saya tanya, apakah Anda gembira dengan surat-surat Paulus yang menyatakan tentang darah Yesus ini? Apa jawaban saudara? Tentu saja kami sebagai seorang Kristen gembira. Udah selesai. Ketika saya berdiskusi dengan Anda selalu menghindar, mengelak. Anda selalu ngerocos. Ketika saya Anda sudah mengatakan kami bergembira, udah selesai. Anda mau menjelaskan apa lagi? Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Apa tujuan iblis ini? Apa pekerjaan iblis ini? Kenapa saya di-mute? Ada nggak dari pihak Islam yang bisa berdiskusi dengan saya? Saya. Ada nggak? Yang mampu? Saya Bang Suma, malaikat maut bagi gereja. Tolong saya jangan di-mute ya. Oke, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Baru Anda menjelaskan, oke? Dengarkan ya. Silakan saja, silakan. Dari tadi Anda ngerasa. Yesus berkata, celakalah orang yang menyerahkan aku. Adalah lebih baik kalau dia tidak dilahirkan menjadi manusia. Satu. Yesus berkata, aku yang memilih engkau yang 12. Satu di antaramu adalah iblis. Yudas adalah iblis yang menyerahkan Yesus. Lalu kemudian setelah iblis melakukan pekerjaannya, Yesus dikatakan di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah agama bersepakat membunuh Yesus. 3. Yang keempat, Matius 26 nomor 59, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala dan seterusnya bersekongkol melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Lalu kemudian yang mengeksekusi hal ini adalah Gubernur Pilatus. Di dalam Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus mengatakan, saya gubernur mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki, kebencian, iri, dendam dan seterusnya. Muncul Kristen kemudian dengan hasil saksi palsu, dengki, niat membunuh terhadap Yesus. Benar-benar tereksekusi satu orang di atas tiang salib. Lalu muncul Paulus mengajarkan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saudara mengatakan kami bergembira dengan darah Yesus. Pertanyaan saya, apakah Kristen sadar bahwa dengan menjadikan darah Yesus sebagai simbol keselamatan, itu sama halnya mempertuhankan iblis? Jawab.
Yang mempertuhankan iblis tentu Anda, ya. Umat Kristen tidak pernah mempertuhankan iblis. Roma 8 nomor 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka Ya. yang berada di dalam Kristus Yesus. Oke. Kamu dengar itu ya? Roh yang Ya. memberi hidup telah Oke. memerdekakan kamu dalam Oke. Kristus dan hukum dosa dan hukum Taurat. Tentu setiap orang pada zaman ketika Allah menurunkan hukum-hukum tertentu kepada bani pilihannya, yaitu Bani Israel. Tentu semua orang Yahudi itu yang menjalankan hukum Taurat, tentu mereka berdosa juga. Namun ketika Anda mempertanyakan, ya, kenapa Yesus dikorbankan di tiang salib? Tentu Allah punya rencana, Allah punya karya keselamatan tersendiri. Bukan karena keinginan umat Kristen. Bagaimana pula Anda mempertanyakan apakah itu keinginan umat Kristen? Tidak, ya, itu kehendak Allah itu sendiri. Tadi saya membaca di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenarannya ada di mana? Ketika kita mempercayai hukum Taurat dan juga penggenapannya, bukan percaya setengah-setengah. Karena firman Allah itu punya penyelesaiannya tersendiri di dalam penggenapan Yesus Kristus, ya. Hukum Taurat itu ketika orang Yahudi memaksakan untuk menerapkan di luar Bani Yahudi, maka yang ada adalah kebencian. Ketika orang tidak bersunat di luar Bani Yahudi, maka Bani Yahudi mengatakan orang itu kafir, maka terciptalah kebencian. Maka Tuhan punya cara tersendiri bahwasanya hukum Taurat itu digenapkan, ya, di dalam Yesus Kristus, seperti yang di Roma pasal 10 ayatnya yang ke-4 yang saya baca barusan tadi, ya. Anda mengatakan juga Lain ditanya, lain dijawab. Kenapa kau miring otakmu? Lain disuruh jawab, lain ditanya kau lain jawab. itu Jawab yang pertanyaan ditanya buat lah. diri dia sendiri. Masa kita umat Kristen mempercayai iblis? Tentu, ya, tentu di dalam proses penyaliban Yesus, ya, di sana ada peran iblis. Iblis ini diciptakan oleh siapa? Ya, diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Agar supaya di karya-karya tertentu Tuhan bisa memakai dia. Apakah teladan Yudas atau teladan tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, kita boleh menyalibkan orang lain, ataupun teladan Yudas, kita boleh berkhianat? Tidak. Ya, di sana tidak ada sifat perintah, berkhianatlah kamu, wahai umat-umatku, tidak ada, ya. Di sana hanya menggambarkan bahwasanya keselamatan itu datang dari firman Allah itu sendiri. Yang di sini konteksnya adalah, ya, penggenapan dari hukum Taurat, yang di mana di Perjanjian Lama. Ya, untuk menghapus dosa, manusia ditetapkan untuk mengorbankan lembu jantan yang tak bercacat celah. Ketika penggenapan dari hukum Taurat sudah jelas, ya, ada di dalam Yesus. Yesus disunat. Yesus digelar sebagai rabi, Yesus gelar sebagai Mesias, Yesus gelar sebagai guru, Yesus gelar sebagai Tuan, Yesus gelar sebagai Raja, Yesus gelar sebagai anak Daud. Yesus gelar sebagai anak Allah. Semua hal-hal yang mengenai, ya, kehendak Allah, firman Allah itu ada digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Maka di sana Yesus dikatakan, inilah anak-anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya firman Allah satu-satunya yang turun menjadi manusia, ia berkenan melalui firman-Nya atau anaknya yang tunggal. Jangan Anda membayangkan anak secara fisik, ya. Ketika Yesus mengatakan Bapa, Anda membayangkan secara fisik Bapa itu berjenis kelamin. Pak Mencret, afwan ya, maaf. Ketika Ada lagi? Iya, ini Gurunda harusnya Mencret ini menjawab dulu baru menjelaskan. Ini menjelaskan tidak ada jawaban. Lanjut Gurunda. Iya, dengarkan kupingmu ya. Kalau saudara punya kuping sudah rusak, mungkin bisa minta tolong kepada lidah atau hidung Anda untuk mendengarkan penjelasan saya. Anda mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kehendak Allah. Minta sepotong dalil. Buka mute Anda, buka mic Anda, tunjukkan dalilnya di mana Allah menghendaki pembunuhan terhadap Yesus. Silakan. Ya. Mana dalil?
Oke, saya tunjukkan kepada Anda dalil ya. Baik. Sesuai permintaan Tuanku, ya kan? Ya, silakan. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi Oke. tebusan bagi banyak Yang orang. saya tanya, yang saya tanya firman Allah, bukan pengakuan Matius yang tidak kita kenal itu siapa. Yang saya tanya Oke. firman Allah. Kalau firman Allah Oke. berarti berbicara mengenai perjanjian lama. Tunjukkan, silakan. Tentu bukan ala SWT ya. Itu Iya, bagi silakan. kami itu Terserah bukan, ya. kamu, kau kan penyembah Yudas. Silakan, Iya, iya. tunjukkan Ya, kepada ya. saya. Oke. Silakan. Mana Anda dalil? membutuhkan firman Allah di sini ya. Ya, Firman mana? Sang Bapa, ya. Mana? Firman Mana? hakikat dari hakikat Mana, keilahian mana? Yesus. Mana, mana, Maka, mana? saya mengatakan kepada Anda, Mana? baca Matius 20:28. Matius itu bukan Allah. Matius itu orang yang tidak dikenal. Dia wartawan. Yang saya tanya Matius siapa? firman Elohim. Tunjukkan. Yang bilang Matius Allah siapa? Loh, saya kan Kamu tanya kan? firman Allah kan? Yang saya Ini. tanya firman Saya Elohim kan? menjawab. Kenapa kamu Pakai jawab dalil. firman Matius? Yang mengatakan firman Matius kan kamu, bukan saya. Aneh Oke, kamu, saya aneh ulang, kamu. saya ulang. Tolong tunjukkan firman Elohim yang mengatakan bunuhlah orang yang tidak bersalah. Silakan. Lah, itu kan kemauan kamu. Persoalannya Yang di sini itu yang membaca saya firman minta. Tuhan. Kamu tadi memfitnah. Kamu mengatakan kematian Yesus itu adalah kehendak Allah. Tunjuk dalil. Silakan. Oke, kematian Yesus kehendak Allah. Tunjuk dalil. Saya baca Matius 20:28. Matius itu bukan firman Allah. Matius itu karangan wartawan. Yang saya tanya firman Allahnya. Tunjukkan. Kalau mampet pikiran kamu ya sudah. Kalau Sudah, tak Bang, ada saya bilang, dalil, kamu jangan Dalil, ya? bicara pakai Oke. anus. Bang. Oke, dalil Yang ya. saya tanya dalil firman Oke. Allah menginginkan Yesus anak yang dikasihi, hamba yang dikasihinya itu dibunuh untuk tumbal orang-orang kafir laknatullah. Mana dalilnya? Oke. Inilah firman Tuhan semesta alam. Matius 20:28. Monyet. Sama seperti anak manusia. Mute. Kok Host begitu, di mute si Bahlul ini. Kamu diam, dengarkan penjelasan saya. Jangan jadi Orang-orang diam. Kita ditonton ribuan manusia, oke? Kamu duduk yang diam, kamu duduk yang cantik. Dengarkan penjelasan gurumu ini, biar kamu bisa waras. Dengarkan saya. Imam kepala Mahkamah Agama, lalu kemudian orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, dan orang-orang kafir Roma laknatullah pendiri agama Kristen lah yang menginginkan kematian Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 6 nomor 70. Mereka berkongkol dengan setan. Bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yudas. Siapa yang menginginkan Yesus mati di atas tiang salib? Catat yang di bawah, catat. Satu, iblis. Yang kedua, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama. Mana dalilnya? Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Dua. Yang ketiga, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Yohanes 11 nomor 55. Apa kata Yohanes 11 nomor 55? Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Yang keempat diterangkan di data Yohanes 11 nomor 57. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus, membunuh Yesus. Yang ketujuh, Paulus botak. Mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13, kemudian Efesus 2 nomor 15, kemudian Filipi 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Dan yang paling fundamental kemudian adalah Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati
agar kemudian bisa menyelamatkan orang Roma dan Yunani, Belanda dan orang Kristen Indonesia. Sedangkan ketika kita minta mana dalilnya Tuhan menginginkan Yesus mati, tak ada. Yang dia tunjukkan Matius. Mana dalilnya Tuhan menginginkan Yesus mati? Tak ada. Yang dia tunjukkan Paulus. Sekarang saya tunjukkan kepada saudara mana dalilnya Tuhan Elohim tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. 1. Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kedua, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, 6 kekejian yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian dalam hatinya. Salah satunya di antara ke-7 ini adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau menyakiti orang yang kuurapi, jangan kau merusak, menyakiti dan membunuh orang-orang yang kuurapi. Ini jelas nih dalilnya. Lalu Yesus menginginkan apa? Matius 19 nomor 18. Yesus menginginkan jangan kau membunuh Yesus. Ini Yesus nih yang mengajarkan. Jadi jelas sekali Tuhan Elohim tidak menginginkan Yesus mati. Yesus tidak menginginkan Yesus mati. Apa buktinya? Yohanes 11 nomor 54. Karena itulah Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Yesus ketika ingin dibunuh, Yesus bersembunyi di sebuah kota bernama Efraim bersama dengan muridnya. Yesus tidak menginginkan dirinya dibunuh. Siapa yang menginginkan Yesus dibunuh? Iblis dan Kristen. Silakan Anda sanggah. PR Anda tunjukkan dalil Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Ini yang kedua saya tanya. Silakan. Ya, pendengar maupun pembicara di atas, dia sendiri sudah mengkonfirmasi bahwasannya Yesus itu disalib. Ya, berarti dia mempercayai bahwasanya di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sebab yang saya tanya dalil di mana Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, di mana kalian bertepuk tangan ria di dalam gereja, tidak lagi kalian taat kepada Tuhan, tidak lagi kalian menyembah Tuhan, bahkan menyembah manusia Yesus yang adalah Yudas, dikarenakan kalian berhappy-happy dengan darah mereka, darah Yesus. Tolong tunjukkan dalilnya itu di mana. Silakan. Buka mulut. Buka mulut. Kok celananya yang dibuka? Mulutnya. Celana pula yang dibuka. Mulut buka. Jawab itu kan pertanyaan saya. Punya tempat di sana. Jawab pertanyaan saya, di mana dalilnya Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan untuk membebaskan dosa-dosa orang-orang kafir? Silakan. Jangan di-mute dong. Kamu pecundang, kamu pengecut ya. Jangan di-mute ya. Di-mute kalau tidak menjawab pertanyaan. Iya, saya bacakan dalil boleh ya? Boleh. Nanti Anda kepanasan ya. Silakan. Demikianlah sekarang. Ya, ini ya untuk Anda kan bertanya di mana dalilnya ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Dengar ya, Anda dengar, pasang kuping. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Kita itu Roma 8, Bung. Saya tidak minta ucapan Paulus. Apakah Paulus ini sudah menjadi Tuhan Elohim? Kan saya minta mana firman Tuhan Elohim. Bukan saya minta Tuhan si iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ini keinginan Bapak Paulus yang Anda bacakan itu. Roma 8 nomor 1 itu sampah bagi kita di sini.
Yang kita minta adalah firman Elohim sebagaimana Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu firman Elohim. Lu kau hantamkan firman Elohim dengan firman Bapak Paulus, Tuhan kau itu. Jangan. Udah aku bilang, yang saya minta firman Bapak Elohim, bukan Bapak Paulus. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Penyahlah kau. Yang saya tanya ini adalah Bapak Elohim, bukan Bapak Paulus. Jawab. Persoalannya di sini kamu tidak terima firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Yohanes 8 nomor 44, Yesus mengatakan, kamu menginginkan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang saya tanya ini Bapak Elohim, bukan keinginan Bapak Paulus, Tante. Halo saudara mencerdaskan saya dulu Bang Zuma. Begini loh Bang Zuma. Apa? Anda meminta dalil sama mencerdaskan bangsa ini, ketika dia membuka dalilnya di Alkitab, di Matius, malah lu yang bilang itu bukan dalil, itu bukan. Saya tanya pernyataan Jokowi, Anda kasih pernyataan bom-bom. Anda waras kan? Yang saya minta adalah firman Elohim. Sejak kapan Paulus menjadi Elohim, kucluk? Dasar manusia pemakan B2. Yang saya tanya firman Elohimnya. Apakah benar kata Yesus iblis yang menjadi bapakmu? Sampai-sampai ketika saya minta pernyataan Bapak Elohim, kok kasih Bapak Paulus botak? Lu sangat goblok. Lu minta dalil, dijawab dalilnya benar. Dalil itu yang saya minta, dalil dari perkataan Bapak Elohim, Tante. Dia sudah menjawab. Oh, jadi Paulus itu Elohim. Jadi Paulus itu Elohim. Paulus itu Elohim. Benarlah kata Yesus, iblis juga ditujukan Allah. Mana ada? Jangan kau lari ke Al-Quran, wahai manusia tak berakal. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus mengaku dalam 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Yesus telah menjadi bapakmu, wahai Kristen kucluk. Paulus memang bapakmu. Makanya ketika saya minta dalilnya, mana firman Elohim yang menyatakan silakan bunuh orang yang benar, ente tunjukkan firman bapakmu yang iblis itu, Paulus si Dajjal. Apa sih orang ini? Kami di sini ingin mencerdaskan ente semua bahwa penyaliban itu adalah hal yang dimurkai oleh Bapak Elohim, tapi dicintai oleh Bapak Paulus botak, agar kalian disesatkan oleh si botak. Paham ente? Yang saya minta, mana pengakuan dari Bapak Elohim yang disembah oleh Yesus? Bunuhlah Yesus, hambaku, anakku yang kukasihi, untuk dosa-dosa kalian, wahai orang-orang kafir. Mana dalilnya? Ada Bang Suma? Mana? Ya silakan. Mana? Mana? Matius 26 ayat 31. Apa? Matius 26 ayat 31. Matius ini jadi Elohim juga. Ini ada ngerti ndak sih Oten ini yang ditanyakan? Iya, berarti ini yang mana maksudnya? Mau di perjanjian lama? Perjanjian lama itu firman Elohim. Contoh Amsal 6 nomor 16, Mazmur 10 105 nomor 15, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Itu contoh firman Elohim. Kalau Anda bawa perjanjian baru, di situ tak ada firman Elohim. Itu surat kabar. Yang kita minta firman Elohimnya yang menjadi dasar pijakan pembunuhan kepada anaknya yang suci, yaitu Yesus. Mana tunjuk dalilnya? Bunuhlah anakku yang kukasihi, supaya dosa-dosa kalian saya ampuni. Mana dalilnya? Zakaria 13:7. Zakaria berapa? Zakaria 13. Pada waktu itu aku membuka suatu sumber bagi keluarga Daud.
dan seterusnya dan 13 seterusnya. ayat 7. Oh 13 nomor 7. Hai pedang, hai, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba bercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka disuruhlah negeri kemudian. Ini gembala di sini siapa? Gembala di sini maksudnya siapa? Oke, baca di Matius lagi. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Jangan cocokologi. Iya, itu nubuatannya. Jangan ini kitab siapa? Kamu kok ngatur? Jangan cocokologi. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai gembala, di dalam kitabnya orang Yahudi, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Berarti gembala banyak. Oke. Yesaya 34 nomor 2. Kalau Yesus adalah gembala dan gembala ini adalah Tuhan, berarti Tuhan itu banyak. Yesaya 34 nomor 23, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakan, yaitu Daud. Daud juga disebut gembala, berarti Daud juga adalah Tuhan. Begitu. Mazmur 23 nomor 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Zakaria 11 nomor 4, beginilah firman Tuhan Elohim kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Zakaria juga gembala. Ada berapa banyak gembala? Di kampung saya juga di Luwu Utara banyak gembala. Apakah mereka semua adalah Tuhan? Lucunya gembala di kampung saya kalau pagi pakai sarung, minum kopi, topinya miring, asap rokok menyempul di kepalanya. Apakah itu juga Tuhan kalian? Sebentar. Tadi kan kamu nanya. Kamu tadi nanya di mana di perjanjian lama. Bunuhlah itu hambaku, itu kan pertanyaan kamu. Iya, terus? Yaudah, itu di Zakaria. Apalagi mau bertanya? Lah, ini dengarkan saya. Kalau yang Anda maksud gembala di situ adalah Yesus, coba tunjukkan. Apa korelasinya Zakaria 13 dengan Yesus ini? Apa? Ini berbicara mengenai keluarga Daud. Buka di Matius 26 ayat 13. Tidak ada hubungannya, itu cocokologi. Malam ini kamu semua akan tergoncang itu imanmu. cocokologi gereja. Itu kitab kami. Dengarkan saya. Zakaria ini kitab Anda? Zakaria ini kitab Anda? Ya. Mana coba tunjukkan kalau perjanjian lama itu diperuntukkan untuk orang Roma, Yunani, Belanda, Indonesia. Mana dalilnya? Yang mengumpulkan siapa? Yang mengkanon siapa? Itu mah nyolong namanya. Kita orang dikumpulin terus diaku. Waduh, parah. Itu namanya kanonisasi itu namanya kitab Spanyol. Tadi minta ayatnya, dikasih ayatnya. Separuh nyolong ya Gurunda. Iya, Zakaria 13 ini baik. Alkitab diambil Al-Arab 157. Baik, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat keakuratan informasi yang saudara kita ini bawa. Zakaria 13 nomor berapa tadi? Ada yang punya Bible? 7. Baik. Ya. Kita lihat ya saudara-saudara sekalian, supaya orang ini tidak menipu kepada kita. Kita lihat apa yang diterangkan di sana, bahwasanya ketika dia mengatakan di situ ada kata nakah. Nakah di sini ada yang bisa Ibrani? Nakah ini artinya apa? Naukau. Kalau yang saya tahu, nakau itu artinya pukul atau sakiti atau tampar atau butakan atau banting, ya, bukan semata-mata artinya membunuh. Membunuh itu terjemahan yang muncul belakangan. Arti daripada nakah dalam bahasa Ibrani itu pukul, bukan bunuh. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pukul
Mukullah gembala sehingga domba-domba bercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku mengambil dan menguji mereka seperti aku menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Nah, sekarang mana dalil yang menguatkan argumentasi Anda? Karena kata nakah di sini diterjemahkan memukul, bukan membunuh. Ayo. Ayo. Itu terjemahan yang bagus itu yang ELT 3, Ki. Itu menggunakan menghantam. Ini udah sama aja, menghantam gembala. Mereka para murid akan tercerai-berai. Itu kan penggenapannya di Matius 26. Dikutip oleh Yesus kan. Di mana? Apa salahnya sosiologi katanya? Matius berapa? 26. 26? 31. 31. 31. Itu kan dikutip Yesus. Matius dan Matius ya. Apa bunyinya, akhi? Bisa dibaca lengkap, akhi? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini cocokologi ya? Iyalah. Udah itu kan kamu yang ngomong itu. Nah, jadi ini kan cocok. Sekarang begini. Sekarang begini. Yesus yang ngutip loh, Mas. Sekarang begini. Apakah pengarang Matius ini murid Yesus? Itu udah ngawur lagi tuh, udah jurus terakhir tuh. Kalau udah gitu. Lah sekarang kan ini kan cocok. Terakhir. Anda mengaku enggak? Ini kan pengakuan pengarang Matius nih. Apa yang dikatakan pengarang Matius? Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Di sini tidak berkata aku berkata, tapi berkatalah Yesus kepada mereka. Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Iya kan? Benar kan? Siapa yang mengatakan itu? Coba kamu tunjukkan bahasa Yunaninya. Membunuh di situ apa yang tertulis? Membunuh atau memukul? Membunuh atau memukul? Udah itu udah tepat itu. Saya tanya patasso. Patasso itu artinya apa? Ada yang bisa bahasa Ibrani? Kamu tadi minta ayat kan? Ya udah saya tunjukin ayatnya. Bung. Apalagi? Oke. Sekarang ada nggak yang bisa Ibrani Yunani di sini? Patasso artinya apa? Saya nggak bisa. Nakah di situ, nakah bahasa. Patasso artinya apa? Dalam bahasa Yunani. Ada yang tahu? Ada yang tahu patasso? Ada yang tahu arti patasso? Ardiansa bisa Yunani? Patasso artinya apa? Patasso artinya memukul. Berarti sama artinya yang ada di Zakaria 13 nomor 7 juga, bukan membunuh tetapi naka artinya memukul. Baik Zakaria 13 nomor 7 maupun Matius 26 nomor 31 sama-sama artinya memukul. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Gak usah takbir, itu udah jelas itu kok. Ngapain di ini lagi di tafsir. Enggak ada tafsir, Bung. Ini terjemahan baru ini keliru. Di situ bukan membunuh. Kenapa? Karena di situ bahasa aslinya patasso. Patasso itu artinya memukul. Maka harusnya kalau agama Anda bukan agama tipu-tipu, terjemahannya harus jujur. Malam ini kamu semua akan terguncang iman karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala, bukan membunuh. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Naka dalam bahasa Ibrani juga artinya adalah memukul, bukan membunuh. Berarti tak ada dalil Tuhan Elohim memerintahkan membunuh daripada orang yang benar atau nabi atau gembalanya. Masya Allah. Gugur. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh Yesus. 6 kekejian
Dan hal yang dibenci oleh Tuhan salah satunya adalah membunuh Yesus. Dalilnya mana? Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jadi tidak ada dalil. Malam Bang Suha. Malam. Bisa nggak kita bahas pelan-pelan yang kamu sebut tadi? Boleh Bang. Ya baik. Nomor berapa? Apa? Dalil apa? Yang kamu bacakan tadi, Keluaran sama apa? 23. Ya. Oke. Silakan. Keluaran 23. Siap. Nomor 7 dan nomor 8. Kabur. Iya, harus dia terapi dulu dirinya, ketenangkan matanya supaya dia tuh 23 ayat berapa Bang? 23 nomor 7 nomor 8. Nanti juga saya akan tunjukkan dalil Tuhan melarang manusia menjadi Kristen. Tidak boleh jadi Kristen. Kita bahas pelan-pelan. Ya, okay. Nanti kita bahas. Oke, sip. Ketika Anda sebutkan ayat, mohon maaf, Gurunda terlalu tinggi noise-nya, ini terlalu tajam noise-nya, mohon maaf. Punya aku ya? Iya Gurunda. Kok bisa ya? Coba saya matikan. Noise-nya dikit dikurangi. Bukan bunyi tapi apa tajam ini, apa gemanya tajam. Boleh. Udah bagus. Ya, mantap. Jadi silakan Anda tunjukkan dan saya akan menunjukkan larangan menjadi Kristen di dalam nanti kitabnya orang kita Yahudi. bahas satu-satu Bang. Siap. Jangan Anda sebutkan ayat semua, namun nggak dibahas dulu. Gitu. Oke, baik. Silakan. Tadi Keluaran berapa? 23 Pak Excelmo, izin bentar sebelum berlanjut. Ini saya sapa dulu, Pak Onoma ini Muslim apa Kristen, Pak Onoma? Iya, saya Kristen. Jadi maksudnya begini. Siap. Dengan standby dulu, bentar. Jangan maksudnya begini. Ini bentar. Ya. Tenang, nyimak dulu ya. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Iya, pelan. Satu-satu. Lanjut, Pak Excelmo, lanjut. Ya. Keluaran 23 ayat 7 sampai 10 ya, atau? 7 sampai 8 Bang. Oh, 7. Ini perikopnya peraturan tentang hak manusia. Ya, ini di kitab saya peraturan tentang hak manusia. Di ayat yang ke-7 menuliskan bunyi demikian. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau ubah. Ya, orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yang ke-8, ya. Suap janganlah kau terima, sebab itu membuat gelap itu. Lu ngapain sih? Lu ngapain? Biar. Kok gitu sih kalian, katanya pintar-pintar tapi aduh nggak menghargai orang kalian. Kenapa sih? Santai aja Bang Sugi. Lanjut Bang. Lanjut Ya, Bang. nggak boleh gitu loh. Ya, bentar. Nah, di ayat ke-8, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata seorang-orang yang melihat dan memutar balik berkata orang-orang yang benar. 9, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah menekan keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Yang 10, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Ya. Ya, gimana Bang? Ya, kan ini Bang berbicara tentang peraturan. Iya, perintahnya di situ apa? Manusia. Boleh ndak menurut data ini membunuh Yesus? Menurut data ini boleh ndak Tidak Yesus ada dibunuh? kata tentang membunuh Yesus Bang sini. Oke. Memang nggak ada nama Yesus di situ. Peraturan tentang hak manusia. Bukan peraturan membunuh manusia Bang. Tetapi Ini Abang tahu dalilnya ini Bung. Dalilnya ini, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong.
Ayat berapa itu? Nomor 7. Oke. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Menurut dalil ini, boleh nggak Yesus dibunuh? Di sini bang katakannya perikopnya sudah jelas bang, hak-hak manusia. Saya ulang tapi bang ya. Itu bukan untuk dibunuh, tapi udah memang pembuatannya untuk dibunuh. Dia memang udah mati, memang untuk dibuat untuk mati. saya ulang lagi. Ini dalil keluaran ini kitabnya siapa bang? Orang Yahudi kan? Oke. Orang Yahudi boleh nggak membunuh Yesus berdasarkan kitab mereka ini? Nggak boleh, kenapa? Nggak boleh. Itu abang tahu. Berarti Tuhan tidak membolehkan pembunuhan terhadap Yesus, betul? Terus? Oke. Nah, menurut Yesus di dalam Matius 19 boleh nggak membunuh Yesus? Di data nomor 18-nya. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang baik? Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Menurut Yesus, boleh nggak Yesus dibunuh? Aduh, bang. Kok aduh sih? Ini katakan haruslah kamu jauhkan. Gimana sih kamu? Maksudnya? Ayat ke-7 itu dikatakan haruslah kamu jauhkan, bukan haruslah kamu bunuh. Harus jauhkan. Harus berarti kau hindari, jauhkan bang. dirimu dari perkara dusta. Ini bang berarti haruslah kamu jauhkan. Berarti nggak boleh seperti itu. Gimana sih kamu? Iya, orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar. Nih, orang yang benar dan orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Betul? Aduh. Lu kok aduh? Ini juga sudah jelas dikatakan ya. Kok yang nyambung? Kok asumsi Anda mau disamakan dengan kami? Nggak boleh ya. Sekarang saya bacakan satu Anda data ya. dilarang bang untuk membaca kitab kami di Al-Quran kalian. Ini kitabnya orang Yahudi, bukan kitab Anda. Dengarkan. Iya, Haruslah kau jauhkan. Dengarkan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ini perintahnya, kita nggak boleh percaya kepada kebohongan. Betul? Ya, terus. Betul nggak? Kita nggak boleh percaya kepada yang bohong. Betul nggak? Ya, terus. Betul atau tidak? Kok ya terus? Iya, terus nggak boleh memang. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Ketika ada agama yang mengajarkan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah sebuah kebenaran, boleh nggak kita percaya? Dor. Anda ngomong, nanti saya ngomong, setelah itu saya ngomong. Enggak, ketika ada agama Kristen yang muncul dibawa oleh penjajah mengajarkan keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus dengan mati di atas tiang salib, apakah boleh kita percaya kebohongan itu? Udah? Boleh tidak? Kok sudah pula pertanyaan? Anda dulu bernarasi, nanti saya bernarasi yang dipotong. Pertanyaan saya, boleh tidak melakukan, boleh tidak percaya kepada kebohongan bahwa keselamatan itu adalah dengan menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok? Boleh nggak kita percaya tuh? Boleh nggak? Ini dalilnya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara kebohongan, perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tiba-tiba muncul dari Kristen yang dibawa oleh Belanda. Kita harus percaya kepada Belanda yang mengajarkan bahwa Yesus yang adalah orang benar ini boleh dibunuh demi untuk menghapus dosa-dosa kita. Boleh nggak percaya dusta itu? Boleh nggak? Udah? Udah. Oke, baik. Ya, dari nasihat Anda bang sudah salah bang semua ya. Bahwasanya yang salah? Kami udah jadi potong. Kamu tadi ngomong saya potong, gimana sih kamu? Gitu. Masa saya harus membenarkan narasi kamu di sini, sementara kamu nggak ngasih menang saya? Gitu. Nah, sementara ayat ini memang betul kita dilarang untuk berdosa, berbohong. Maka ayat ini mengatakan kita untuk menjauhkan itu.
Nah, makanya perikop ini dikatakan tentang hak-hak manusia, hak-hak manusia, bukan membunuh manusia, bukan peraturan, bukan. Namun Anda membuat tadi dalam Yohanes atau apa tadi kamu baca itu, Anda mau nyamakan dengan ayat ini. Nah, sementara konteks kematian itu sudah dibuatkan, memang dia harus mati. Dengan cara apa? Dibunuh. Di mana dalilnya harus mati? Nah, jangan dipotong dulu. Loh, harus saya tanya dong. Saya nggak mau percaya. Perintahnya haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Makanya ketika Anda berbohong, saya tanya mana dalilnya? Selesai saya bicara, nanti baru kamu minta datanya. Aduh. Gimana? Nanti kamu lupa, nanti aku lupa minta. Emangnya mana? susah langsung ngasih ayat? Langsung kasih ayat dong. Ya, sebutkan di mana dong? Harus mati itu di mana? Kita aja ngomong langsung kita kasih ayat supaya nggak dipertanyakan. Nah, Anda supaya tidak dipertanyakan langsung kasih ayat. Yesus memang sudah dinubuatkan untuk mati. Ini ayatnya, gitulah. Ya, benar dulu lah. Ya, sebentar. Dalil dong. Setiap Anda berargumentasi mewakili agama saudara, jangan berasumsi tapi sertakan dalil. Ya, dari dulu kan Anda kan tidak pernah kasih kunci. Ya, karena ini bukan gereja. Di gereja boleh. Di gereja, karena begitu manusia masuk ke gereja, otak disimpan di luar. Tidak boleh berotak masuk. Ya, kan dengar dulu. Di dalam Markus 8 ayat 31 di sini katakan, ya. Kok jadinya ke Markus? Loh, kamu kan bukan tidak itu perjanjian datang. lama, Pak. Bukan di perjanjian baru. Ih, ini orang tadi membawakan Yohanes itu apa itu? Dia membawa kejadian sama Yohanes itu apa? Yohanes ini kesaksian. Tadi kamu bawakan Keluaran dan Yohanes. Sekarang dengar. Yang dikutip di dalam Matius tadi itu, Matius 19 itu konon perkataan Yesus. Yesus berkata, cara untuk selamat hidup kekal jangan membunuh. Nah, menurut Yesus, untuk selamat masuk ke dalam surga, orang-orang tidak boleh membunuh. Pertanyaannya, boleh nggak membunuh Yesus menurut Yesus? Kamu kan tadi minta data saya apa yang saya omong tadi. Apa yang ini Keluaran 23. Sekarang saya makan data, kalian bantah. Kenapa sih kalian ini? Excel, dengarkan saya. Keluaran tadi 20. kalian tutup data ke saya. Gimana kamu ini? Kalau berbicara mengenai pembunuhan, Bung Excel, yang kita bahas di sini adalah keinginan Bapa Elohim. Keluaran 23 ini keinginan Bapa Elohim. Jangan Anda bantah keinginan Bapa Elohim dengan Bapak Paulus atau Bapak Markus. Jangan. Harus Bapak sendiri yang membatalkan pernyataannya. Bapak sendiri Elohim mengatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari Kristen. Ini pengakuan Bapak nih. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah Yesus dan orang yang benar Yesus tidak boleh kau bunuh. Itu kata Elohim. Yesus tak boleh dibunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Kristen tidak akan pernah dibenarkan. Ini data ini. Suap jangan kau terima. Lukas, siapa? Yudas menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yesus yang benar diputarbalikkan menjadi orang terkutuk. Betul atau tidak? Benar enggak? Yesus itu manusia suci, diputar balik menjadi orang terkutuk. Apa sebabnya? Karena penyaliban itu terindikasi sangat kuat terjadi karena adanya suap. Paham? Udah? Oke. Pak Iksal mau izin bentar ya, setengah menit. Ada kendala kayaknya. Bunda Rahma monitor. Ini Bang Sidik masih ada di atas nggak? Nggak ada. Iya, tapi saya nggak bisa naikin orang loh. Udah penuh katanya. Kenapa ya? Nyangkut itu nyangkut. Coba Bang Sidik, kalau Anda masih di atas, coba turun dulu soalnya udah nggak ada ini di atas. Saya nggak bisa naikin orang. Bang Dasidik monitor ya. Lanjut, Pak Iksal mau lanjut. Oke. Ya. Tadi kan abang membawakan Keluaran, ya, dan di Alkitab kami itu perjanjian lama. Namun abang menarasikan itu dengan Yesus, ya kan? Di mana tadi Yohanes tadi katakan itu. Ketika saya bernarasi bahwasanya itu tidak seperti itu, tetapi Yesus memang sudah dinubuatkan untuk mati. Anda di minta mana? data
Nah, saya Mana kan nubuatan? bacakan data itu. Mana? Coba. Bentar lah bang. Aduh. Nah, mana nubuatannya Yesus harus mati? Mana? Nah, ini di dalam Markus ya dituliskan. Kok nubuatan kok di Markus? Kok nubuatan lebih dulu mati baru ada muncul kitabnya? Gimana ceritanya? Lebih duluan kitab. Kan Keluaran. Iya, yang namanya nubuat itu, Bung. Sebentar lah bang. Yang namanya nubuat itu muncul lebih dulu daripada kejadian. Kok kematian dulu baru muncul nubuatan? Gimana ceritanya? Markus itu ditulis kapan? Ayat ini bang, sebentar lah, kasih kesempatan saya ngomong. Saya tanya dulu, duluan mana kejadian penyaliban daripada buku Markus muncul? Duluan mana? Kasih, bisa nggak saya ngomong bang sini? Ya, saya tanya dulu, duluan mana? Nggak, kita fokus ke sini aja bang, ke Keluaran yang kamu bawakan ini bang. Namun Anda menarasikan itu Yesus itu, ya. Silakan, sih kamu? Silakan. Tadi kan Anda minta, saya kan mengatakan bahwa saya nggak boleh, kamu ngomong nggak boleh bunuh Yesus, nggak boleh. Sementara Keluaran itu melarang. Dan saya katakan tadi bahwasanya Yesus itu memang harus mati. Anda minta ke saya bahkan Markus 8 ayat 31. Loh, kenapa belakangan muncul harus matinya? Oke. Kenapa mati Karena dulu baru kamu harus tadi muncul yang kita? Iya semua, karena kamu tadi yang mengatakan di Keluaran ini orang yang benar Yesus itu dibunuh. Ya. Kamu kan yang bawakan bukan saya. Nggak boleh Yesus dibunuh. Iya, kamu yang katakan itu. Sementara kalau kita lihat Yesus itu ada di perjanjian baru. Loh, namun kenapa Anda Bung, Yesus itu hidup di perjanjian lama, Bung. Bukan hidup di perjanjian baru. Perjanjian baru itu kitabnya Kristen yang menginginkan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Paham enggak? Markus belum mencatat catatan-catatannya setelah kalau gitu saya akan nubuatan tentang Yesus di perjanjian lama. Apakah kamu terima? Silakan. Silakan. Boleh saya jawab kan? Silakan. Yesaya berapa? 53? Bentar. Syukran. Siku. 10, 53, 10 sampai 12. Itu Yesaya 53 gitu. Sebentar, bukan. Iya, 10 sampai 12. Bukan. Bentar, Pak Onoma, kita tunggu sampai 2 hari lagi datang kiamat. Ya silahkan Pak Eksomo. Bang Dewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut jalan tol. Di dalam Kejadian 49 ayat 10 di sana dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang dan hendak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa lain. Ya, di sini katakan di sini ya, akan datang. Ya. Ini nubuatan tentang Yesus, bro. Nah, Yesus Yesus bangsa mana yang ditaklukkan? Kenapa? Kapan Yesus jadi raja? Ini tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Lambang pemerintahan tidak akan berpindah dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa dia? Yaitu yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus menaklukkan bangsa apa aja? Kalau menurut kamu siapa itu? Saya tanya. Ini kalau Anda sekarang kamu sebutkan siapa itu yang bisa kalau saya sebagai Muslim ditanya, ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngarang kan? Nah, sekarang mari kita perbandingkan dengan Yesus. Sekarang kita bandingkan. Yesus menaklukkan bangsa apa saja dan Nabi Muhammad SAW menaklukkan bangsa apa saja. Ayo. Yang memegang tongkat kerajaan siapa? Sekarang yang punya kerajaan yang berdiri, memegang tongkat kerajaan Nabi sekarang siapa? Kerajaannya yang masih berdiri sampai hari ini itu siapa? Yesus. Mana kerajaan Yesus? Mana kerajaan Yesus? Tunjukkan. Kapan Yesus jadi raja? Coba tunjukkan. Hah? Santai aja, bro. Kamu kok santai? Kok santai? Tadi tuntut saya minta nubuatan. Ini nubuatan. Saya dengarkan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ingat Yeremia 31 nomor 31 sampai 33.
aku akan mengadakan perjanjianku kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Perjanjiannya adalah hukum-hukum kepada Bani Israel. Sekarang hukum-hukum itu dilanjutkan oleh siapa? Oleh Dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukumnya. Sekarang hukum apa yang dibawa Yesus dan bangsa mana yang bisa Dia taklukkan? Yudas aja Dia tidak bisa taklukkan. Orang Roma yang datang menjajah pada saat itu tidak bisa ditaklukkan. Lalu gimana bisa Yesus duduk di situ? Rasulullah Muhammad SAW menaklukkan kekaisaran Romawi melalui sahabatnya, mengusir tentara Romawi yang sudah ratusan tahun menduduki tanah Yerusalem. Benar atau tidak? Benar. Yesus telah mampu mengusirnya. Yang mampu mengusirnya adalah sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lu mau apa? Udah. Oke, baik. Jangan dipotong lah saya. Kenapa sih kalian ini? Aduh. Ya karena nggak nyambung ente. Kok nyambung? Nyambungnya di mana Yesus di sini? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Sementara sekarang kamu saya tanya, data pertama kamu bawakan dalam Keluaran tadi kamu bacakan. Di mana kata Yesus itu? Lah, coba. Orang yang tidak bersalah, Yesus bersalah atau tidak? Sekarang di mana kata Yesus? Saya tanya, Yesus bersalah atau tidak? Saya tanya, Yesus bersalah atau tidak? Data yang kamu bawakan tadi, bahwasanya itu untuk Yesus. Sekarang jelas saya tanya, dong. hal yang sama yang kamu tanya ke saya. Di mana di mengatakan ini Yesus? Coba jawab. Orang yang tidak bersalah. Yesus orang atau bukan? Mana kata Yesus di sini? Orang ini merujuk kepada Yesus atau tidak? Bukan. Ini yang dibahas bukan masalah ada nama Yesus atau tidak. Bentar. Saya luruskan dikit. Ini yang dibahas bukan masalah ada nama Yesus atau tidak. Yang dibahas adalah nubuatan itu tepat untuk Yesus atau tidak. Bukan masalah namanya. Gitu loh. Gimana sih? Sugiono, tadi kan semua membawakan Keluaran 23 ayat 7 sampai 10. Namun dia bernarasi bahwasanya ini Yesus. Iya, karena Yesus tidak bersalah. Atau kamu mau mengatakan Yesus bersalah? Ini kamu tanya lagi sama saya. Mana kata Yesus di situ? Tidak tanya sekarang nama Yesus. berbicara mengenai Yesaya Kejadian 49 nomor 10, meskipun tidak disebutkan nama Yesus, bisa saja itu adalah Yesus. Kalau Yesus mampu menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa, bisa nggak Yesus menaklukkan Bani Israel pada saat Dia datang? Bisa nggak? Bisa nggak? Bukankah Dia yang justru dibunuh di atas tiang salib? Udah? Ya udah. Bisa ndak Yesus menaklukkan Bani Israel? Bisa nggak? Bisa tidak? Dor juga ini. Cocok enggak? Cocok tidak? Ini masalah cocok dan tidaknya ini. Tadi kamu bawakan data di Keluaran 23, ya. Namun kamu menyamakan bahasanya itu data itu Yesus. Nah, ketika saya bawakan data juga, Yesus tidak bersalah, cocok tidak untuk Yesus? Aduh, Yesus tidak bersalah, cocok tidak untuk Yesus? Enggak cocok, berarti Yesus orang berdosa. Sekarang Sugiono, kamu baca perikopnya itu. Hak-hak manusia. Kamu kenapa sih? Namun data ini bisa masuk. Itu perikop yang Anda baca tuh. Perikop yang Anda baca itu termasuk firman Tuhan kah? Gimana peraturan tentang hak-hak manusia. Itu apa? Susah diskusi sama kalian nih. Saya tanya. Kok dipotong-potong? Saya tanya. Peraturan tentang hak-hak manusia itu firman Tuhan kah atau catatan pengarang? Catatan. Itu catatan itu. Ente catatan juga demi untuk menyesatkan orang, catatan pun Anda ambat. Yang sesat kalian, bro. Saya tanya, saya tanya kepada saudara. Ya. Menurut saudara, Yesus ini orang bersalah atau orang yang tidak bersalah? Coba jujur. Iya, dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Nah, ketika kita bawakan data sepakat di Matius, kita, Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Menurut firman Tuhan, boleh tidak membunuh Yesus? Kamu kan bawakan data semua di Yohanes berapa tadi kamu katakan. Nah, ketika saya mau jawab itu, narasi saya tadi kalian minta data. Saya bawa ke Matius, kamu bilang, oh itu nggak ada. Aduh, ini yang saya tanya Tuhan, bukan Matius. Yang saya tanya, menurut Tuhan,
boleh tidak Yesus itu dibunuh? Anda mengatakan Yesus orang yang tidak bersalah, Yesus ini adalah orang benar. Menurut Tuhan, berarti bukan Matius, bukan Markus. Menurut Tuhan berarti Keluaran, kitab-kitabnya para nabi. Menurut Tuhan, boleh tidak Yesus ini dibunuh? Udah. Os, nggak usah diminta, Os. Kenapa sih kamu? Saya ulang kamu lagi. jamak saya, kamu mute saya. Saya ulang lagi. Sebentar bang, saya jawab. Iya, saya jawab. Sebentar. Menurut Sebentar, Tuhan, iya bang, saya jawab. boleh Bang. tidak Yesus dibunuh? Silakan. Udah? Ya, di sini bang, Yesus itu udah dinubuatkan memang untuk mati bang, untuk menebus dosa kita bang. Makanya saya katakan tadi Matius 2:38. Aduh, Cigeno. Aduh. Mana ayatnya? Kasih ayat dulu dong. Tadi saya mau kasih ayat, kalian potong. Kalian bilang kok bawa Matius. Kenapa sih? Dan Sekarang kamu tutup lagi nubuatan itu ayatnya. yang di perjanjian lama lah. Masa larinya ke Matius? Anda paham gak sih? Kan kita Sejak kapan berbicara Matius itu tentang berisi kematian kitab Yesus nubuatan? kali ini kamu. Cigeno. Sejak kapan Matius itu kitab nubuatan? Anda belajar di mana kitab Matius, kitab nubuatan? Anda mengatakan bahwa Yesus itu dinubuatkan untuk mati. Berarti itu harus ada di dalam kitab perjanjian lama, bukan di Matius. Anda belajar lagi dong. Sedikit instruksi untuk Pak Excelmo ya. Pak Excelmo, ketika Anda menjawab tolong cantumkan data, karena kita di sini maupun yang di atas atau yang di bawah tidak bisa dibodoh-bodohi ya, apalagi Pak Deputi. Iya, apalagi Pak Bible berjalan. Hati-hati Anda bernarasi. Lanjut. Saya sedang tidak membodohin Islam. Karena kenapa? Iman orang Kristen itu tidak akan goyang. Ya. Ini nggak bicara tentang iman kalian, bicara Sebentar, data. Cigeno, kenapa Yang kita sih kamu bicarakan kerasukan adalah aja data. kamu, Cigeno, Anda tadi Cigeno. mengatakan bahwa Yesus memang dinubuatkan untuk dibunuh. Mana ayatnya? Itu Suma tadi menyatakan ya di dalam Kejadian 23 tadi itu tentang Yesus katanya dia. Bahkan kan dia tadi mengatakan bahwa Yesus dibunuh di salib. Ya, kata Suma bukan kata saya. Sehingga saya berkata, memang Yesus sudah memang harus mati. Di mana? Siapa yang mengharuskan mati? Di Damat. Sebentar. Yang mengharuskan mati siapa? Imam Kayafas. Matius kan? Oke, Matius. Nah, sekarang Tuhan menginginkan tidak Yesus mati? Sebentar, saya bacakan datanya. Di dalam Markus 8 ayat 3, ayat 31 berbunyi demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Ya. Oke, itu pengakuan siapa? Sebentar bang. Itu pengakuan siapa? Sebentar. Kok sebentar pula, siapa yang kamu tipu di Saya sini? masih ngomong. Saya Aduh, tanya Markus 8 nomor kenapa sih 31. kamu? Tidak ada yang bisa kamu bohongi, tidak ada yang bisa kau sesatkan di sini. Saya tanya samamu, Markus 8 nomor 31 itu perkataan siapa? Jawab. Kamu tadi kan minta data ke saya, di mana data di Iya, Alkitab makanya setelah bahwa saya Yesus minta mati. data, kamu tunjukkan Markus 8:31. Muncul pertanyaan, Iya, Markus datanya 8 itu nomor memang. 31 ini ucapan siapa? Mana? Ini. Markus 8 nomor 31 itu ucapan siapa? Bentar, saya cek. Kamu kenapa sih kak? Loh, kok kenapa sih? Kamu kalau mewakili agamamu, mengajarkan kebenaran versi agamamu, kamu harus kuasai materi. Udah. Ya, silakan. Di sini dikatakan ini Yesus berkata ya. Kemudian melalui Yesus mengajarkan. Tidak Ini ada perkataan Yesus berkata di situ. Ini perkataan. Ini narasi Markus. Aduh, Sigiono kenapa? Masa narasi Markus dibilang firman Tuhan? Kemudian mulailah Yesus mengajarkan mereka. Kenapa sih kalian? Itu tidak ada Yesus Mulailah Yesus berkata. mengajarkan kepada mereka. Markus Aduh. menuduh Yesus mengajarkan. Ini ya Markus yang menuduh. Udah jelas dikatakan di sini. Mulailah Yesus mengajarkan Itu kepada kata siapa? mereka. Itu kata Berarti siapa? Yesus mulai berbicara. Itu mulai kata berkata. siapa? Itu kata siapa? Kata Yesus kepada umatnya itu. Sigiono.
Kamu Sugiono udah Jelas-jelas ini narasi penulis bukan ucapan Yesus. Siapa yang bisa kau bodohi? Saya jelaskan kepada saudara ya. Di mute dulu. Kenapa kita ini, dengarkan, kenapa kita umat Islam ini dilarang oleh Tuhan percaya kepada Kristen? Karena dalilnya ada. Keluaran 23 nomor 1 nomor 2. Apa kata Tuhan di situ? Janganlah kau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Nah, coba kita lihat si Excel ini. Membelokkan. Dia ini tidak pernah mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan itu melarang orang menjadi Kristen. Tak boleh jadi Kristen itu. Makanya dikatakan, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Karena Kristen itu pondasinya adalah kebohongan. Coba, 1 jam lebih saya dengan Excel ini meminta data di mana Tuhan mengizinkan membunuh Yesus. Markus, Roma, Matius. Hah? Ini larangan. Jangan menyebarkan bohong. Artinya jangan menjadi Kristen. Karena kalau Anda menjadi Kristen, maka Anda akan menjadi pembohong. Kamu yang menyebar kebohongan di sini semua. Oke. Saya mengatakan Tuhan tidak mengizinkan pembunuhan terhadap Yesus. Anda mengatakan Tuhan mengizinkan pembunuhan terhadap Yesus. Di mana dalilnya? Tak ada. Berarti Anda yang memberitakan ajaran kebohongan. Sudah saya bacakan tadi data itu, kamu bilang nggak ada pula. Kenapa Saya minta Tuhannya yang berkata, Bapak Elohim yang berkata bahwa Yesus silakan dibunuh. Yang Anda katakan Markus, berarti Bapak Anda adalah Markus. Ada ayat cuma ayat. Oke, host jangan limit lah host. Kenapa sih kalian nih? Kita sekarang minta hal yang sama dalil. semua. Dengarkan, hal yang Anda sama sendiri menjawab tadi ketika saya tanya Keluaran 23. Menurut Keluaran 23 nomor 7, harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Artinya kita manusia harus menghindari Kristen. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh? Anda mengatakan tidak boleh. Itu jawaban Anda tadi. Tapi karena Anda adalah agama Kristen, maka Anda kemudian harus berbohong dengan mengatakan Yesus itu harus mati berdasarkan Markus 8. Benar kan? Markus 8 nomor 31. Betul kan? Berarti wajib berbohong kalau menjadi Kristen. Udah. Nah, Pak Eko mau sedikit instruksi dari saya. Bentar. Mungkin ini Pak Onoma ingin berbicara. Saya gantian. Bentar Pak Onoma. Untuk Pak Exelmo, mungkin biji salaknya bisa dikeluarin dulu ya. Lanjut Pak Onoma. Aduh, nyerang pribadi kamu. Kita gantian jawabnya. Ini kan minta dalil tentang berbuat. Tapi kalau kita kasih, jangan Anda membantah. Itulah keyakinan kami seperti itu. Jadi di dalam Yesaya 53 ayat 10 saya baca ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Pak Onoma, kencangkan suaranya. Kecil. Pak Onoma, suara dikencangkan. Lanjut. Ya, jadi dalam nubuatan itu Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Di situ sudah jelas. Kata siapa? Di dalam kitab Yesaya. Oke. Jangan Anda lari-lari. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Anda. Wah, hebat. Tepuk tangan buat Anda, hebat. Sekarang permasalahannya adalah saya tanya dulu Anda. Kitab Yesaya ini kitabnya Mahkamah Agama, imam-imam kepala, atau kitabnya orang Kristen? Jawab saya dulu. Itu kan. Jawab saya dulu. Jawab saya dulu dong. Jangan nangis dulu. Saya mau jawab. Yesaya semua ini gitu jurusnya selalu bertanya mana siapa yang berkata. Saya ulang. Kristen ini adalah agama dari barat. Saya tanya dulu. Yesaya ini kitabnya para imam-imam kepala, para mahkamah agama, atau kitabnya orang Roma yang mendirikan agama Kristen ini? Jawab. Saya jawab. Ya.
Silakan. Saya jawab ya. Oke. Pada saat Tuhan Yesus suruh dibacakan ayat Islam penipu. Yesaya, dia itu Yahudi, rasul-rasul Saya Yahudi. ulang pertanyaan. Udah salah. Saya ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang lagi ya, penyembah Yudas. Saya tanya lagi. Apakah Yesaya 53 ini kitabnya orang Kristen atau kitabnya imam-imam kepala dan mahkamah agama Yahudi? Jawab. Itu kitabnya Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Nenekmu kiper, colokin tanganmu ke anusmu, habis itu kamu jilat. Tak ada orang Islam yang kau mau tipu di sini, nggak ada. Tak ada orang Islam yang bisa kamu bohongi di sini. Makanya Keluaran 23 nomor 1 nomor 2 larangan menjadi Kristen. Karena agama Kristen ini adalah agama kebohongan. Agama yang penuh dengan kebohongan. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang, siap-siap colok anusmu ya. Dengarkan pertanyaan saya, dengarkan. Yesaya yang kau jadikan sebagai nubuatan untuk Yudas, itu kitabnya imam-imam kepala dan mahkamah agama serta orang terpelajar di antara mereka yaitu orang-orang Farisi, atau kitabnya orang Romawi pendiri agama Kristen? Jawab. Itu kitabnya orang Yahudi, Yesus Yahudi, rasul-rasul. Nah, bagus. Kalau Anda sudah mengakui Yesaya itu adalah kitabnya orang Yahudi, kitabnya imam-imam kepala mahkamah agama, terus kenapa mereka kemudian melakukan tipuan-tipuan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus kalau ternyata mereka tahu di situ ada nubuatan? Kenapa 90 kali? Kenapa? Kita sudah jawab, sudah ada nubuatan clear. Coba colok lagi satu kali, mana tahu bisa terangsang ante, bisa otaknya berfungsi. Colok lagi sekali anusnya, habis itu jilat, mana tahu bisa sehat. Kalau imam-imam kepala di dalam Matius 26 nomor 59 melakukan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus dan ternyata ada nubuatannya, untuk apa mereka melakukan kesaksian palsu, tante? Yesaya 53 ayat 10 sudah clear. Apakah orang-orang Farisi mahkamah agama tidak membaca Yesaya nomor 10 tersebut? Sudah clear Yesaya 53 ayat 10. Penumpang gelap, penyembah Yudas, apakah imam-imam kepala mahkamah agama tidak mengerti kitab Yesaya sedangkan Anda yang tidak ngerti Ibrani lebih paham? Sudah ada sejak lama, sudah dinubuat. Dinubuatkan. Kalau ada nubuatan Yesus mati di atas tiang salib, kenapa kemudian Kayapas bernubuat untuk kematian Yesus lagi di tahun itu? Kenapa 90 kali? Kenapa? Pandai-pandaian kalian. Di dalam Yohanes 11, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Kenapa mereka sepakat membunuh Yesus? Karena Kayapas bernubuat tahun itu dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Kayapas bernubuat, isi nubuatannya adalah teng 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 pram pam 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 pram pam pam pam. Inilah isi nubuatan pada tahun itu yang dinubuatkan oleh imam besar Kayapas. Preteng teng teng teng, Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Itu isi nubuatannya. Isi nubuatan Kayapas yang dikarang tahun itu juga adalah Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia. Mama itu Yesaya 53
tidak dijadikan sebagai alasan untuk membunuh Yesus. Kucluk. Kalau Yesaya 53 Anda gunakan, orang-orang ahli Taurat lebih menggunakan itu. Tapi faktanya tidak. Kenapa? Karena Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, Tante. Bukan untuk Muhammad. Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Kucluk. Ini di Yohanes 11 diceritakan bahwa Kayafas imam besar. Kenapa dia dianggap imam besar? Karena dia ahli Taurat, dia ahli Yeremia, dia ahli kitab-kitab yang ada pada saat itu. Ente siapa? Bahlul kitab. Ente itu bukan ahli kitab. Ahli kitab tidak menjadikan kitab Yesaya sebagai nubuatan untuk Yesus. Muncul bahlul kitab menganggap Yesaya sebagai nubuatan untuk Yesus. Sedangkan yang punya kitab mengarang nubuatan tahun itu juga untuk membunuh Yesus. Kalau ada nubuatan di Yesaya untuk Yesus, para ahli kitab tidak akan melakukan nubuatan di dalam pengajaran mereka. Syukran Nonaim. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Mama lalae. Itu kitabnya Bani Israel. Anda kan minta dalil. Itu kitabnya Bani Israel. Emangnya kita mau pakai Bentar, Onoma, aduh, ini kasihan Gurunda. Anda ini dari tadi gitu-gitu aja. Bentar, nyimak dulu Onoma ya. Bentar, Onoma. Nyimak dulu, bikin kopi campur masako ya, jangan lupa. Lanjut Bang Chandra, barangkali silakan Bang Chandra. Barangkali agak sehat. Begini maksudnya membuat kok masa kita. Onoma. Aduh, lanjut Begini. Bang Chandra. Halo, lanjut. oke begini. Saya kira perdebatan ini cukup panas dan ranahnya pun udah saling menghina seperti Bang Juma mengatakan monyet lah, mengatakan apa lah ya. Tunggu. Gak ada. Hei, jangan khutbah di sini, bukan gereja. Tidak ada menghina di sini. Ini bukan berkhotbah. Bedakan. Iya, kita di sini lagi diskusi. Kalau Anda ingin khotbah, nanti aja di gereja. Mendingan turun. Silakan tanggapi. Bukan saya nyuruh untuk berkhotbah. Silakan tanggapi saja. Silakan. Ya begini maksud saya, kan minta dalil. Jadi saya kan pasti tunjukkan Alkitab saya. Itu kitabnya Yahudi. Jangan kau ngaku-ngaku itu kitabmu. Ya. Kamu itu Kristen. Iya, Kamu bukan Yahudi. Minta dalil. Iya, Anda menunjukkan Yesaya 53. Yesaya 53 ini kitabnya Anda atau kitabnya ahli kitab? Terus saya ambil Al-Quran. Loh, ambil kitabmu perjanjian barumu itu. Loh, kalau saya tunjukkan perjanjian baru, Anda bilang nanti kata Markus. Sekarang begini, Saudara Onoma. Sekarang dengarkan saya. Yohanes 11. Susah mau diskusi sama Anda, susah sekali. Memang susah, Anda tidak pakai otak. Ya, karena Anda cuma pakai dengkul. Iya, mulutmu lebar, jadi susah mau bicara. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yesaya 53 itu kitab Anda atau kitabnya para ahli kitab? Jawab dengan jujur. Alkitab, keyakinan kita. Anda kok terlalu usil. Kenapa kayak gitu jawabannya? Anda kan mengambil kitabnya orang Yahudi. Pertanyaan saya, Yesaya 53 itu kitab Anda atau kitabnya para ahli kitab? Kalau saya jawab di dalam perjanjian baru, Anda bilang kita Paulus, oh itu Markus yang tulis. Anda ini punya otak tidak ini sebenarnya? Ya, salah tidak kalau saya mengatakan begitu? Anda yang tidak punya otak, itu benar itu. Yang saya tanya, Anda mengais-ngais kitabnya orang Yahudi, di mana orang Yahudi sendiri mengarang nubuatan untuk Yesus, karena mereka tidak menemukan nubuatan untuk Yesus di kitab mereka. Anda muncul kemudian 2000 tahun muncul mengambil kitabnya orang Yahudi bahwa itu nubuatan untuk Yesus. Kalau itu nubuatan untuk Yesus, maka imam kepala mahkamah agama tidak akan melakukan kebohongan demi untuk membunuh Yesus, melainkan mereka akan menjadikan nubuatan itu sebagai alasan pembenaran. Tapi faktanya apa?
mulai hari itu mereka sepakat untuk Ya, membunuh Yesus. narasimu sudah membuat Anda dungu sendiri, Suma. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Kenapa Yesus tidak tampil lagi di muka umum? Apa alasannya? Bisa jawab saya? Kita mau jawab, Anda itu lari-lari, susahnya di situ. Kenapa ketika orang Yahudi sepakat membunuh Yesus, Yesus tidak lagi menampakkan diri di depan umum? Kenapa? Meow. Yohanes 11:53, mulai hari itu imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Kenapa pada saat orang-orang Yahudi semuanya bersepakat membunuh Yesus, Yesus tidak lagi tampil di depan umum? Kenapa? Orang lain, woi. Kenapa kau pakai kitab orang lain? Aduh. Kau mengais-ngais kitab orang lain. Kenapa, Suma? Karena dengan kitabmu inilah, karena dengan kitabmu inilah kau akan terjungkal sampai ke neraka. Paham? Kenapa Yesus tidak tampil lagi di depan umum di antara orang-orang Yahudi, tetapi dia kemudian bersembunyi? Wah, kena report, Gurunda. Bantu tap-tap layar, saudaraku, biar tidak rungkat kena report beliau. Masya Allah. Toten ya, yang sabar menghadapi kenyataan. Memang pahit kok. Obat itu nggak ada yang nggak pahit ya. Itu kecuali madu ya. Dan itu hanya ada di Quran. Bukan. Madu hanya ada di Quran, bukan di Bible. Dan begini, saudaraku semuanya ya, untuk saudara Muslim mohon maaf, mungkin untuk Oten dulu ya, teman-teman Kristen yang naik, saya tidak bisa naikkan saudara Muslim, mohon maaf. Dan silakan Kristen-Kristen yang siap untuk berdiskusi naik ya. Kalau tidak siap nggak usah lah, malu-maluin, hancur perpuluhan nanti ya, kasihan. Silakan, mungkin ada Bang Chandra di sini sambil nunggu Gurunda ya, Bang Zuma, Bang Dewa barangkali ingin menyampaikan sesuatu, silahkan Bang Dewa. Ya begini Bang, sebenarnya kita tak perlu mencela agama lainnya. Ini bukan berkhotbah, sorry ya. Jangan dibilang berkhotbah. Ini kan diskusi kan. Di sini diskusi lintas agama, jangan bilang seperti itu. Kalau misalkan abang mau menilai kami seperti itu, silakan abang masuk ke kaum Kristen yang lain. Betapa buas mereka menghinakan kami, ya. Silakan. Oke. Saya paham. Kita diskusi aja. Kita ambil diskusi apa? Ambil tema aja. Nggak usah bicara seperti itu ya. Nggak usah bicara seperti itu. Justru saya lebih baik Bapak introspeksi diri mengenai soal ajaran Kristen itu yang konon katanya ajaran kasih, tetapi ternyata hatinya buas seperti serigala mereka, menghinakan kami semuanya ya kan. Dan tadi bicara mengenai soal nubuatan Yesus yang terdapat di dalam perjanjian lama. Orang-orang Yahudi itu tidak ada yang mengakui Yesus sama sekali. Tidak ada sama sekali orang Yahudi yang mengakui ada nubuatan Yesus di situ. Silakan tanyakan kepada orang Yahudi kalau misalkan tidak percaya. Kenapa orang Yahudi itu tidak percaya sama kehadiran Yesus? Karena Yesus itu dianggap sebagai anak jinah dan belum ada klarifikasi sampai hari ini pun juga. Bapak tidak percaya, silakan Pak. Kalau di Islam jelas klarifikasinya jelas. Di Islam itu ada. Sementara orang-orang Yahudi menganggap kalau Maryam itu adalah kalau Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan sebagai keturunan penjina, sementara klarifikasi dari orang-orang dari Yesus sendiri tidak ada sama sekali. Tidak ada. Sementara di Islam klarifikasinya jelas. Kenapa di Islam itu jelas? Karena di Islam itu Yesus Kristus ketika dilahirkan Nabi Isa alaihissalam diberikan mujizat. Mujizatnya apa? Beliau bisa berbicara langsung ketika dalam keadaan bayi. Itulah bentuk klarifikasi dari Islam. Sementara orang-orang Yahudi tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada klarifikasi sama sekali dari Yesus. Silakan abang sanggah pernyataan saya. Ada tidak klarifikasi dari Yesus sampai hari ini? Kalau misalkan ternyata klarifikasinya ada sampai hari ini, saya besok habis maghrib kawin lagi Bang. Saya sudah baca itu dari Kejadian sampai Wahyu. Silakan. Bang Chandra ya begitu ya. Kalau Anda tidak suka dan tidak mau berdiskusi tinggal turun ya, nggak usah naik. Dan ini saya sapa dulu sebelum Bang Chandra menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Dewa. Bang Ikram monitor. Bang Ikram.
Hey. Mungkin Dewa pengen nanya sedikit ke Bang Juma ya. Bang Juma, ketika orang-orang Yahudi menganggap Yesus adalah keturunan penjina, ada tidak bentuk klarifikasi dari Yesus dari perjanjian baru? Bentuk klarifikasi, sama ada bentuk klarifikasinya. Yesus bisa berbicara ketika dilahirkan. Kalau dari Kristen ada nggak bentuk klarifikasi? Tidak ada ya. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Alhamdulillah tidak ada. Maka dari itulah orang-orang Yahudi tidak mempercayai yang namanya Yesus. Mereka tidak percaya sama Yesus, mereka tidak beriman kepada Yesus. Begitu ya. Oke, silakan. Di tiga WA ada klarifikasi bahwa dari Muslim, pihak Muslim itu ada klarifikasi bahwa Yesus begitu lahir sudah bisa bicara. Itu dalilnya di mana ya? Ada dalam hadis itu mujizat. Bang Ardiansa bisa ditunjukkan nggak dalilnya? Bang Ardiansa, Dewa posisi lagi di luar ini. Kenapa di hadis? Di Al-Quran. Oh, di Al-Quran. Di Al-Quran. Aduh, maaf Bang. Silakan Bang, dilanjut. Gurunda. Ya, silakan. Gurunda lanjutkan. Allahumma sholli ala sayyidina. Silakan. Apa itu yang Yesus yang Nabi Isa ngomong itu ya? Iya, dalam surah Ali Imran itu kan. Ali Imran, di Ali Imran. Iya. Ada itu. Ya intinya percaya aja lah. Pokoknya saya ngomong ada gitu aja. Ya boleh gitu juga biasanya. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhus Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Dan Isa alaihissalam berbicara dengan mereka manusia pada saat itu mulai dari dalam buayan ibunya, dan ketika sudah dewasa dia termasuk orang-orang yang soleh. Lalu Maryam kemudian berkata kepada mereka, qalat, kepada Allah dia berkata, qalat rabbi, ya Tuhanku, anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki yang pernah menyentuhku? Qala, Allah berfirman kepadanya, kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Dia Allah berkata, demikianlah aku menciptakan apa yang aku kehendaki. Apabila menetapkan sesuatu, maka cukup berkata, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maka aku mengatakan jadi, maka jadilah. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil. Dan Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Isa kitab, hikmat, Taurat dan Injil. Nah, lalu kemudian dikatakan wa rasulan ila bani Israel, dan sebagai rasul kepada bani Israel. Dia kemudian berkata, Nabi Isa kemudian berkata, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku telah datang kepada kalian semua dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhan kalian. Anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayrin bi iznillah. Yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah liat, membentuknya seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, bi iznillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalika la'ayatan la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Tolong tegur saya kalau saya salah baca. Dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang yang beriman. Nah, lalu kemudian ketika Allah memberikan ini kepada Nabi Isa alaihissalam, apa yang terjadi? Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, Nabi Isa pun berkata, qala man ansari ilallah. Siapa yang akan menjadi muridku, menolong aku untuk menegakkan ajaran Allah? Qala al-hawariyuna. Murid-muridnya kemudian sahabatnya pun menjawab, nahnu ansarullah.
kamilah yang akan menolong ajaran Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami murid-muridmu adalah orang-orang muslim. Jadi Nabi Isa kemudian melakukan kemudian pembelaan terhadap ibunya, pembelaan terhadap dirinya bahwa dia itu anak zina sebagaimana tuduhan orang Yahudi. Tapi Kristen tidak memberikan pembelaan, hanya dianggap justru lebih parah, yaitu manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Apa jawaban Al-Quran tentang keadaan itu? Wa makaru, mereka ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam kepala, orang-orang Yahudi, ahli kitab, melakukan tipu muslihat. Mereka bersiasat membuat makar. Mazmur 26:59. Mereka kemudian melakukan tipu muslihat. Mereka bersaksi palsu demi untuk membunuh Yesus. Lalu di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus mengetahui bahwa mereka menyerahkan Nabi Allah untuk dihakimi dibunuh karena dengki. Apa yang terjadi? Allah menyelamatkan nabinya. Maka yang disalib ini adalah orang yang diserupakan. Itulah yang saudara Kristen sembah. Makanya tadi berjam-jam kita meminta data akuratnya, di mana Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Ternyata tak ada. Kalau tidak ada dan penyaliban itu betul-betul terjadi, maka benarlah Al-Quran bahwa penyaliban yang disalib bukan orang yang benar, bukan orang yang jujur, tetapi yang disalib itu adalah penggantinya. Menurut kitab saudara, Ulangan 21, 22, 23, Ulangan 27 nomor 25, yang mati di atas tiang salib adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan. Siapa yang dikutuki oleh Tuhan? Yesus kah? Bukan. Berarti memang ada yang diselamatkan, ada yang disalibkan. Yang disalibkan berdasarkan Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 8 adalah orang yang berkhianat, adalah orang yang fasik. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Nah ini, Anda mengatakan Yesus itu orang benar, yang disalib Yesus. Yang disalib ini orang terkutuk. Ya. Kenapa dia terkutuk? Karena dia menebus dosa-dosa kita. Kenapa bisa menebus dosa-dosa kita? Karena hanya Yesus yang bisa mendamaikan kita. Kembali lagi, Yesus ini orang bersalah atau orang benar? Orang benar. Menurut Tuhan, bisakah orang benar dibunuh? Tidak bisa. Yesus bersalah atau tidak? Tidak bersalah. Yesus dibunuh atau tidak? Dibunuh. Kan kacau. Makanya dikatakan oleh Allah, wa makaru, mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya. Tapi apakah hanya sampai di situ? Tidak. Allah mengatakan wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka. Maka karena Allah membalas tipu daya mereka, apa yang terjadi? Rujak. Apa rujak itu? Di situ ada belimbing, di situ ada kedondong, di situ ada pepaya, di situ ada timun, di situ ada mangga. Semuanya bersatu di situ. Di situ manusia suci, di situ manusia terkutuk, di situ manusia benar, di situ orang fasik, di situ pemakan suap, di situ orang benar, pengkhianat. Berkumpul di situ menjadi satu. Intinya begitu meledak, boom. Salib adalah jalan menuju penebusan dosa orang-orang kafir. Gepeng. Inilah yang Al-Quran katakan wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka, wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya orang-orang kafir. Makanya orang-orang yang percaya terhadap penyaliban, mereka tidak pernah sadar kalau mereka itu sedang melakukan tipuan, tapi ternyata mereka yang menipu diri mereka sendiri. Coba tanya, siapa yang ada di Kristen di sini? Coba tanya. Yesus ini orang bersalah atau Yesus ini orang benar? Orang benar. Orang benar. Yang dibunuh di atas tiang salib ini orang bersalah atau orang terkutuk? Orang benar atau orang terkutuk? Orang benar. Di mana dalilnya bahwa yang dibunuh di atas tiang salib ini adalah orang benar? Nah, Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Bukan dikatakan sebab ada tertulis, benarlah orang yang ada di atas tiang salib, tapi terkutuk. Terkutuk ini orang benar atau orang salah? Galatia berapa? Galatia 3 nomor 13. Ayat 13. Oke, saudara mengatakan Yesus ini adalah orang benar. Oke, orang yang di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk atau orang benar? Orang benar. Mana dalilnya? Sedangkan saya mampu menunjukkan dalil di dalam Galatia 3 nomor 13 yang ada di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk, bukan orang benar.
wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini bercerita tentang penyaliban, Bung. Orang-orang pada masa itu melakukan makar tipu daya, tapi Allah membalas makar mereka. Inilah akibatnya, kasihan ente. Anda mengatakan Yesus itu orang benar atau orang bersalah? Anda mengatakan orang benar. Yang mati di atas tiang salib ini orang benar atau orang terkutuk? Anda mengatakan orang benar. Mana dalilnya? Diam. Kalau begitu, kalau bukan orang benar, berarti ada dalilnya yang dibunuh ini adalah orang terkutuk. Ada? Mana? Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Jadi izinkan saya bicara, Bang Juma. Silakan. Begini, Bang Juma. Itu menurut kami ya. Itu menurut kami. Ada memang tertulis di Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang ada di tiang salib. Benar kan? Yes. Nah, namun begini, Bang Juma. Kemungkinan disitulah kadang ini diskusi ya, kita diskusi seperti yang Abang Juma bilang, ini diskusi. Kalau kami, iman kami orang Kristen begini caranya. Walaupun ayat itu tertulis Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang ada di tiang salib, kami tidak mengartikannya dalam begini. Jika orang yang di tiang salib itu terkutuk, enggak. Pemahaman kami begini caranya. Siapapun orang yang mati yang tidak secara wajar itu terkutuk. Berarti ya, ibaratnya kami tidak menyukai hal yang seperti itu. Kami tidak menyukai hal orang mati secara tidak wajar gitu. Jadi terkutuklah namanya gitu loh. Bukan berarti karena Yesus mati di tiang salib dia terkutuk. Bagi kami terkutuklah kau gitu. Enggak. Itulah pemahaman kami. Oke. Jadi ibaratnya bagi kami contohnya gini, maaf Bang Juma, orang yang mati ketabrak. Siapa sih orang yang ingin mati ketabrak gitu loh. Jadi kita menghindari yang seperti itu. Itulah maknanya kami ambil dari ayat Galatia 3 sampai 13 itu. Oke. Baik, jadi gini, Bung. Saya suka ketika muncul atau hadir seorang pendebat yang menggunakan narasi logika sehat. Jadi gini. Ketika Anda menggunakan Galatia 3 nomor 13, di situ ada kata ginomai. Orang ini menjadi kutuk. Kenapa dia menjadi kutuk? Karena kita. Bukan karena nubuat. Tapi karena kita. Kok karena kita? Karena dosa-dosa kita. Nah, ini akan menjadi masalah berat. Karena Tuhannya orang Yahudi tidak pernah membunuh manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Tak pernah. Kecuali Dewa Molok. Ini pernah saya bahas ini. Dikatakan bahwasanya Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Nah, ini dia. Poinnya di sini. Sebab ada tertulis. Kalau dikatakan ada tertulis, mutlak harus ada. Tidak bisa tidak ada. Maka setelah kita selidiki, terkutuklah orang yang ada di atas kayu salib ini. Tertulisnya di mana? Ternyata tertulis di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Mari kita berselancar ke sana. Apa yang dikatakan yang tertulis ini? Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, Yesus yang orang benar menurut kata ente barusan, mati di atas tiang salib itu adalah orang benar. Sedangkan menurut yang tertulis, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kembali saya bertanya, dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia dihukum dengan hukuman yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa yang Yesus lakukan? Oke, saya jawab Bang Juma. Silakan. Begini dia Bang Juma. Bagi kami orang Kristen, Yesus itu tidak berdosa. Bagus. Dan tidak berdosa. Dan satu lagi, sebelum saya jawab ke intinya, saya cerita 10 detik. Orang Kristen tidak pernah menyukai orang Yahudi. Itu satu. Orang Kristen tidak pernah menyukai orang Yahudi. Itu dicatat. Nah, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah. Tapi dia disalibkan. Yang menyalibkan adalah orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri sangat benci sama Yesus. Karena apa? Karena orang Yahudi merasa Yesus itu mengaku dia Tuhan. Padahal orang Yahudi pada waktu itu memakai kitab Taurat. Mereka tidak percaya. Dan sehingga para
pengkhotbah-pengkhotbah di zaman dulu benci melihat Yesus karena Yesus itu melangkahi mereka, mengelangkahi pengetahuan mereka, melebihi pengetahuan mereka. Sehingga orang Yahudi yang lain benci sama dia. Tapi kalau orang Yahudi 12 murid Tuhan Yesus percaya sama dia. Maka inisiatif untuk menyalibkan Yesus bukan dari orang Yahudi 12 murid Yesus, bukan. Orang Yahudi yang lain. Orang Yahudi yang bukan dari tanah Nazaret, itulah yang menyalibkan Yesus. Jadi kalau dibilang kami benci Yahudi, pasti. Orang Kristen di dunia benci sama Yahudi, pasti. Begitulah kira-kira Bang Zuma. Oke, ada 3 yang kemudian menjadi eksekutor pembunuhan terhadap Yesus. Yang pertama iblis, dalam hal ini Yudas. Yang ketiga adalah orang Yahudi, yang kedua orang Yahudi. Yang ketiga adalah orang Romawi. Ya. Yang mana yang Anda benci di sini? Anda mengatakan orang Yahudi. Bagaimana dengan iblis? Apakah Anda juga benci? Sangat benci. Benci. Bagaimana dengan orang Roma? Apakah Anda benci? Sangat benci. 3 eksekutor Anda benci. Kalau eksekutor ini tidak mengeksekusi mati Yesus Anda, bagaimana cara Anda menebus dosa Anda? Begini, kami Yesus disalib bukan berarti kami tidak berdosa Bang Zuma. Itu hanyalah ibaratnya ayat Alkitab mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, bukan berarti kami langsung berbangga diri. Sekarang ini kami nggak punya dosa. Justru dosa saya sangat banyak gitu loh. Artinya di dalam itu udah saya paparkan tadi waktu sebelum saya keluar dari sini yang barusan pas saya naik, udah saya bilang Bang Zuma. Saya bikin umpamanya, tapi saya tidak berbicara dalil. Saya bikin umpamanya. Udah saya bilang, saya pernah menangis di depan anak saya. Saya pura-pura nangis supaya dia tahu bagaimana cara saya menafkahi dia, bagaimana susahnya saya, sehingga biar dia berbuat baik. Begitu juga lah Tuhan kepada umatnya. Tapi dia bukan pura-pura. Beda pura-pura manusia, beda pura-pura Tuhan Yesus ya. Saya nggak bilang pura-pura, tapi begitulah caranya untuk menyampaikan bahwa dia mengasihi anak-anaknya. Ini gitu, Anda berbicara asumsi pribadi atau ada firman Tuhannya yang mendukung itu? Kalau firman Tuhan yang mendukung hanya pemahaman saja Bang Zuma. Oke, Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada firman Tuhan, jangan berpegang kepada pendapat pribadi. Oke. Nah, sekarang kalau Anda menafikan 3 eksekutor pembunuhan terhadap oknum yang ada di atas tiang salib ini, kan Anda membenci kemudian. Lalu Anda mengatakan penebusan dosa ini, lalu Anda mengatakan bahwa Kristen tidak semurni-murninya kemudian tidak melakukan dosa. Itu Anda sedang menggugurkan tujuan pembunuhan terhadap Yesus. Karena dalil demi dalil, contoh 1 Yohanes 1 nomor 7, tetapi jika hidup di dalam terang sama seperti dia yang ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dengan darah Yesus anaknya itu mensucikan kita. Jangan Anda berasumsi sementara dosa yang Anda punya itu disucikan oleh darah Yesus. Jangan Anda menolak itu. Itu namanya Anda mengambil sesuatu barang tapi Anda mengaku tidak mengambilnya. Itu pencuri namanya. Roma 5 nomor 12 juga sama. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, maka demikian juga kemudian satu orang ini harus mati untuk menebus dosa tersebut. Begitu juga dikatakan dalam Galatia 3. Orang-orang sudah terkutuk oleh hukum Taurat, maka dengan jadinya dia terkutuk di atas tiang salib, maka dosa-dosa orang Kristen itu telah ditebus dari hukum Taurat. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 nomor 24, dia sendiri telah memikul dosa kita. Saya ulang, dia sendiri yang telah memikul kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi jangan Anda mengambil barang kemudian Anda mengatakan, oh tidak, saya tidak mengambil barang. Itu pencuri namanya. 1 Petrus 1 nomor 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Elohim Tuhan kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi jangan Anda mengatakan, oh tidak, kami tidak butuh darah Yesus. No, itu nonsense, itu bullshit. Di dalam 1 Petrus 3 nomor 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk semua dosa-dosa Kristen. Ini dalil, Bu. Ini dalil.
1 Petrus 3 nomor 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk semua dosa Kristen. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Elohim. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ini dalil. Anda nggak boleh menolak dalil yang ada. Kemudian 1 Korintus 5 nomor 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kau menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli. Jadi raginya dibuang, Tauratnya dibuang, lalu mengambil ajaran kasihnya. 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku yang terkasih, jangan engkau melakukan dosa. Akan tetapi jika kalian berdosa, ada Yesus sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. Jadi orang Kristen ini mulut mengatakan eksekutor itu kami benci, tapi sebenarnya eksekutor itu adalah pahlawan tanpa jasa untuk Kristen. Tanpa iblis, tanpa orang Yahudi, tanpa orang Romawi, Kristen tidak akan dihapuskan dosa-dosanya berdasarkan dalil yang saya bacakan barusan. Tapi karena itu tidak rasional, karena itu tidak masuk logika, tidak rasional artinya tidak ada keseimbangan kebenarannya, maka Anda dengan percaya diri mengatakan kami sangat benci orang Yahudi. Oh ya? Kami sangat benci iblis. Oh ya? Kami sangat benci orang Romawi. Oh yes. Tapi faktanya, Bung, apa yang dihadiahkan mereka bertiga adalah lambang keselamatan bagi orang Kristen. Saya setiap melihat rumah ibadah orang Kristen pasti ada salib sebagai simbol di situ. Padahal Anda mengatakan saya benci. Kalau Anda benci, kenapa Anda ke sana? Di situ ada tanda salib. Kalau Anda tidak suka terhadap penyaliban dari eksekutor tiga ini, kenapa Anda masuk ke dalam rumah ibadah yang di situ ada simbol eksekutor tiga ini? Apa itu? Tiang salib. Kenapa Anda menggantungkan kalung di leher Anda dengan simbol kebencian Anda itu? Kenapa? Karena itulah kemunafikan. Makanya dikatakan siapakah pendusta itu? Dialah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Gitu, Bung. Oke, saya Bang Zuma. Silakan. Oh, Bang Zuma mengerti apa arti simbol? Pasti mengerti lah ya. Yes. Oke, begini. Ada tadi saya dengar, saya kutip dari kalimat Bang Zuma, kami merayakan kematian Yesus dan kami meminum darahnya melalui roti. Kami bergembira ria, tepuk tangan di gereja, merayakan kematian Yesus, gitu kan? Yes. Dan tujuan omongan Bang Zuma yang sekarang juga seperti itu, mengarahnya kan gitu. Sebenarnya gini Bang Zuma, kami ke gereja beribadah, bertepuk tangan ria, bukan berarti kami merayakan kematian Yesus, tidak. Kami hanya mengenang segitu berkorbannya Yesus untuk kami. Kenapa kami harus berbuat jahat? Kenapa kami tidak menyerahkan diri kami sendiri? Itulah tujuan kami beribadah. Makanya kami tepuk tangan. Bukan berarti karena kami bahagia, tidak. Dan hadiah yang Bang Zuma bilang dari 3 penjahat ini yang menyalibkan Yesus secara tidak langsung sudah memberikan hadiah untuk adanya orang Kristen. Jadi seperti yang dibilang tadi ada si Ono itu dan nubuatan. Kami percaya nubuatan itu. Jadi bukan berarti kami dihadiahi biar ada agama Kristen dihadiahi dengan penyaliban Yesus. Tidak Bang Zuma. Tidak. Kalau kami berprinsip begini, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Itulah kalimat yang ada tertulis dalam Alkitab. Ayatnya nggak tahu aku. Oke, udah bila saya bilang saya pendosa, saya Kristen dan saya pasti 100% masuk neraka karena saya jahat orangnya. 17 tahun saya tidak pernah gereja, tidak pernah beribadah. Nah, saya jahat. Jadi gitu kan, saya mengakui saya jahat. Bukan karena Yesus sudah disalib saya masuk surga, enggak. Yang pasti saya masuk neraka. Itu saya pastikan itu. Karena saya jahat, berbuat jahat sampai sekarang. Jadi, namun naluri saya berkata, Bang Zuma, pemahaman arti Kristen itu bukan seperti yang Bang Zuma bilang. Kami bertepuk tangan di gereja untuk merayakan kematian Yesus. Orang Yesus sudah mati kalian rayakan. Enggak Bang Zuma. Justru kami sangat sedih ketika kami di gereja. Pikiran kami adalah begini, segitu berkorbannya Yesus itu untuk kami, kenapa kami harus berbuat jahat lagi? Kenapa kami tidak berbuat baik? Itulah Bang Zuma. Sebelum ke Gurunda ya, begini Pak Chandra, izin Gurunda setengah menit. Masya Allah ya, saya jadi nada-nada Anda ini ya, kedengarannya orang baik ya. Mungkin untuk diskusi ini Anda coba buka hati, buka pikiran, dan nanti mungkin Anda bisa dikasih pencerahan oleh Gurunda Bang Zuma ya.
Dan ketika ada sesuatu yang tidak masuk logika, Anda harus jujur kepada diri Anda sendiri. Lanjut, Gurunda. Oke, baik. Anda keliru, Bung. Satu, kelirunya di sini. Anda mengatakan Anda bersedih sambil tepuk tangan. Gimana itu? Saya bayangkan dulu ya. Bersedih tepuk tangan. Nggak nyambung. Narasi Anda bersedih campur tepuk tangan itu nggak nyambung. Kecuali kalau Anda kehilangan akal pada saat itu, mungkin karena narkoba atau mungkin karena minuman keras. Ya. Kabur dia. Waduh, kok kabur? Kenapa? Saya membayangkan ada orang bersedih, terharu, nangis, terseduh-seduh sampai tepuk tangan. Kalau bukan narkoba, minuman keras tuh yang menyebabkan. Yang kedua, ketika saudara mengatakan kami bersedih atas kematian, kami terharu, kami kagum terhadap pengorbanan Yesus, Anda keliru besar. Kalau Anda ini bukan pendusta, kalau Anda ini bukan orang fasik, kalau Anda ini bukan orang munafik, maka harusnya Anda berkata, kami kagum terhadap kebohongan Imam Yahudi. Kami sangat terharu dengan pengkhianatan iblis, dan kami sangat kagum terhadap tentara-tentara Romawi. Atas merekalah perjuangan mereka. Mereka rela berdosa, mereka rela bersaksi dusta, mereka rela kemudian berkhianat demi untuk keselamatan kami Kristen. Wahai engkau iblis, wahai engkau tentara Romawi, dikau orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus. Thank you, bro. Kalau Anda orang jujur, harusnya Anda berlaku seperti itu. Makanya Al-Quran mengatakan kalian itu orang zalim sesalim-zalimnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Anda kemudian menempuh air dengan tangan, air meledak kemudian sampai kepada wajah Anda. Anda menengadah ke langit lalu meludah. Ludah itu jatuh pas di mata Anda sendiri. Anda tidak sadar. Anda mengatakan mereka bukan pahlawan, mereka itu adalah orang-orang pendosa. Tetapi hasil curian mereka, hasil perilaku kemunafikan mereka, pengingkaran mereka Anda makan. Ibarat Anda mengutus seorang pencuri perampok yang telah membongkar mall. Alfamart sudah ditutup, datang seorang perampok membongkar kemudian mesin ATM yang ada di sana. Uang yang diambil dari ATM-nya diantarkan ke rumah Anda. Anda mengambil hasil curian itu lalu Anda berkata dengan mulut Anda, terkutuklah orang yang menghancurkan mesin ATM yang ada di Alfamart. Kurang ajar, kalau ada di sini kupijak lehernya. Tapi uang yang Anda kasih Anda terima dan Anda terbahak-bahak. Begitu Anda membeli HP pura-pura nangis, HP iPhone, aku bersedih, HP iPhone. Sambil tepuk tangan Anda menangis, HP iPhone, kenapa harus ada Anda dari hasil curian? Andai saja dia tidak mencuri, aku tidak punya HP iPhone. Ini apa namanya? Ini namanya agama kangkung. Ngerti? Anda paham itu? Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda tertipu dan tidak pernah sadar kalau hari ini Anda berada dalam tipuan. Anda harus paham itu. Jadi nasihat saya kepada saudara-saudara yang masih bisa kemudian disehatkan, berterima kasihlah kepada setan. Berterima kasihlah kepada Imam Yahudi. Berterima kasihlah kepada tentara Romawi. Karena merekalah kemudian kalian punya dosa bisa ditebuskan. Jangan Anda kotori lisan Anda dengan kemunafikan. Demikian. Oke, Suma. Pak Ono, izin bentar. Ini saya sapa dulu Pak Abu Pidi. Monitor Pak Abu Pidi. Pak Abu Pidi. Wih. lanjut Pak Ono, lanjut. Maaf ya Pak Abu Pidi ya, maaf. Lanjut. Oke, jadi begini Pak Suma, Pak Suma atau Mas Suma. Ya. Jadi Daeng, begini ya. Kita bisa diskusi. Sebenarnya Anda Muslim punya kesempatan untuk bertobat karena Tuhan berkehendak. Aduh, berkhotbah. Astagfirullahaladzim. Ini baru mulai, host.
dikasih iPhone dari hasil curian, mengutuk pencurinya iPhone-nya digenggam. Ini baru mulai ini host. Terkutuklah engkau yang mencuri mesin ATM. Tapi HP sudah ada di kantong, duit sudah ada di dompet. Gimana ceritanya ini, bro? Kematian Yesus itu Tuhan berkehendak. Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 atau tentara Romawi dan iblis yang menyebabkan Yesus mati. Yesaya 53 ayat 10. Saya tanya, kematian Yesus disebabkan oleh Yesaya 53 atau iblis plus Romawi dan juga Yahudi? Jadi apapun cerita Anda itu sudah ada. Ya udah. Anda kan minta dalil. Udah berarti. Ya udah, kalau apapun cerita Anda, berarti Anda sudah tidak mau menggunakan akal. Pertanyaan saya sederhana loh. Kematian Yesus itu berkat Yesaya 53 atau berkat iblis, orang-orang Yahudi dan orang Roma? Cuma kan tadi tanya apakah kematian Yesus itu dikehendaki Elohim. Makanya baca Yesaya 53 ayat 10. Tuhan berkehendak. Kalau kemudian Tuhan yang berkehendak seperti itu, kenapa kemudian Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi? Melainkan Yesus kemudian mengungsi ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama-sama muridnya sembunyi. Kenapa? Jadi kita menghargai semua. Anda mau ceramah di sini. Kok ceramah? Saya bertanya. Yohanes 11 menceritakan sejak Yesus diumum. Antum ini berbicara apa? Gak jelas. Iya, kalau kita sudah ceritakan tentang nubuatan, Anda tidak perlu lari-lari. Sudah jelas kan? Sudah jelas. Tuhan kan berkehendak. Bentar, barangkali Song ini agak malas. Song, selamat malam Song. Ya, selamat malam. Gimana? Silakan Song. Ya, silakan. Ini Onoma di-mute saja dulu ya. Baru masuk atau udah nyimak dari tadi, Song? Enggak, baru masuk. Oh, ya udah nyimak dulu aja. Lanjut. Ya, nyimak dulu ya. Sugi, silakan. Ya, Yesaya 53 itu sama sekali bukan untuk Yesus. Apalagi kalau kita baca di ayat 5 ya, itu kan mungkin Muhammad. Bentar dulu, diem lah. Kalau nggak diem turun loh. Ada orang jawab dihargai ngapa? Ya, di Yesaya 53 ayat 7 kita baca, dia dianiaya tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Sekarang kita lihat ketika Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, apakah dia membuka mulut atau tidak? Ternyata dia membuka mulutnya. Kalau kita lihat misalnya di dalam Yohanes 18. Yohanes 18 di situ ayat 23 ya. Ntar saya bukakan ya. Yohanes 18 ayat 23. Di situ Yesus membuka mulut. Bentar dulu, diem. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Buka mulut. Padahal di Yesaya 57 dia tidak membuka mulut. Ayat 36-nya kita lihat. Di ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku melawan supaya aku jangan diserahkan. Masih kurang lagi, kita lihat Matius 27 ayat 46. Coba. Matius 27 46. Kita lihat apa di situ. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesaya 53 sama sekali bukan untuk Yesus. Yesus tidak memenuhi nubuat. Di Yesaya 53 ayat 10, Yesus akan melihat keturunannya. Berarti Yesus tidak mati disalib kalau begitu. Terima kasih. Ya, Pak Sugi, itu jawab. Jadi Yesus menjawab. Pada saat dia disiksa, dia tidak membuka mulut.
Oke, pada saat dia Apa gak membuka mulut? Eli, lama sabaktani itu gak buka mulut. Ya, itu kan dia menggenapi kitab Mazmur. Alah, menggenapi apa? Di dalam kitab Mazmur bukan Eli lama sabaktani. Eli lama azab tani. Beda banget, jauh. Enggak menggenapi, enggak cocok. Nubuatan tentang Yesus satu iota pun tidak akan dibiarkan. Dia akan menggenapi semua apa yang dikatakan tentang dia dalam kitab para nabi. Sudah jelas Pak Sufi. Oke, Pak Onoma lanjut, Gurunda. Oke, baik. Anda berhadapan dengan orang Farisi, berhadapan dengan ahli Taurat loh ini ya. Kalau berbicara mengenai orang Farisi ini adalah level tertinggi dari golongan orang Yahudi dalam memahami perjanjian lama. Saya tanya kepada saudara Onoma, apakah saudara bisa berbahasa Ibrani? Jawab. iPhone. Anda mengais kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53, nubuatan untuk Yesus. Kemudian yang mengeksekusi Yesus tidak menjadikan Yesaya 53 itu acuannya. Ente siapa? Membaca Ibrani aja tidak bisa. Ente bukan ahli kitab. Ahli kitabnya berkumpul. Baca Yohanes 11. Mereka berkumpul. Ahli Taurat berkumpul. Imam-imam kepala berkumpul. Mahkamah agama berkumpul. Mereka ini big boss di dalam memahami perjanjian lama. Berkumpul mereka kemudian mengambil satu kesimpulan. Orang ini harus dibunuh, karena kalau kita tidak membunuh Yesus, maka bangsa kita akan dirampas oleh orang Roma. Mana dalilnya? Tak bacain kepada saudara. Banyak di antara orang-orang Yahudi, ahli Taurat, menyaksikan sendiri apa yang diperbuat Yesus. Tetapi ada yang pergi kemudian ke orang Farisi, ke ahli Taurat, menceritakan kepada mereka apa yang Yesus perbuat di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi kemudian setelah mereka melihat Yesus bisa bermukjizat dan membuat mata orang Yahudi terbuka? Orang-orang imam kepala mahkamah agama, orang Farisi dan ahli Taurat pun kemudian bingung. Aduh, bahaya ini, bahaya. Yesus ini ancaman besar bagi kita. Di dalam Yohanes 11 nomor 47 kemudian dikatakan begini, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengundang mahkamah agama untuk sidang, berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Ada apa rupanya? Ini loh Yesus, kenapa dia? Orang ini membuat banyak mukjizat, bro. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Lalu kenapa kalau memang orang semua percaya kepada bahlul, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Kalau kita biarkan Yesus, orang-orang Roma yang akan datang merampas dan mengambil bangsa kita. Kenapa orang Farisi, mahkamah agama yang sudah diundang, yang sudah dalam keadaan genting, dalam keadaan yang emergensi, kemudian kenapa tidak membawa Yesaya 53? Kenapa? Lucu kau semua, lucu kau. Narasinya kemana-mana. Kenapa imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, ketika mereka khawatir negaranya dirampas orang Roma, kenapa tidak menjadikan Yesaya 53 sebagai alasan untuk membunuh Yesus? Kenapa? Itu Israel itu ada di bawah tekanan. Itu ada di bawah itu. Kenapa? Anda tahu penjajahan nggak? Itu ini dalilnya. Penjajahan di bawah. Ini dalilnya Matius 26 nomor 51. Maka mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian dusta.
Cuma Anda jangan ngomong itu, nanti lucu. Anda belajar sejarah dulu. Matius 26 nomor 51, mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kenapa tidak dikatakan mulai hari itu imam-imam kepala mahkamah agama menjadikan Yesaya 53 sebagai alat untuk membunuh Yesus? Kenapa? Cuma Anda belajar baik dulu sejarah. Kita jelaskan sini percuma, Anda tidak akan masuk dalam otakmu. Mati meja. iPhone ini dalil kitab saudara. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut kemudian bangsanya dirampas oleh Roma, bukan karena dosa waris. Makanya pada tahun itu seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu. Salah, cuma Anda belajar baik. Yohanes 11 nomor 48, nomor 49. Belajar Muhammad. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas. Nggak bagus itu debatnya tuh, turunin aja. Nggak ada gunanya. Nggak ada data mau naik. Cuma gitu doang. Turunin. Lanjut. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Kenapa Kayafas disebut imam besar? Apakah karena karena Kayafas ini Kristen? Bukan. Kayafas disebut sebagai imam besar apakah karena dia buta Ibrani? Tidak. Kayafas disebut imam besar karena dia tidak mengerti kitab Taurat, kitabnya para nabi? Tidak juga. Kayafas disebut sebagai imam besar karena dia bukan ahli Taurat? Tidak mungkin. Kayafas disebut imam besar karena dia adalah ahli di atas ahli Taurat, ahli di atas kitab-kitabnya para nabi Bani Israel. Makanya dia dilantik menjadi imam besar. Kenapa imam besar ini yang mengerti kemudian firman Tuhan di dalam kitab para nabinya orang Yahudi ini tidak menjadikan Yesaya 53 sebagai alasan kemudian untuk membunuh Yesus? Kenapa? Karena mereka paham Yesaya 53 bukanlah untuk Yesus. Hanya orang-orang Kristen dari barat inilah yang ngaku-ngaku Yesus ada di Yesaya 53. Apa buktinya? Kita baca nomor 50. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita, bukan untuk dosa warisnya Romawi, Yunani, Kristen, bukan, tapi untuk bangsa kita. Bangsa kita apa? Bangsa kita Indonesia. Salah kucluk. Bangsa kita di situ adalah bangsa Israel. Lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Romawi, bukan untuk bangsa Indonesia, bukan untuk suku bangsa Batak, Bugis, Makassar, Toraja, Ambon, Papua, bukan. Tetapi lebih baik Yesus mati untuk bangsa Israel daripada seluruh bangsa Israel itu binasa. Ini dalil. Yohanes 11 nomor 50. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya Bani Israel yang sudah terlempar keluar meninggalkan Yerusalem. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kenapa dia sepakat membunuh Yesus? Apakah karena Yesaya 53? Bukan. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 48. Karena itu Yesus tidak lagi terlihat, tidak tampil lagi Yesus itu di muka umum di antara orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ di daerah di padang gurun ke sebuah kota bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan Pak Bom-Bom. Di situ dia bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus
Dan sambil berdiri dalam bait Elohim, mereka berkata seorang kepada seorang yang lain, bagaimana pendapatmu? Akankah Yesus juga hadir di pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dan membunuh Yesus. Yesus sembunyi, tidak ada nubuatan. Andai saja nubuatan ada pembunuhan terhadap Yesus, imam kepala akan memanggil Yesus. Yesus, iye, kesini ki dulu. Ya, kenapa ki? Sudah tiba saatnya nubuatan untukmu. Oh ya? Yes. Kapan itu? Hari Paskah. Ayo siapkan tiang, siapkan tali. Pakku sudah dibeli belum? Belum Yesus? Ya sudah beli dong. Aku udah nggak tahan ini. Ini harus digenapi segera. Tapi apa yang terjadi? Ibrani 5 nomor 7. Dia telah mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Bapa yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dari penyaliban. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus berdoa agar diselamatkan dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Doanya ini berbunyi apa? Tuhan, selamatkanlah aku dari kematian. Tuhan, selamatkanlah aku dari penyaliban. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Yesus selamat. Ibrani 5 nomor 7, baca dan baca. Demikian, silakan. Halo Bang Guna, selamat malam. Saya dong. Ya, silakan. Petra mute dulu ya, diam dulu ya, jangan sampai bertimpang tindih suaranya Tadi satu-satu. Ibrani 5 ayat 7 itu dikatakan doanya siapa? Doanya Yesus. Dia bukan memohon untuk diselamatkan, tetapi dari dalam doanya itu dia memohon, jadilah kehendakmu. 3 kali dia berkata seperti itu. Jadilah sesuai kehendakmu, seperti waktu Yesus datang ngomong, anak manusia datang untuk menderita dan mati, lalu setelah 3 hari bangkit. Itu yang dikatakan Yesus sebelum penderitaannya. Jadi dia sudah tahu tentang hal itu. Lalu kata Pak Zuma yang tadi dikatakan dalam surat Ibrani ayat ke-5 dikatakan seperti ini. Kita harus baca ayat ke-6-nya. Anakku, demikian Kristus tidak ayat ke-5 dikatakan Ibrani 5:5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku, engkau telah kuperanakan hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Lalu dalam doanya itu yang dikatakan tadi Bang Zuma ayat ke-7, lalu di ayat ke-8 saya bacakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi apa di dalam kisah Ibrani ini adalah penyelamatan Yesus dalam peraturan Melkisedek itu. Jadi bukannya permintaan dia untuk diselamatkan dari tiang salib. Karena doa terakhir Yesus dikatakan jadilah sesuai dengan kehendakmu. Bukan dibilang perkataan Yesus terakhir dalam doanya bukan bilang selamatkan aku daripada derita ini, tetapi ditutup 3 kali. Jadilah kehendakmu Bapa. Jadi itu saja ya. Makasih. Baik. Bung, seharusnya Anda membaca lengkap Ibrani 5 nomor 7 itu. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari apa?
dari kematian. Thanatos dalam bahasa Yunani. Yesus kemudian berdoa memohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari kematian. Thanatos dalam bahasa Yunani. Dan karena kesalehannya, maka doanya di dalam bahasa Yunani disebutkan eisakauo. Eisakauo itu artinya dikabulkan. Jadi narasi yang benar adalah dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan karena kesalehannya doanya dikabulkan. Satu. Yang kedua, harusnya Anda membaca dengan sempurna Matius 26 nomor 39. Lalu Yesus maju sedikit, lalu sujud, dan setelah sujud apa yang dia lakukan? Preskomai. Apa preskomai itu? Dia dengan sangat memohon, dia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Ya Bapakku. Bapak di sini apa dalam bahasa Yunani? Theos. Theos di sini dipanggil Pater, Tuhan. Ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Pertanyaannya, kehendak Yesus ini tidak mau dibunuh. Apa buktinya? Sejak saat itu Yesus tidak lagi mempertontonkan dirinya di depan umum, di orang-orang Yahudi, melainkan beliau kemudian pergi bersembunyi di sebuah padang gurun, di kota yang penuh dengan padang gurun di Efraim bersama dengan murid-muridnya. Itu kehendak Yesus. Kehendak yang kedua adalah kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Jangan kau membunuh Mesiasku. Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau mengganggu orang yang kuurapi. Jangan engkau berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau menyebarkan dusta. Nomor 28, jangan kau menyebarkan dusta, jangan kau percaya akan dusta. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa dan kehendak Yesus sama-sama, dua-duanya tidak berkehendak untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Atas kehendak siapa Yesus dibunuh? Iblis. Siapa lagi? Orang-orang Yahudi. Siapa lagi? Orang-orang Romawi. Mana kehendak Bapa agar Yesus dibunuh? Ada yang bisa tunjukkan kepada saya? Tak ada. Jadi yang disalib ini siapa? Karena tak ada kehendak Bapa kemudian agar Yesus itu dibunuh. Yang berkehendak membunuh Yesus adalah iblis. Berarti orang-orang, komunitas, kelompok, agama, kepercayaan yang mengimani penyaliban itu sebagai jalan keselamatan adalah mereka kemudian yang mengimani pekerjaan iblis. Barang siapa yang percaya kepada pekerjaan iblis sebagai pekerjaan keselamatan, sebagai jalan keselamatan, maka mereka adalah saudara-saudara iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Demikian. Cuma kasih. Song Petra. Kalau Anda tidak bisa diatur, saya tendang ke laut merah. Lanjut, Song. Lanjut. Pak Song lanjut. Oke. Tadi kan kita lihat di dalam doanya Yesus seperti apa. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Lalu Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan yang Engkau kehendaki. Jadi doanya seperti apa? Yesus menghendaki adalah kehendak Bapaknya. Kali dia berdoa sama seperti itu, dengan kata seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kita lihat apa kehendak Bapa itu. Kita baca dalam, tunggu sebentar saya cari.
Kita baca di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-21. Sejak waktu itu, ya ini dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Ya, dikatakan di sini, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, sama seperti kalian, apa yang kalian pikirkan adalah yang dipikirkan manusia, sedangkan apa yang dipikirkan Allah adalah berbeda, yaitu penyelamatan umat manusia melalui kematian Kristus. Dan jangan dibawa premis ke dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7 tadi. Coba kita buka. Kita harus lihat konteks di dalam kitab Ibrani itu apa. Itu dikatakan penyematan Imam Melkisedek, keimaman Melkisedek melalui Yesus Kristus disematkan atau diberikan gelar keimaman dari Imam Melkisedek. Jangan diputar-putar ayatnya. Kalau baca ayat, tolong dibaca keseluruhannya. Baik, saya baca perikopnya. Di sini dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat ke-7. Dari awal, sebab setiap imam besar, berarti di sini berbicara tentang imam besar, dipilih di antara manusia. Lalu ayat ketiga, yang mengharuskan untuk mempersembahkan kurban karena dosa. Nah, ayat kelima, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, yang tadi saya sudah bilang, anakku engkau keperanakan. Lalu firman yang lain dikatakan, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Lalu ayat ke-7 yang tadi dikatakan, dalam doa hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, karena kesalehannya ia didengar. Didengarnya seperti apa? Seperti yang Yesus katakan, jadilah sesuai kehendakmu. Maka sekalipun ia adalah anak, ia telah menjadi taat. Dan sesudah mencapai kesempurnaan yang menjadi pokok keselamatan abadi, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, bagaimana ini peraturan Melkisedek? Maksudnya apa? Jadi di dalam Mazmur 110 bahwa Tuhan telah bernubuat kepada Raja Daud. Kita bacakan Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah, ini Tuhan sendiri yang telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yang dijanjikan ini siapa? Dari keturunan Daud. Keturunan Daud adalah keturunan kerajaan. Bagaimana dia bisa dijanjikan menjadi imam? Ya, imam ini adalah imam dari Melkisedek. Dan mengapa di sini dikatakan selama-lamanya? Siapa ini imam bisa selama-lamanya? Selain Dia yang bisa hidup selama-lamanya, yaitu Yesus. Setelah kematiannya, maka Ia bangkit dan hidup selama-lamanya, dan Dia menjadi imam, menjadi pengantara kita selama-lamanya kepada Bapa. Terima kasih. Oke, baik. Imam itu adalah pemimpin. Ketika imam disebut imam, ketika itu juga tentu imam ini memiliki makmum, pengikut. Ketika imam mengangkat tangan kiri, makmum mengangkat tangan kiri. Ketika imam mengangkat tangan kanan, makmum mengangkat tangan kanan. Ketika dua-duanya diangkat takbir, maka makmumnya juga harus bertakbir. Ketika Yesus adalah penganut ajaran Taurat, maka Yesus pengikutnya harus mengamalkan ajaran Taurat. Ketika Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4 mempersembahkan hewan kurban, maka pengikutnya harus mengorbankan hewan kurban. Tetapi ketika ada makmum di belakang, ketika kemudian imamnya takbir tapi dia joget tepuk tangan di belakang, itu bukan makmum yang bagus.
Ketika imamnya kemudian sujud, kemudian dia salto jingkrak, itu bukan makmum yang bagus, itu pengikut palsu itu. Ketika kemudian imamnya membacakan sebuah ayat, di mana ayatnya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, makmumnya justru menggunakan bahasa Yunani, itu adalah makmum palsu itu. Yesus boleh jadi imam, tapi tengok siapa pengikutnya. Seorang imam yang baik akan melahirkan seorang makmum yang baik. Seorang makmum yang baik akan meniru imam yang baik pula. Tapi tengoklah Kristen, dia berimam kepada siapa? Imamnya siapa? Mempersembahkan manusia di atas tiang salib sebagai tumbal kepada dewa Molok. Satu yang Anda harus pelajari di sini. Dengarkan pernyataan saya. Ketika kemudian saudara mengatakan tentang Matius 16 nomor 21, kehendak Bapa, berarti berbicara mengenai perjanjian lama. Karena Bapa hanya berfirman di perjanjian lama. Bapa tidak pernah berfirman di perjanjian baru. Catat itu. Yesus dia mengatakan, enyahlah iblis. Kenapa harus dienyahkan iblis ini, si Petrus ini? Karena Tuhan sudah mengatur alur cerita. Apa alur cerita yang Tuhan buat kemudian? Kita baca di dalam Amsal 21 yang Tuhan bikin untuk Bani Israel. Apa kata Tuhan? Dengarkan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berpindahlah kamu wahai Petrus, engkau adalah iblis. Apa yang Tuhan kehendaki harus terjadi. Anak akan pergi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Apa kehendak Bapa? Anak akan diangkat, yang menebusnya adalah orang fasik. Anak akan diselamatkan, yang menggantikannya adalah pengkhianat. Jadi penyaliban itu harus terjadi, Petrus. Kamu tidak boleh membantah penyaliban itu. Penyaliban itu harus terjadi, Petrus. Tetapi aku anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Mari kita lihat di dalam Matius 24 nomor 26 kalau saya tidak keliru. Apa yang dikatakan di situ? Dikatakan di sana bahwasanya apa yang tertulis, ya, Matius 24 di akhir dikatakan bahwa anak manusia memang betul akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Itu tertulis di Matius berapa? Saya lupa. Anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Matius 26 nomor 24. Sorry, terbalik. Namanya juga Bible, jadi kebalik-balik. Di situ diterangkan di dalam Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis. Kalau berbicara sesuai dengan yang tertulis, yang ada tertulis berarti sudah ada. Kalau sudah ada berarti bukan kitab Matius, bukan Lukas, Markus, Matius, surat-surat Paulus, bukan. Karena sudah tertulis. Sementara pada saat Yesus berkata demikian, kitab perjanjian baru belum tertulis. Berarti tertulisnya di mana? Tertulisnya di perjanjian lama. Anak manusia, Yesus memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Ini kata siapa? Kata Yesus. Apa yang sudah tertulis? Amsal 21 nomor 18. Apa itu? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Apa orang fasik ini? Baca Amsal 23 nomor 17. Orang fasik ini adalah orang yang memakan suap. Siapa makan suap? Yesus? Di mana dalilnya Yesus makan suap? Orang fasik ini pemakan suap yang memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan hukum-hukum. Baca sekali lagi Matius 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menyerahkan orang yang benar. Dia yang menerima suap demi untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Siapa pelakunya? Yudas. Aku, Yesus, memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Tertulis di mana? Amsal 21 nomor 18. Orang fasik Yudas dipakai sebagai tebusan bagi orang benar Yesus, dan pengkhianat Yudas sebagai ganti orang yang jujur Yesus. Masih ada dalil yang tertulis? Ada. Di mana? Amsal 11 nomor 8. Jangan terbalik lagi ya, please. Betul sekali saudara-saudara, setelah kita melihat orang benar diselamatkan dari kesukaran. Siapa orang benar? Yesus. Orang fasik menggantikannya. Siapa orang fasik? Yudas. Kenapa orang fasik itu disebut Yudas? Kita lihat Amsal 17 nomor 23. Mudah-mudahan tidak terbalik. Orang fasik menerima hadiah dan upah.
dari pundi-pundi kemudian untuk membelokkan hukum Tuhan. Orang fasik menerima suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Seperti itu kan dalilnya? Betul teman-teman? Betul? Betul. Orang fasik menerima suap, Yudas menerima suap untuk membelokkan jalan dan hukum Tuhan. Amsal 11 nomor 8, orang benar Yesus diselamatkan dari penyaliban, lalu orang fasik Paul Yudas menggantikannya. Ini dalil. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 16 yang Anda baca tadi, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandukan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Elohim memikirkan orang benar harus diselamatkan, orang fasik harus menggantikannya. Orang jujur harus diselamatkan, yang kemudian menebusnya adalah orang pengkhianat. Maka penyaliban itu harus terjadi. Penyaliban tidak boleh kau batalkan, wahai Petrus, sebab Yudas sudah disiapkan untuk menggantikan aku di atas tiang salib. Nah, subhanallah, inilah kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Maka saudaraku, terimalah kebenaran bahwa sebenarnya yang kalian sembah itu adalah Yudas Iskariot. Demikian. Masya Allah. Baik, ya. Baik. Ini ya, saya bicarakan tadi. Tadi Bapak ini berputar-putar lagi. Yesus telah berbicara, dia akan datang untuk menderita dan mati, lalu bangkit. Dia akan datang untuk menebus dosa dunia. Lalu seperti yang dikatakan kepada Yohanes, lihatlah ini domba, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dikatakan seperti itu. Oke, Bapak bisa bilang di dalam Amsal ada tertulis orang fasik menjadi tebusan orang benar. Apakah Yesus orang fasik? Tentu tidak. Yesus adalah orang benar. Jadi orang benar adalah tebusan untuk banyak orang. Jangan dibalik dalilnya, Bro. Nah, jangan dibalik. Orang dengar dulu. Ini jangan tulisannya. Jangan, bukan terbalik. Saya tanya, dikatakan orang fasik menjadi tebusan orang benar. Apakah dipakai? Iya, dipakai. Apakah ada ayat yang dikatakan orang benar menjadi tebusan orang fasik? Enggak ada. Tidak ada. Ya siapa sudah. yang fasik? Yesus Ya, atau Yudas? tidak ada. Yesus tidak fasik. Yesus, kalau Yudas? Ya, Yudas orang fasik. Nah, orang fasik dipakai tebusan untuk orang benar. Siapa yang benar? Yesus benar. Nah, berarti Yesus ketika dianggap ingin disalibkan digantikan oleh orang fasik. Siapa yang menggantikannya? Ya, tapi Yesus, apakah orang benar tidak bisa menjadi tebusan untuk orang banyak? Ayo. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini Anda membaca sendiri orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Kenapa Anda membantah firman Tuhan? Ente siapa? Sakit? iPhone. Tidak seperti itu, Pak. Tunggu bentar. Dalilnya? Bentar. Dalilnya dari mana? Orang si Yudas ini bahwa dia adalah dia yang telah digantikan. Di mana di dalilnya di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Yudas ini enggak. Bapak kan berbicara dulu. Bapak sedangkan di Bible dikatakan bahwa Yesuslah yang disalibkan. Apa alasannya Yesus disalibkan sementara dalil yang tertulis menurut Yesus sendiri nih? Anak domba itu pengakuan pengarang Yohanes. Itu pengakuan. Oke, itu pengakuan siapa? Bapak bisa bilang itu pengakuan siapa? Yohanes 1 nomor 29 itu pengakuan siapa? Pengakuan Yohanes. Yohanes sekarang pengakuan Yesusnya. Pengakuan Yesusnya gimana? Yesus berkata apa? Anak manusia, aku akan datang ke Yerusalem, lalu aku akan menderita. Oh, salah. Matius 16 itu bukan ucapan Yesus itu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini ucapan Yesus atau bukan? Baca. Enggak, saya tanya. Matius 16 nomor 21 kan? Di situ ada tulisan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini ucapan Yesus atau ucapan orang lain? Bentar, dibaca semua Pak ayatnya. Enggak, saya tanya dulu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini ucapan Yesus atau ucapan wartawan? Jawab. Ucapan wartawan.
Ucapan wartawan. Sementara Yesusnya mengatakan, dengar. Sementara Yesusnya mengatakan, dengar. Yesusnya yang berkata, Bung, kita harus percaya kepada Yesus, jangan percaya wartawan. Yesusnya berkata, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandukan bagiku." Sebab bukan yang dipikirkan manusia yang harus terjadi, tapi apa yang dipikirkan Elohim yang harus terjadi. Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Amsal 11 nomor 8. Ini pikiran Elohim. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa orang benar? Yesus. Diselamatkan dari kesukaran, berarti Yesus mengalami kesukaran kan? Ya. Tapi untuk dibunuh digantikan oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Yudas atau Yesus? Yudas. Siapa orang benar? Yesus. Yang diselamatkan siapa? Orang benar. Yang menggantikannya siapa? Orang fasik. Berarti yang di tiang salib ini siapa? Bom-bom. Baik, saya baca lagi. Silakan. Ya. Bentar ya. Narasinya udah bener, Song, tapi jawabannya salah. Bukan. Sebentar. Sambil menunggu Song ya, ini Bang kita baca LSM, gini. bentar, Benar. Song, bentar, izin bentar ya. Bang LSM, Muslim apa Kristen monitor? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Muslim, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, lanjut Bang Song, lanjut. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan pernyataan Yesus itu di dalam doanya dia selalu berkata, "Jadilah sesuai kehendakmu." Yes. Katakan ini apa? Cawan itu adalah penderitaan itu. Iya. Pertama dia berkata, cawan ini jika bisa berlalu, tetapi dia selalu diakhiri dalam doanya, "Jadilah sesuai kehendakmu." Berarti sesuai dengan kehendak siapa? Sesuai kehendak iblis, sesuai kehendak imam-imam Parisi, mahkamah agama, atau sesuai dengan kehendak Bapak Elohim? Bapaknya. Kehendak Elohimnya mana agar Yesus dibunuh? Kenapa? Mana? Kan sesuai kehendak Bapak kan, bukan sesuai dengan kehendak iblis, sesuai dengan kehendak tentara Romawi atau imam-imam Yahudi atau kehendak gereja kan, bukan kan? Tapi kehendak Bapak Elohim kan. Nah, mana tunjukkan kehendak Bapak Elohim agar anaknya, yaitu hambanya yang suci ini dibunuh di atas tiang salib? Mana? Tertulis di mana itu? Bentar. Beberapa kali di dalam yang narasi tadi kan sudah dikatakan, walau Bapak bicara itu adalah, oh itu bukan perkataan Yesus, tetapi itu sudah dituliskan di dalam Alkitab seperti itu. Jadi kalau Bapak menolak itu, Bapak jadi saudara menganggap Matius ini adalah Bapak. Harusnya doanya Yesus begini, berarti Yesus maju sedikit, "Ya Matius, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, wahai Matius." Itu baru cocok. Ini Bapak, bukan Matius. Sedangkan narasi yang Anda bawa di dalam Matius 16 ini, itu adalah ucapan Matius. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Ini ucapan siapa? Elohim atau Matius? Nah, itu Matius. Semua apa yang di Alkitab dituliskan itu adalah dituliskan Tuhan menjaga firman-Nya. Mari kita buktikan. Bentar. Mari kita buktikan. Kalau ucapan Anda itu betul, bahwa semua yang tertulis di kitab saudara itu adalah firman Tuhan. Mari kita baca ayat 20, Matius 20 ayat 28. Ya. Katakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kata siapa? Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Oke. Tadi saya nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Kata Matius.
Tidak seperti itu. Itu perkataan Kata Yesus. Matius. Tidak bisa semena-mena Bapak. Kalau ada ayat yang Bapak Anda tidak boleh memfitnah Yesus yang berkata, apalagi memfitnah Elohim yang berkata. Sementara itu adalah perkataan Matius, pengarang Matius. Kalau kata Matius kenapa Juma? Berarti bukan firman Tuhan, Kuclo. Kenapa Juma? Kalau kata Matius itu bukan Tuhan. Berarti bukan. Jadi kalau kata Muhammad itu sabda, itu hadits namanya. Jadi itu layak diakui enggak? Diakui dong. Dia orang terpercaya kok, dia nabi kami. Yang masalah ini adalah Anda, ucapan Yesus Anda tidak percaya, lalu Anda mengatakan apa yang tertulis di dalam Bible itu adalah firman Tuhan. Saya bacakan kepada saudara, Yohanes 4 nomor 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi. Nah, ini peribahasa, apakah ini firman Tuhan? Ini peribahasa, apakah firman Tuhan? 2 Petrus 2 nomor 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, yaitu guguk kembali lagi muntah ke mulutnya dan babi yang mandi kembali ke kuat. Ini firman Tuhan atau apa ini? Ini peribahasa loh ini. Peribahasa ini yang tertulis di kitab saudara nih. Ini peribahasa. Benarlah peribahasa yang berbunyi. Ini bukan firman Tuhan. Jelas-jelas peribahasa kok disebutkan di situ. iPhone. Belum lagi Paulus berkata di banyak tempat dalam kitabnya. Paulus berkata, menurut pendapatku. Loh, ini firman Tuhan. Paulus mengaku banyak dalil di dalam kitab saudara. Menurut pendapatku. Loh, ini firman Tuhan? Bukan. Kenapa bisa? Karena Paulus sudah mengaku menurut pendapatku. Berarti itu bukan firman Tuhan. Paham ya? 1 Korintus 7 nomor 12 misalnya. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Ya, menurut pendapatku. Kalau menurut pendapat Paulus berarti itu firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan pendapat Paulus ini adalah firman Tuhan, berarti Anda menuhankan Paulus, gitu. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa Paulus ini bahwa semua yang tertulis di dalam kitab saudara itu adalah firman Tuhan, karena di situ juga banyak yang bukan firman Tuhan. Oke ya? Boleh. Ada lagi? Ya, boleh saya bacakan bentar. Ya. Coba. Dikatakan Matius ayat 20. Matius 20 ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan itu ucapan siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini kata-kata Yesus, Pak. Di mana itu tertulis? Matius 20 ayat Matius 20 ayat 18. Oke. Silakan dibaca. Oke. Matius 20 nomor 18. Kita mundur dulu supaya kita tahu ini ucapan Yesus atau ucapan penulis. Nomor 17-nya, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Nah, ini menurut pengakuan daripada penulis Matius. Itu tulisan merah bukan? Iya, ini menurut siapa Yesus berkata seperti itu? Pak, Bapak jangan sembarangan bilang firman saya ini nggak bagus, ini ditolak, semua aja ditolak. Loh, Pak. Gak usah kita bukan begitu. Anda kan mengatakan. Saya sudah kasih beberapa. Oke, ya, baik. Tolak ini, tolak semua baik. saja ditolak, Pak. Kalau gitu. Baik. Kita nggak usah berdebat. Baik. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yudas ini anak manusia atau anak ayam? Anak kucing. Oh, anak kucing. Oke, baik. Nah, kita baca Matius 20 nomor 17. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem,
dan anak kucing akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dengan hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim supaya diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini Yudas anak manusia atau bukan? Yudas anak manusia? Enggak, bukan anak manusia. Ini ditunjukkan kepada Yudas. Pengkhianat, orang fasik yang menerima suap ini anak manusia atau anak kucing? Pertanyakan, baik kalau Bapak mau bicara anak manusia, kita baca ayat Matius 24. Kedatangan anak manusia di awan-awan. Iya, saya tanya, Yudas ini termasuk anak manusia atau tidak? Anak manusia di sini anak manusia. Bukan Saya ulang pertanyaan saya, tolong pasang kuping baik-baik. Yudas ini anak manusia atau anak ayam? Dia itu kucing. Kucing. Manusia biasa. Anak manusia. Yudas itu juga anak manusia. Berarti sekarang kita pergi di Yerusalem dan Yudas akan diserahkan kepada imam-imam juga boleh. Pak Bom-bom ini anak manusia atau bukan? Bapak nggak boleh pakai. Bom-bom itu anak manusia atau anak gorila? Coba jawab. Tidak seperti itu. Berarti bom-bom juga bisa duduk di sini. Siapapun yang kemudian yang mengalami tentang apa yang dituliskan oleh Elohim di dalam Amsal 23, Amsal 17 nomor 23, menerima suap dan adalah orang fasik, dialah yang harus disalibkan. Saya bacakan. Silakan. Bapak pakai anak manusia berarti Yudas ya, Bapak bilang ya. Ya, betul. Kita buka Matius 24 ayat 30. Oke, silakan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan itu nanti kedatangannya yang kedua, Tante. Awan-awan di langit dengan segala kekuasaan. Itu kedatangannya yang kedua, Tante. Itu yang datang Yesus, anak manusia di situ siapa yang datang? Yesus atau Yudas? Yesus diselamatkan ke langit dan datang lagi dari langit. Apa masalahnya? Tadi kan Bapak mempertanyakan anak manusia itu adalah Yudas. Iya. Anak manusia di sini siapa? Anak manusia, kalau yang di dalam Matius 24 nomor 30, anak manusia di situ adalah Yesus. Tapi yang disalibkan ini pertanyaan saya kepada saudara, kalau yang disalib ini bom-bom, apakah bom-bom anak manusia? Anak manusia. Kalau yang disalib ini Yudas, apakah anak manusia? Anak manusia. Untuk mengetahui siapa yang disalibkan, maka cari identitas itu. Siapa? Satu, pengkhianat. Dua, orang fasik. Ketiga, pemakan suap. Yang keempat adalah orang terkutuk. Di mana Yesus Anda ingin dudukkan? Fasik, pengkhianat, suap, terkutuk. Di mana Yesus di situ bisa duduk? Jawab. 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 Ada 4 indikasi yang mati di atas tiang salib. Pertama, orang fasik. Kedua, pengkhianat. Ketiga, pemakan suap. Keempat, orang terkutuk. Di mana Yesus Anda hendak mendudukkannya di situ? iPhone. Jawab saya. Jawab. Jawab. Sorry, tadi jadi mute. Tadi kan Bapak ayatnya bahwa anak manusia itu memang harus mati. Iya, anak manusia memang harus mati karena penyaliban itu harus ada. Anak manusia itu si Yudas. Lalu saya berikan ayat 24 ini. Lalu Bapak bilang Yesus anak manusia di situ. Loh, memang Yesus akan datang menjadi hakim karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Orang-orang yang menuhankannya. Anda terdakwa. Dia akan datang menghakimi saudara. Anak manusia yang menderita itu adalah Yesus, Pak, bukan Yudas. Nggak boleh bisa jadi Yesus yang menderita, bisa jadi Yesus yang ditonjok, bisa jadi Yesus yang kemudian ditampar, bisa jadi. Tapi yang mati di atas tiang salib, orang itu harus lulus
uji, ada memenuhi syarat. Yang pertama pengkhianat, yang kedua dia adalah orang fasik, yang ketiga pemakan suap, yang keempat manusia terkutuk oleh Tuhan. Oke, Apakah Yesus lolos di situ? saya sandingkan juga nih ya dengan Al-Baqarah 210. Kok lari ke Al-Quran? Dikatakan seperti ini, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah. Nah, ini Allah sendiri yang datang bersama Itu di mana? Di mana itu? Di mana? Iya, di mana? Itu di dunia atau di surga? Perkara telah diputuskan. Itu di mana? Kejadian itu terjadinya di mana? Jangan Anda itu ini terjadinya di mana? Dan yang datang ini apa? Yang datang ini adalah azab Allah, bukan Allah yang datang. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal gamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Tak ada orang Islam yang bisa Anda bodohi, tak ada. Ini bukan gereja, Bung. Al-Baqarah ayat 21 ini bercerita tentang azab. Kenapa bercerita tentang azab? Anda coba baca kemudian Al-Furqan ayat 25. Saya bacakan Al-Furqan ayat 25. Allah itu. Hei, Bible aja Anda nggak paham kok larinya ke Al-Quran. Ini adalah kopi dari Matius 20 ayat 30. Matius 24 itu bercerita tentang kedatangannya nanti di bumi. Sedangkan ketika bercerita Al-Baqarah ayat 210 itu bercerita tentang hari setelah kiamat. Coba baca di Al-Furqan ayat 25. Jadi tak ada orang Islam. Brojok. Wa yauma tashaqqaqus sama bil gamam wa nuzzilal malaikatu tanzilan. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Mampus. Ini bercerita tentang kiamat, bukan bercerita tentang Yesus atau Isa. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal gamam. Ini bercerita tentang azab, bukan bercerita tentang Allah. Yang datang ini azab Allah, datangnya azab Allah bersama dengan malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ini bercerita padang mahsyar ini. Ini bercerita padang mahsyar ini, pada mahsyar. Ini pada mahsyar orang bercerita ini, bukan bercerita tentang Yesus. Lempar aja, Bang Abuya, IWG lempar aja, lempar keluar aja dia. Ya, tendang laut merah IWG. ya. Ya. Tendang aja ke laut dia. IWG, terima kasih. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan saya bahwa Al-Baqarah ayat 21 ini 210 ini bercerita tentang setelah kiamat atau sedang terjadinya kiamat. Apa yang dimaksud di sini adalah azab. Baca Al-Furqan ayat 25. Wa yauma tashaqqaqus sama bil gamam wa nuzzilal malaikatu tanzilan. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah. Berarti ini bercerita tentang apa? Tentang apa nih? Kiamat. Sedangkan Yesus di dalam Matius 24 nomor 30 yang Anda baca itu adalah cerita ketika kemudian kedatangannya yang kedua di akhir zaman. Akhir zaman itu belum kiamat. Jangan Anda sandingkan karena di situ ada awan, karena di situ ada malaikat. Oh, itu adalah Yesus. iPhone. Jangan, Bung, jangan. Tak ada orang Islam yang mampu kalian bodoh-bodohi selama para apologet Islam ini masih hidup. Tak ada. Oke? Jadi kesimpulan kita adalah orang yang disalibkan adalah pengkhianat, orang yang disalibkan itu adalah orang fasik, orang yang disalibkan itu adalah pemakan suap, orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang PR-nya adalah siapa di antara orang yang memenuhi 4 kriteria ini? Yesus atau Yudas? Yang memenuhi persyaratan indikasi 4 ini, dialah yang mati di atas tiang salib. Maka kalau Anda menemukan itu adalah Yesus, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata yang fasik, pengkhianat, makan suap dan dikutuk oleh Allah itu adalah Yudas, maka sadarilah 2000 tahun yang Anda sembah adalah Yudas Iskariot. Demikian dari Bang Suma. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi bagi kita semua, khususnya pada saya pribadi.
apa yang saya sampaikan adalah apa yang ada di dalam kitab saudara Kristen. Anda tidak mau terima, tak masalah. Anda terima juga, pasti Anda bermasalah dengan keluarga dan perpuluhan di gereja. Demikian. Kalau sudah tidak ada lagi pasien, saya standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu, Gurunda. Ngopi dulu. Bang, itu Dewa mau nimpalin sedikit Bang mengenai soal Yesus katanya konon turun di awan-awan, itu ternyata hoak Bang. Ternyata hoak dan ayatnya bertentangan dengan Ibrani 10 nomor 12 Bang. Silakan dibuka. Ibrani 10 nomor 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Artinya di sini Yesus lumpuh. Lumpuh Yesus itu tidak bisa turun lagi. Ini bertentangan ayatnya dengan Ibrani 10 nomor 12. Jelas di sini ya. Ayatnya silakan Jadi dibuka. dia duduk selama-lamanya gitu. Selama-lamanya. Artinya selama-lamanya itu apa sih Bang? Selama-lamanya apa ya? Tergantung kalau Pak Bom bersin bisa aja putus ini dalil. Itu forever Bang, artinya bahasa Inggris itu. Oh, bahasa Inggris. Artinya forever itu apa? Ternyata Yesus lumpuh. Yesus tidak pernah turun kembali menurut ajaran kekristenan. Tapi di dalam Islam jelas bahwa Nabi Isa akan turun yang kedua kali. Mantap. Tapi di situ dikatakan dalam bahasa Yunaninya Dienekes. Mau bahasa Yunani, bahasa apa, yang jelas mereka menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi Dienekes. Dienekes itu apa Bang? Artinya selama-lamanya loh. Iya, Dienekes, bener. Jadi dia selama-lamanya duduk di situ. Iya. Jadi ini tidak pernah berdiri. Nggak pernah. Jongkok. Nggak pernah berdiri. Betul. Nungging. Tidak pernah. Tidak pernah. Sujud. Tidak pernah. Baring. Tidak pernah. iPhone. Karena jelas Yesus di situ lumpuh Bang. Lumpuh Yesus itu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dito. Saya tadi nyari pasien saya, Gurunda. Kemana tadi yang mukanya gosong tadi itu? Waduh. Itu murid sampean. Iya, pasien saya tadi itu. Oh, ini ada guru nih, ada guru di rumah ibadah nyembah Yudas. Coba tanya. Iya. Yang ngajarin menyembah Yudas siapa? Coba tanya. Pak Guru, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa, Pak Guru? Coba dengarkan jawabannya. Buka mute-nya dulu dong, guruku. Ya. Selamat malam muridku semua. Iya, malam Pak Guruku. Pak Guru mau nanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa, Pak Guru? Janganlah engkau mencobai gurumu. Wah, karena gurumu lumpuh otaknya, gitu ya? Gak bisa menjawab, gitu ya Pak Guru? Gimana muridku semua? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa, Pak Guru? Kata Pak Guru, Jangan begitu. iPhone. Bagaimana muridku semua? Pertanyaan saya Pak Guru untuk yang ketiga kalinya, 1 tambah 1 tambah 1 lagi sama dengan berapa? Ini Zoom muridku paling bodoh di kelas ini. Bahasa kasih mulai keluar ini. Pak Guru. Coba saya pengen ngasih ayat ke dia Bang. Tunggu. Saya ingin cerita tentang guru saya ini. Waktu dia pertama kali masuk mengajar di sekolah saya, dia menggunakan rok pink, hak tinggi, baju batik, tapi dari daster. Nah, lalu kemudian kita kasih suguhkan durian di mejanya. Pak Guru silakan makan. Apa yang terjadi? Satu keanehan dan satu keajaiban. Yang dimakan kulitnya, teman-teman. Isinya dibuang. Katanya di tempatnya memang diajarkan yang harus dimakan di buah durian itu kulitnya. Karena kalau dikatakan kulit durian baru cocok dengan disebut duri, karena nama durian itu berasal dari kata duri. Maka alasannya yang harus dimakan adalah kulitnya, karena di situ durinya. Isinya kagak, kata dia. iPhone. Gimana Zoom? Gimana? Itu tadi
di Pak Guru. Satu tambah satu sama dengan kulit duren. Ini murid Udah. Saya mau bikin masangko dulu, campur kopi, campur macangko. Lanjut yang lain. Beginilah muridku kalau sudah tidak bisa. Alasannya campur. 101. Sebentar guruku. Kita akan membahas di sini ayat di dalam Yohanes 1 nomor 29. Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Allah. Betul tidak? Ya, emang kenapa? Ya, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus dikatakan sebagai anak domba, domba itu kan binatang. Boleh nggak kami mengatakan Yesus itu adalah anak binatang? Oke, silakan tanyakan muridku Zuma dulu. Gimana Zuma? Gimana ini? Domba itu binatang atau bukan, guruku? Anda ini kelas berapa, Dewa? Kalau bicara soal kelas, sekolah saya paling tinggi di sini di antara semuanya. Bukan saya bagian daripada kesombongan. Waktu SD aja saya di pegunungan sekolahnya, ya. SD saya di pegunungan, paling tinggi sekolah saya di antara semuanya. iPhone. Silakan Zuma jelaskan pada Dewa dulu. Ya, baik Pak Guru. Di dalam Yohanes 1 nomor 29, Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Allah. Yang namanya anak domba, boleh nggak saya mengatakan kalau Yesus itu adalah anak binatang? iPhone. Itu bagi Anda, silakan. Oh, baik. Kalau gitu kita ke yang lain saja ya. Ya, silakan Bu Rasmi. Guru ini tendang aja, nggak jelas ini orang. Katanya mau menjelaskan. Ya, tidur aja, tidur Pak, tidur. Ya. Aduh, cuma pura-pura ngurus ini Dewa lagi. Ini Dewa, bukan Juma. Nyalahin Juma lagi. Ini Dewa. Iya. Bu Rasmi, ada yang mau disampaikan, Bu Rasmi? Gimana Zuma? Halo Zuma. Guruku, ditendang aja, ditendang. Ini dari dulu. Sehat selalu. Terima kasih ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Terus hidup walaupun tidak berguna ya, guruku. Silakan. Zuma, Bu Zuma Rasmi. belajar terus ya. Dewa, bukan Juma, Oke, saya Dewa. bertanya dulu. Ya, silakan. Boleh saya bertanya guruku? Guru. Coba saya tanya saya uji kecerdasannya deh ya. Di Matius berapa ya? Aku mohon maaf, aku lihat dulu ya. Di Matius 27:18. Di situ tertulis begini ya. Tolong penjelasannya. Aku berkata padamu, kata Yesus nih ya kepada murid-murid ya. Kabur, Bunda kabur. Hah? Kabur. Ini siapa dulu? Ini Bu Rasmi. Bu Rasmi, selamat malam Bu Rasmi. Bu Rasmi, selamat malam. Malam. Ya. Sudah tidak berisik kan? Sudah tidak berisik. Sudah nggak berisik seperti biasanya. Udah bagus lah. Kan sudah tidak di jalan lagi. Kan sudah tidak di jalan kan? Tidak lah. Ya, betul. Bagus. Berarti Bu Rasmi udah patuh sama perintah saya kan. Saya bilang, jangan karena Yesus bilang aku adalah jalan, terus Bu Rasmi ya dialognya di jalan bisa kelindas mobil. Baik, kita ke enggak, ini tadi karena ada kerjaan. Jadi enggak sempat buka kedai. Besok kayaknya buka kedai lagi nih. Berisik lagi besok dong. Baik, sekarang mending kita manfaatkan yang tidak berisik nih. Coba Bu, aku ingin tahu nih tanggapanmu gimana. Matius 16:28. Kata Yesus begini Bunda ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Pertanyaan saya, siapa yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus sampai saat ini? Silakan. Di situ dikatakan itu bukan urusanmu, kata Yesus. Bom. Tapi kalau yang saya lihat, bom jawabannya. Saya lihat
Itu Yohanes. Kalau yang Mana saya di sini? perhatikan itu Apa Yohanes. kamu punya penglihatan tembus pandang? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang kembali. Siapa yang masih hidup sampai sekarang? Kau bilang Yohanes. Apa Yohanes sekarang masih ada? Kalau saya lihat di Wahyu itu Yohanes. Cuman kalau di sini waktu murid yang lain bertanya, siapa itu Tuhan, katanya. Jawab Yesus kepada muridnya, itu bukan urusanmu, kata Yesus. Saya Tapi yang tanya, pasti kata ada. Yesus ini, ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang kembali. Pertanyaan saya, siapa yang masih hidup sampai saat ini? Karena Yesus belum datang loh. Siapa? Iya Ayo. ada, tetapi kata Yesus itu bukan urusanmu, karena murid yang lain Saya bertanya. tidak tanya gitu loh, Yesus, saya tanya kamu. Yesus sudah, muridnya sudah menanya Yesus, siapa muridnya yang nggak bakalan mati itu. Yesus menjawab, bukan urusanmu. Jadi Iya, kalau udah Yesus bilang ada bukan yang urusanmu, bertanya, terus sebentar, masa ada yang depan-depan ada, sebentar Bun, ada yang bertanya ke Yesus, kemudian Yesus dia bilang bukan urusanmu, lalu berkatalah Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Pertanyaan saya, siapa yang masih hidup sampai saat ini? Kalau saya lihat sudah tidak ada, semua sudah tewas, sudah dead, sudah mati. Nah, apakah Yesus ini bohong atau si penulis yang bohong? Atau masih ada yang hidup? Halo? Ya, kan sudah dikatakan Masih- Yesus itu bukan urusanmu, kata Yesus loh. Lah, siapa yang kalau bohong? kalau Ini nggak kan Yesus salah, yang ngomong kalau nih. kalau nggak Kita tidak tanya urusan siapa. Yesus berkata, ya, ini penulis menulis ini, si Matius menulis, katanya si Matius, Yesus berkata ada yang masih hidup sebelum melihat Anak Manusia datang kembali. Siapa yang masih hidup sampai sekarang? Apakah si penulis ini yang suka berdusta, berbohong, atau Yesus ini asal ngomong? Silakan. itu ya dikatakan murid yang tidak mati itu adalah murid yang dikasihi Yesus. Dan yang saya Siapa? perhatikan di sini murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes. Tetapi bukan Yohanes Siapa? Pembaptis. Ada Yohanes, ada bukti Yohanes masih hidup? Mana bukti Yohanes masih hidup? Ini kitab Wahyu diberikan kepada Yohanes. Sekarang ada Yohanes. Kamu tahu dia Yesus Yohanes di mana sekarang? Masih hidupkah? Kan Sudah makanya 2000 itu tahun lebih. itu dirahasiakan loh, dirahasiakan Yesus. Di Makanya sini waktu sih- ditanya lah. Yesus siapa, itu bukan urusanmu, kata Yesus. Jadi itu dirahasiakan sebenarnya. Tidak ada di sini dirahasiakan. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Kalau ada yang dikatakan masih itu hidup. bukan urusanmu, Siapa? Berarti itu bukan urusanmu, Yesus kata berbohong Yesus. atau penulis? Mana di situ bukan urusanmu? Itu bukan Dia urusanmu, murid kata berkata, Yesus. murid Ngerti nggak bertanya, sebentar, murid bertanya, kemudian Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ya di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang kembali dalam kerajaannya. Pertanyaan saya, siapa yang masih hidup? Jangan-jangan Yesus bohong atau penulis ini asal nulis. Nggak mungkin Yesus bohong ya. Inilah tanda-tanda kebohongan si Matius penulis.